Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Ashefah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is victim of immoral inscription violation transitions in Tarakan experience trauma and fear. The update on assistant to child victim of the forces violence by the inscription teacher at the private special school in Tarakan City, North Kalimantan is currently entering in initial assistance stage. Haji Maria, Head of Office for Women's Empowerment, Child and Protection, Population Control and Family Planning, Tarakan City for the total assistance his party is still waiting for the schedule from IMSE team. From the side assistant, this is only the initial assessment because there are still some cases of children that are still dealing with the psychologists. There are still waiting lines, and yesterday case because it is very abused to there are still some children in unfinished. This assistant is not right, explained that Haji Maryam. Assistant according to the SOP that discipline to child who are victim of sexual abuse must put the parts with special schedule and treatment that is controlled by expert from the psychology case. However, his body mailed one report who is a victim to influence for just as the time to do something deepening. He confirmed that the currently seen outside the victim was traumatized. So that his party has not been able to retrieve further information on the victim word deeply has been also dismissed and suspicion that the victim was pregnant as a result to the considered by the perpetrator who is not suspect. There is information question appears the perpetrators wearing a safety device. There's no wonder wondering bloating, because it is seen that the one child and report this his experience it twice, there is other victim. We haven't out yet. She explained that based on the victim narrative and answer, we passed that the second time had experienced harassment, he had that reason to report. Based on observation, most likely his victim experienced fear and lack confidence in reporting we had experienced. So we finally revealed that the victim was able to report and Tarakan police. Haji Maryam explained, there is married to victim considerable service and there is no notice by the disconfederate lady would regular that the school where the victim study. Finally, the scouts revealed that they continue based on information he got from the Cateria lady who confirmed teacher who teacher at the school. The canteen lady spoke to the teacher. They were studying harassment. The child behavior did not report because the tip is trauma. She didn't start to incorporating the religious teacher listen. Why haven't come to class in the morning? In fact, she continued to fight the parents. Many see their children not attending school at the only asking question. So there is canteen mother abruptly report from the teacher and the school teacher. Report from the Tarakan Police PPA unit. The next news is 13 colleges suspend in security guarded case. Student urges Palopo police safe to be removed. Dozens of students demonstrate in the front Palopo Resort Police Office on the Opu Tolape route, Boting Village, Muara District, Palopo City, South Sulawesi on the Thursday. The students come from various campus in Palopo. Most of the freshmen In this action demonstration, portion of the naming 13 students as a suspect in the case and
of the Palopo security guard some time ago. According to the dam, the termination is no accordance with the existing procedure and teachers Indonesian democratic climate, especially in Palopo. Deputy General of the Field of Affection, Yuli implies their action was a form of solidarity with the 13 studies suspended by the Palopo police. In his oration, Yuli asked the Palopo Police Staff Adjutant Commissioner Muhammad Yusuf Usman to be removed from the position. Also urged Sulawesi Police that they evacuate the perform of investigation and criminal investigation unit who handle this case. For your information, this case occurred on July 21, 2022. At the time, a group of students held demonstration in the front of Palopo District Attorney's office by raising a number of the issue of alleged corruption case. During demonstration of the office, iron frames suddenly fell the security guard. As a result, a security guard, namely Abdul Aziz, died. As a result, incident study was against demonstration with namely suspended. Until now, there is still being held into the holding cell in the Palopo Resort Police. The next news is health worker in Asahan perform mood swinging action. 5 health voluntary workers in the Asahan Regency were determined to serve their morning in the front Asahan Region office on the Thursday. This action carried out in Jackson with a determination 30 followers workers who questioned their status and greatly worried their fact. In their speeches, the voluntary workers demanded Asahan Regency government to provide a voluntary health office to issue status or influence to thirsty case first from the run PPK. The users participants considered that the current region on Asahan was not sending in health workers who were already struggling to fight disease. During the COVID-19 period yesterday, we want to directly even they didn't know how much our salary was, sir. There is decent ladies and gentlemen who are in the white building, which is not wholly can go to our video zone. He said that the medical workers workers with intrigues did not have it correctly about work incentive and salary in order to be able to register Asahan. It is known the action was carried out by the health voluntary workers in the health centers in Asahan Regency. The others worker within Asahan urged the people getting salary and salary slip to become advised for the registration with the PK. The next news is, Vermont will 11 divide stand the hectare of resident garden. Ahead of the 11 destroyed an oil palm plantation belonging a resident in Bangkalan Gondai Village, Legam District, Palalawang Regency, and the 11 towards Rumik to community garden for the month. The Sumatra 11 is not have to come from protected forest and or industrial plantation forest belonging to company, then enter plantation forest belonging in company. There is alter plantation area owned farmers and damaged oil palms and plantation regrading from the small large. Most of the farm track in the Palton from the ground and interest the animals protection by the government.
There is also no art of protection until they can no longer be used. Firmansyah explained initially the 11 could began enter the middle of the last many there are group in the Wheel 11. There is come with a number of dozen various size. There is 11 pulp the tree and facility uprat. There is plum target from the these large animals. Rare from the tooth have just not been planted to be tooth and are than the 6-year-old. There is even some plum and have been roasted using a great stick have also damaged. Even though the tree was already getting taller and above human reach. He estimates the damaged plum oil reached 10 teenagers belonging to tens of farmers. Various even that the resident to drive out had to Wheel 11 from the garden, but the latest mammal has not yet returned not to habitat and roaming around by the community garden. The next news is State lose 130 million returns to the district government. The North Panjaman Pasar District Attorney Office handed over fines and state loss among 130 million to the regional government. This one is not still loss caused by the corruption case in the construction of the mansions and churches spread in the Camp Balu village, Panjaman district. The head of the district attorney office, Agus Chandra, revealed that the refund was made because the considered case was incorrect. Based on these ideas, we will access the decision. Panjaman Pasar today in 27 September 2022 to remain 6 activity cases in this handover. It is hopeless that they will record to regional finance losses by the access corruption. It is by executor and the activity of construction and the backroom bride. In addition, it is also hoped that the implementation or the construction on government project will no longer inflate the price or drain to the budget and flooded further development. For contractor partners already have a shape and profiteers, and the police take it down the tourists again. Previously, it's not known to be real findings and corruption construction of the Kampung Baru and the Mangwo constructions breaking. There is spread would result in the least matter using finance by the province of the East Kalimantan. The budget district and considered the price is more than 1 billion. The next news is Jokowi still continue to make Sofifi city government. The effort of North Maluku provincial government to make Sofi's capital a regional city or Sofifi new town does not seem to be going smoothly. How could not? When even Sofia's condition during President Jokowi visit, he said that Sofia North Maluku province is the center of government, so that there is still a new growth point in the future. In this year of the office in Sofifi Wednesday, he said will the status of the Median City announced soon, when which become the letter and Minister of Home Affairs. The governor of the major city Tidore Melsko to when the status is clean. There is no managed in city. Whenever is still Tidore manage or to pick up the capitals, it is own media and circulation must be done carefully, and until now study has not reached mighty tax.
Even though the president said several and cabinet ministers had briefly visited North Maluku, there is no report sufficient status to him. The next news is, a goal combined to files Verdi Sambo and case in the Brigadier G's case. The Attorney General Office, or EGO, of the Republic of Indonesia decided to the Unit 2 case filed and traded Verdi Sambo. It is suspended. Later, the former head of the Pelumpang Police Division will only undergo one trial. Deputy Attorney General of the General Crimes at the Atmosphere General Office, Fadli Zumahana. He said the purpose of the merging and the case file to make this trial run effective. The problem of managing case of media friends who I suspend that is regulated in the article in Criminal Procedure Code by article in Criminal Procedure Code. It will give explanation to be more effective in the trial process because it violates two criminal acts, but we combine one suspend in one intimate. He said the Fadil at Indonesian Attorney General Office in Jakarta Wednesday. According to the Fadil, the case were premeditated murder of Brigadier G and obstruction of justice, the margin of files and only Verdi Sambo, or does not apply to the other suspect. First and second cumulative release considered two criminal acts combined and means to the criminal acts. Collective release considered it is influenced the case to public attention. He could not. Well, I think those are the news for today with me, Kusnul Asheva. Thank you for watching and have a nice day. And don't forget to follow us at the Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung TikTok, and Tribun Lampung Instagram for more information. Thank you for watching and have a nice day.
Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Kamis 29 September 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, saudara, kebakaran melanda rumah warga di Jalan Cikini Kramat, Pasar Kembang, Kelurahan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 27 September. Sebanyak 164 warga, 41 kios, dan 16 rumah hangus. Ludes terbakar, banyak warga pun yang juga kehilangan harta bendanya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari wartakotalive.com, ada Muhammad Alfian Firmansyah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alfian. Oke, Firda, selamat siang. Saya melaporkan terjadi kebakaran hebat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk korban jiwa sampai saat ini tidak ditemukan, namun ada korban luka itu sebanyak 2 orang, pedagang bubur dan temannya. Yang satu luka berat dan satu luka ringan. Nah, korban ini adalah penyebab terjadinya kebakaran karena mereka mempunyai gas yang menyebabkan meledak dan menyebabkan kebakaran tersebut. Namun saat ini warga sudah mendapatkan posko untuk menginap dan tidur di sana. Namun ada hal unik yang didapatkan adalah ketika warga bernama Aida ini menemukan Al-Qurannya masih utuh, tidak terbakar dan tidak basah. Aida ini menyampaikan bahwa lemari rumahnya itu sudah hancur, lemari kacanya juga sudah pecah, namun ia mendapatkan sejumlah Al-Quran itu keadaannya masih utuh. Total Al-Quran yang didapat adalah sebanyak 4 biji. Nah, namun saat ini Aida tidak memperlihatkan Al-Quran tersebut karena Al-Quran tersebut sudah ditaruh di posko. Jadi Al-Quran itu sudah dipakai untuk masyarakat umum yang ingin menggunakannya di posko kebakaran tersebut. Begitu laporan Aida. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari wartakotalive.com, Muhammad Alfian atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari korban kebakaran Menteng bernama Aida. Berikut liputannya untuk Anda. Air minum sama baju-baju bekas, alhamdulillah limpah. Teruslah ya. Cuma kebetulan MCK di sana itu kemarin masih airnya, jadi kecil airnya. Kita untuk diaduk maaf ya, untuk diaduk aja susah gitu lama. Jadi kita dari posko itu numpangnya ke rumah warga yang airnya. Ya, alhamdulillah untuk yang lain-lain. Tadi pagi sempat mandi. Tadi alhamdulillah bisa mandi, kita curi dari Pak Dudu ya. Pak Dudu kan itu untuk buang air kecil sama Huduto. Terus kita minta tolong mandi kan sudah bisa dari gitu dapat baru ditolak. Bisa ya. Air yang dari bantuan PDAM. Enggak. Dari PDAM. Susah sih kayaknya. Udah ada, cuman paling depan sana entah gimana itu airnya. Zahra Ahorela, 34 tahun, mendatangi Polsek Sirimau untuk mengadukan tetangganya sendiri Selasa 27 September. Pelaporan tersebut dilatar belakangi Zahra Ahorela yang tidak terima anaknya diduga dianiaya oleh tetangganya tersebut. Zahra menuturkan kejadian penganiayaan terhadap anak laki-lakinya yang masih berusia 3 tahun pada Selasa 27 September sekira pukul 9:30 di Pasar Apung, Mardika, Ambon. Berawal saat anaknya bermain bersama cucu terduga pelaku. Terduga pelaku yang merupakan tetangganya tersebut tiba-tiba langsung datang memukul anaknya dengan tangan di bagian punggung. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ambon, ada Alvin Risanto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alvin. Iya baik, terima kasih rekan Firda. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Selasa kemarin bahwa Zahra Ahorela yang mempunyai anak bernama Muhammad Ibrahim ini bermain bersama temannya, yakni cucu dari terduga terlapor, yakni Habibah Tuanaya, di mana anaknya sedang bermain di salah satu pasar di Kota Ambon. Pada saat itu anaknya bermain dan tiba-tiba anak dari
cucu dari terduga pelapor ini saling memukul antara anak pelapor sama anak terduga terlapor. Jadi saat itu nenek dari anaknya ini, yakni Habibah Tuanaya, tidak terima cucunya juga dipukul dan langsung memukul balik anak dari Zahra Aurela di bagian punggung. Akhirnya pada saat itu anak dari Zahra Aurela ini yang berusia 3 tahun 9 bulan ini merasa kesakitan di bagian dada karena dihantam begitu keras ya dari terduga terlapor. Jadi saat langsung melihat anaknya dipukul, ibunya Zahra Aurela ini tidak terima, langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sirimau, dan saat ini kasus tersebut, pemukulan anak di bawah umur ini sudah ditangani pihak Polsek Sirimau, dan saat ini juga sedang melakukan pemeriksaan. Saat ini belum ditetapkan tersangka, namun masih menjalani pemeriksaan, dan dari ibu pelaku tidak terima karena anaknya dipukul karena ini menurutnya bahwa ini kesalahan anak-anak, jadi tidak sewajarnya Habibah Tuanaya ini melakukan pemukulan terhadap anaknya. Dan untuk hal itu saat ini pihak kepolisian masih mengusut terkait dengan kasus pemukulan anak di bawah umur ini. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Ambon, Alvin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Zahra Aurela, ibu dari korban. Dan berikut liputannya untuk Anda. Laporan itu tetangga jualan, masalahnya anak cucunya sama anaknya lagi bermain, lalu cucunya nangis. Aku masuk ke dalam, nanya ini siapa yang nangis. Kata si pelaku gini, Ose punya anak itu, Ose punya anak kejahatan itu dia mana? Begitu ya, Ose punya anak kejahatan itu dia mana? Mana dia? Nanti beta pukul dia, langsung lari cari beta punya anak itu. Dia langsung hantam dia dan 5 jari ini dari tulang belakang. Dari tulang belakang sempat dia jatuh. Dia sampai sesak napas, muka pucat tabale. Sesak napas, langsung dong dia menangis di bawah. Dia pukul dia itu mungkin, dan dia 5 jari itu mungkin 1 meter lah dia jatuh itu. Dia langsung hantam dia dari tulang belakang, mungkin 1 meter dia jatuh sampai dia pun muka pucat, yang ada napas juga main lama di bawah. Itu saja yang kita. Lah ini ada buat pelaporan ya? Ada buka laporan ini Kak. Iya. Itu untuk pelaku siapa? Terduga pelaku siapa? Kalau pelaku itu Habibah Tuanaya. Habibah Tuanaya. Ini yang korban ada? Korban anak aku. Siapa? Ibrahim Al-Ghifar Marasabesi, umur 3 tahun lebih. 3 tahun. Satu unit mobil Avanza bernomor polisi BL1260AD milik Ferizal, 38 tahun di Gampong Tanjung, Kompleks Bulog, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, ludes terbakar. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Besar, Ridwan Jamil mengatakan kejadian tersebut terjadi pada pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Tak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun mobil milik Ferizal habis terbakar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia, ada Indra Wijaya yang akan melaporkannya. Silakan rekan Indra. Baik, terima kasih rekan Firda. Selamat siang Tribuners. Dapat kami sampaikan satu unit mobil Avanza yang terparkir di garasi rumah milik Ferizal, 38 tahun, warga Gampong Tanjung, tepatnya di area komplek Perumahan Bulog, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar pada siang menjelang sore kemarin hangus terbakar. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 15.30 di mana mobil milik Ferizal sedang terparkir di area bagasi rumahnya. Akibat kejadian tersebut, mobil milik Ferizal ludes terbakar beserta gudang barang yang berada di sekitar mobil juga ikut ludes terbakar. Selain itu, akibat kejadian itu juga dinding rumah milik Ferizal terbakar, namun dinding rumah tersebut hanya mengalami kerusakan ringan. Kalaksa BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil mengatakan informasi tersebut berawal diterima dari salah seorang warga sekitar yang melaporkan kepada Pos Induk Sirbe tentang adanya kejadian kebakaran mobil tersebut.
setidaknya satu unit mobil armada dari Posibre Aceh Besar diterjunkan ke lokasi dan 2 unit mobil armada dari Pos Banda Aceh ikut membantu pemadaman mobil tersebut. Tak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut, namun mobil merek Ferijal memang ludes terbakar. Demikian, rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tsunami News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Pemuda asal Gunung Kidul berinisial DNH tewas di jalan perkampungan di Dukuh Gatak, Desa Gesikan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten pada Rabu 28 September. Pria 23 tahun tersebut tewas usai menabrak sepeda motor roda 3 yang dikemudikan oleh SNT 63 tahun. Kanit Gakum Satlantas Polres Klaten itu Selamat Riyadi mengatakan DNH yang merupakan warga Gunung Kidul ini mengendarai Honda Scoopy warna putih. Adapun kondisi motornya rusak parah, hancur berkeping-keping seusai kejadian kecelakaan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Ibnu Dwi Tamtomo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Ibnu. Ya, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Kemarin terjadi kecelakaan, yaitu pemuda pengendara Scoopy di Klaten meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan dengan kendaraan penjual sayur roda 3 gitu. Dan kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu kemarin pada pukul 4.30 dan tepatnya di jalan perkampungan di Dukuh Gatak di Sagitikan, Kecamatan Gantiwarno, Klaten. Jadi peristiwa tersebut melibatkan 2 pengendara dan melibatkan mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas kecelakaan tersebut. Dan Kanit Gakum Satuan Polres Klaten Ibnu Selamat Riyadi membenarkan kejadian tersebut saat dimintai konfirmasi oleh Tribun.com. Dalam keterangannya, Selamat mengungkapkan kendaraan yang terlibat adalah Honda Scoopy dengan nomor polisi AD2760RO, sedangkan kendaraan tersebut dikemudikan oleh DNH 23 tahun, warga Desa Sorot, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul. Dan sedangkan kendaraan lainnya adalah sepeda motor roda 3 berjualan sayur atau penjual sayur itu dengan nomor polisi AD2876EAC yang dikemudikan oleh SNT 63 tahun dan berboncengan saat itu dengan SS 55 tahun. Keduanya merupakan warga di Gendong, Kecamatan Gantiwarno, Klaten. Dan lebih lanjut, kami juga mengungkapkan bahwa kronologi kejadian tersebut bermula saat sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan oleh DNH berjalan dari arah utara menuju arah selatan di jalan kampung tersebut. Dan sedangkan sepeda motor angkutan roda 3 atau angkutan sayur tersebut yang dikemudikan SNT berboncengan dengan SS berjalan berlawanan arah. Sampainya di lokasi kejadian, kedua kendaraan tersebut tidak bisa menghindarkan lantaran jarak yang sudah terlalu dekat hingga berbenturan. Dan akibat kecelakaan tersebut, SS langsung dilarikan ke rumah sakit di RSUP Dr. Suradi Sutonegoro, Kabupaten Klaten akibat mengalami sejumlah luka, terutama di bagian kepala dan beberapa bagian tubuhnya. Dan kami juga mengatakan bahwa SS yang tidak ada sadar saat dibawa ke rumah sakit dan hingga saat ini menjalani rawat inap dan masih diobservasi oleh pihak medis rumah sakit tersebut. Sementara itu DNH pengemudi Scoopy atau Honda Scoopy meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan oleh petugasnya di rumah sakit. Dan kami juga menambahkan bahwa DNH meninggal akibat luka pada bagian kepala yang cukup parah dan beberapa luka di bagian tubuh. Dan kemarin dikonfirmasi ada beberapa bagian tubuhnya yang patah, salah satunya dari bagian kaki. Berikut rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Ibnu Dwi Tamtomo dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Zen Arifin, 18 tahun pengemudi kendaraan Suzuki Carry, dikabarkan meninggal dunia seusai dilarikan ke rumah sakit Kota Pangkal Pinang. Korban meninggal dunia seusai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Air Temiang, Desa Simpang Rimba, Desa Gadung, sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Tabrakan tersebut melibatkan kendaraan jenis Suzuki Carry Pickup nomor polisi BN 8764VB dengan truk Dina 125 LT bernomor polisi B9027IU yang dikemudikan oleh Rohim. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bangkapos, ada Adi Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Adi. Ya, selamat siang rekan dia, Ritus di mana berada. Saya melaporkan tren kejadian laka lantas antara
dua kendaraan, yang mana kendaraan tersebut kendaraan jenis Suzuki Pickup Carry dengan nomor polisi BN 68764PB yang dikendarai saudara Zen, yang mana pengemudi kendaraan carry ini sempat mengalami terjepit dengan penumpang, salah satu penumpangnya yang nama Ais, yang mana kendaraan ini melaju dari arah Desa Simpang Rimba Gadung menuju Gudang menuju Payung, yang mana saat berada di simpangan Desa Temiang, kendaraan ini bertemu dengan kendaraan jenis Dina 125 LT yang dikemudikan oleh saudara Rahim. Kendaraan ini kendaraan pick up tiba-tiba karena jalannya berbelok, kendaraan pick up ini memakan jalan sebelah kiri dan sehingga mengakibatkan menabrak kendaraan Dina yang dikendarai saudara Rahim. Kurang lebih 1 jam proses evakuasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun masyarakat setempat, di mana kedua korban setelah tabrakan tersebut kurang lebih 1 jam terjepit di antara kedua kendaraan tersebut. Kemudian setelah dilakukan evakuasi terhadap kedua pengemudi maupun penumpang kendaraan carry tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit ke Puskesmas Desa Simpang Rimba. Setelah mendapatkan pertolongan pertama, pengemudi dan penumpang kendaraan carry tersebut dibawa ke rumah sakit Pangkal Pinang. Namun beberapa jam kemudian pengemudi kendaraan carry atas nama Zen Arifin usia 18 tahun meninggal dunia dan setelah mendapatkan perawatan dari tim medis rumah sakit Pangkal Pinang. Untuk sopir dari kendaraan Dina 125 LT tidak mengalami luka parah namun mengalami luka ringan, sedangkan untuk pengemudi kendaraan carry atas nama Zen mengalami luka patah kaki di bagian sebelah kiri, sedangkan penumpang kendaraan carry ini mengalami luka di bagian kaki kanan. Keduanya saat ini sedang untuk jenazah dari Zen Arifin sudah dibawa ke rumah duka dan dimakamkan, sedangkan untuk penumpang dari kendaraan carry tersebut sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pangkal Pinang. Sementara dari pihak kepolisian Kapolsek Simpang Rimba itu Junaidi seizin Kapolres Bangka Selatan AKBP Joko Isnawan bahwa membenarkan kejadian tabrakan kedua kendaraan tersebut. Untuk analisis sementara bahwa kendaraan carry jenis pick up tersebut tiba-tiba menabrak kendaraan Dina 125 LT. Dari saksi salah satu warga sendiri, Asbi, mengatakan bahwa kendaraan tersebut memang terjadi kecelakaan di Desa Temiang atau tepatnya di Simpang Rimba. Untuk supir sendiri, Rohim, saat ini sudah dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Simpang Rimba untuk ditindaklanjuti, sedangkan kedua kendaraan sudah berada di Mapolsek Simpang Rimba. Atas kejadian tersebut, keduanya mengalami kerugian, namun keduanya mungkin seperti semalam. Baik. Terima kasih rekan Adi Saputra dari Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kasus penemuan mayat di kamar 110 Hotel Rahat Icon, Belitung sedang diselidiki oleh jajaran Satreskrim Polres Belitung pada Rabu 28 September. KBO Satreskrim Polres Belitung, Ibda Slamet Junaidi mengatakan mayat laki-laki tersebut berinisial JT berusia 48 tahun, warga dusun Teluk Dalam, Desa Juru Seberang. Ia mengatakan informasi berawal dari pihak Hotel Rahat Icon yang mengabarkan adanya penemuan mayat di kamar 110 sekira pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Belitung, ada Dede Suhender yang akan melaporkannya. Silakan rekan Dede. Ya, baik Firda, bisa kami sampaikan memang benar semalam itu telah ditemukan sesosok jenazah di kamar hotel nomor 110
tepatnya di Hotel Rahat Icon yang terletak di Jalan Rahat, Kelurahan Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Penemuan mayat tersebut diinformasikan sekitar pukul 21.45 malam, yang kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Satreskrim Polres Belitung dan langsung dievakuasi menuju kamar jenazah RSUD Marsudi Judono Tanjung Pandan. Berdasarkan keterangan dari KBO Satreskrim Polres Belitung, Ibda Slamet Junaidi mengatakan untuk laporan awal mereka mendapatkan dari telepon dari pihak hotel yang mengabarkan bahwa adanya penemuan mayat di kamar nomor 110 sekitar pukul 21.45. Ketika jajaran unit Inafis tiba di lokasi kejadian, memang benar ternyata jenazah tersebut terbaring di atas kasur menggunakan kaos dan celana berwarna hitam dengan seorang rekan wanitanya. Namun sampai saat ini pihak dari Satreskrim Polres Belitung belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait penyebab pasti maupun kronologis dari kejadian tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Juru Seberang, Adriansah, memang benar ternyata korban tersebut merupakan kepala dusun Teluk Dalam yang berinisial JT usia 48 tahun. Menurut kepala desa sendiri, dia terakhir kali bertemu dengan korban pada sore harinya ketika menggelar rapat di balai desa. Kepala desa sendiri terkejut mendengar kabar tersebut sebab pada saat mengikuti rapat, kepala dusun tersebut memang masih dalam keadaan sehat dan bugar. Sampai saat ini kami masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak Polres Belitung terkait penyebab kejadian tersebut. Berdasarkan informasi, lelaki berinisial JT itu masuk ke hotel sekitar pukul 20.00 yang memang ingin menemui teman wanitanya di kamar hotel 110. Namun terkait apa penyebab pasti kematian korban memang belum dikonfirmasi lebih lanjut. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Dede Sohendar dari Pos Belitung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari KBO Satreskrim Polres Belitung Ibda Slamet Junaidi dan berikut liputannya untuk Anda. Kira-kira jam berapa dan warga mana benar? Untuk penemuan mayat tadi diperkirakan pukul 21.45. Untuk korban inisial JT, alamat desa Juru Seberang, Kabupaten Belitung, untuk ditemukan di room 110. Dan saat ini untuk pihak kerabat atau keluarga sedang berada di rumah sakit umum daerah, dan untuk perkembangan lebih lanjut untuk dari kami akan disampaikan kembali karena dalam masih proses penyelidikan. Untuk umur sendiri benar? Untuk umur 48 tahun. 48 tahun. Oke. Statusnya dia itu bersuami atau beristri? Beristri. Unit Pidum Polres Ogan Komering Ulu bersama tim Resmob Singa Ogan meringkus tersangka MS 17 tahun, warga desa Karangindah, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogu. Tersangka yang masih ABG ini diamankan di Jalin Sum Simpang 3 Airpoh, Kecamatan Batu Raja Timur pada Senin 26 September. Tersangka ditangkap atas kasus pencurian di desanya pada 24 September dengan korban Ririn Dewi Sapira 11 tahun. Saat kejadian pada pukul 9 pagi, tersangka MS masuk ke rumah korban lewat pintu belakang yang tidak terkunci. Setelah masuk, tersangka mengambil uang tunai Rp550.000, kemudian 1 unit handphone saat mau keluar, dan tersangka terpergok oleh korban bernama Ririn Dewi. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Leni Juwita yang akan melaporkannya. Silakan rekan Leni. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dapat kami laporkan bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang disertai pembunuhan yang terjadi pada tanggal 24 September 2022. Kronologis kejadiannya bermula dari tersangka yang lewat di rumah korban, kemudian menyaksikan salah satu pintu di rumah korban di bagian belakang sedang terbuka. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh tersangka untuk masuk ke dalam rumah korban yang saat itu
langsung memasuki salah satu kamar salah satu kamar di rumah korban di Desa Karangenda, Kecamatan Batu Raja Barat. Tersangka mendapatkan satu buah handphone, kemudian beralih ke kamar sebelahnya juga menemukan uang senilai 550.000. Kemudian tersangka yang masih di bawah umur ini bermaksud keluar, namun kepergok dengan korban yang saat itu sedang berada di dapur. Korban juga yang kaget melihat ada orang yang masuk ke rumahnya, langsung berteriak panik. Nah, teriakan-teriakan korban ini rupanya membuat tersangka panik, kemudian langsung bermaksud menganiaya korban. Di situ ditemukan satu potong kayu bulat berukuran sebesar lengan orang dewasa, kemudian kayu itu digunakan untuk menganiaya korban. Tersangka yang juga merupakan tetangga korban ini lalu memukul beberapa kali, antaranya di bagian leher korban. Saat itu korban terus berlari, berteriak sambil meminta pertolongan. Tersangka terus mengejar korban, kemudian sempat melakukan beberapa kali pemukulan yang akhirnya mengakibatkan korban tewas terkapar tak sadarkan diri. Setelah korban maksud kami bukan tewas terkapar tapi tewas tak sadarkan diri, selanjutnya tersangka berlari membawa hasil curian. Korban yang dalam keadaan tak sadarkan diri ini tidak ada yang bisa menolong karena saat itu korban sendiri hanya berada seorang diri di dalam rumah. Kedua orang tuanya sedang bepergian. Barulah pukul 12 salah seorang adik korban pulang ke rumah yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Namun sayangnya sang adik ini tidak paham bahwa kakak perempuannya ini dalam keadaan pingsan, sehingga sang adik abai saja. Kemudian dia langsung ke dapur untuk keperluan makan dan minum. Barulah korban ini ke kamar. Nah, di kamar itu baru dia menemukan ada sepotong kayu yang mencurigakan. Sayangnya sang adik juga tidak melihat kondisi kakaknya. Kemudian dia pergi ke salah satu panglung kayu yang berada sekitar 6 meter dari rumahnya. Kemudian dia bertemu dengan salah seorang pemilik panglung kayu tersebut. Barulah si pemilik panglung kayu ini menceritakan bahwa dia sempat mendengar teriakan dan tangisan dari korban. Kemudian saksi Jalil tadi, pemilik panglung bersama adik korban langsung memeriksa kondisi korban. Tak lama berselang ayah dari korban pulang dan menemukan anaknya dalam kondisi pingsan. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit rumah sakit ST Antonio Batu Raja. Setelah menjalani perawatan selama 2 hari, akhirnya nyawa korban tidak tertolong. Remaja berusia 11 tahun ini akhirnya menghembuskan nyawa di rumah sakit di Batu Raja. Selanjutnya kasus ini sudah ditangani dari Polres Ogan Komering Ulu. Selanjutnya tersangka yang memang sudah diketahui identitasnya ini berhasil ditangkap di salah satu depan hotel tempat tersangka bekerja. Saat ini tersangka berikut barang buktinya sudah diamankan di Polres OK. Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP Danu Agus Purnomo SSK didampingi Kasar Reskrim AKP Hilal Adi Mawan dan Kasih Humas Polres OK AKP Saparudin menjelaskan tersangka terjaring pasal 361 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Namun karena kondisi tersangka dan korban ini sama-sama anak di bawah umur, kemungkinan tuntutannya juga disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian, kembali kepada
Ya, baik. Terima kasih rekan Leni Juwita dari Sriwijaya Pusat atas laporan Anda. Ya, selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan tampilkan wawancara dari Kapolres Oku AKBP Danu Agus Purnomo dan berikut liputannya untuk Anda. Bahwa terkait dengan pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan yang ada di TKP Dusun 2 Desa Karangendah, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Oku. Satreskrim Polres Oku dapat mengamankan pelaku atas nama Saudara MS. Saudara MS yang ada di belakang saya, alias Mamat, usia 17 tahun. Jadi yang bersangkutan alhamdulillah berhasil diamankan oleh tim Resmob dari Polres di Jalan Lintas Sumatera Simpang 3, Hotel AA, Desa Air Pau, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Oku. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa kronologis kejadian bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 September telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terletak di Dusun 2 Desa Karangendah, Kecamatan Batu Raja Barat sekitar pukul 09.00, jadi sekitar jam 9 pagi, di mana tersangka MS bersama dengan saksi atas nama Jalil sedang berada di Panglong yang bersebelahan dengan rumah korban. Kemudian tersangka MS berjalan menuju ke rumah korban dan tersangka MS buang air kecil di belakang rumah korban. Kemudian setelah melalui hutan memiliki niat untuk mencuri karena melihat pintu belakang rumah dari korban ini terbuka. Tersangka MS masuk ke dalam dapur rumah korban, lalu dia berjumpa dengan anak dari korban, yaitu yang bernama Satreskrim Polres Bogor membekuk seorang pria berinisial SH 32 tahun di wilayah Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor atas kasus perdagangan bayi atau tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan pelaku menjual bayi dengan tarif 15 juta rupiah. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan mengumpulkan para ibu hamil, kemudian selanjutnya setelah diproses persalinan, pelaku menjanjikan sang anak akan diserahkan kepada orang yang ingin mengadopsi anak tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Naufal Fauzi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Firda dan juga rekan-rekan Tribuners dapat kami informasikan bahwa pihak Polres Bogor telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang berupa perdagangan bayi. Dalam pengungkapan ini, pihak Polres Bogor telah menangkap satu orang tersangka pria berinisial SH yang tinggal berasal dari Ciseeng, Kabupaten Bogor. Dalam modusnya, pria ini membuat konten di media sosial Instagram dan juga TikTok terkait dengan judul ayah sejuta anak, dan dalam unggahan tersebut si pelaku ini semacam menawarkan jasa bantuan untuk para ibu hamil yang hamil di luar nikah atau hamil tanpa suami untuk bisa dibantu membesarkan anaknya. Dan dalam kasus ini dalam penyelidikan pihak kepolisian dan juga bersama Dinas Sosial Kabupaten Bogor, ternyata si pelaku ini menjual bayi tersebut maksud kami dijual dengan modus adopsi secara ilegal, dijual dengan tarif 15 juta rupiah. Dan dalam pengungkapan ini, pihak kepolisian mendapati ada 10 ibu hamil yang sudah dikumpulkan oleh pelaku, dan ada 5 bayi yang sudah juga dikumpulkan oleh pelaku, dan salah satu bayi sudah sempat hampir dijual oleh pelaku dengan tarif 15 juta ke salah satu keluarga di Lampung. Dan untuk perkembangan terkini terkait kasus ini, pihak Polres Bogor mengaku jumlah tersangka sementara ini memang baru 1 orang, dan pengembangan terkait kasus ini masih terus dilakukan untuk menemukan jika memang ada jaringan terkait maupun tindak pidana lainnya. Demikian.
Ya, baik. Terima kasih rekan Naufal Fauzi dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dan atau penculikan, penjualan, atau perdagangan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berawal dari informasi yang diterima oleh Satuan Reserse Polres Bogor, kami selanjutnya membentuk tim untuk pengungkapan dugaan perdagangan anak ini. Modus yang dilakukan oleh pelaku dengan mengiming-imingi atau mengumpulkan para ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan anaknya akan serahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Namun proses adopsinya sendiri itu dilakukan secara ilegal dan orang yang mengadopsi tersebut dimintai sejumlah uang 15 juta rupiah dari setiap satu anak yang diadopsi oleh si pelaku. Pelaku mengatasnamakan yayasan Ayah Sejuta Anak. Dari kegiatan penegakan hukum ini, kami juga berhasil mengamankan atau menyelamatkan 5 orang ibu hamil yang sedang menunggu kelahiran dari tempat penampungan mereka tersebut. Dan saat ini kelima orang ibu hamil tersebut. Bayi mungil yang ditemukan di Jalan AB Sintanah RT 1 RW 4 Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor kini dalam kondisi yang sehat. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut kini dirawat oleh Ketua RW setempat. Bayi yang dirawat oleh Ketua RW setempat itu dalam kondisi mulus. Bayi tersebut terlihat sehat dengan rambut hitam yang cukup tebal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Rahmat Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Firda dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 di wilayah Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, ditemukan seorang bayi berjenis kelamin perempuan di tumpukan semak-semak perkampungan warga. Bayi ini ditemukan oleh tukang servis kulkas yang mendengar suara tangisan bayi tersebut yang memang awalnya warga sekitar menduga bahwa bayi tersebut adalah boneka. Namun ketika suara tangisan bayi itu terdengar, alhasil penemuan bayi ini sempat menggegerkan warga sekitar. Namun tak berselang lama, tukang servis kulkas ini melaporkan kejadian ini kepada ketua RT setempat dan langsung dibawa ke bidan terdekat untuk diberikan penanganan. Dan perlu diketahui rekan-rekan Tribuners lainnya, pada saat ditemukan, bayi berjenis kelamin perempuan ini masih ada ari-ari yang terbawa di bayi tersebut. Dan bayi itu disimpan dengan menggunakan kain berwarna coklat di tumpukan semak-semak di wilayah Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dan kami pun berkesempatan untuk menyambangi lokasi ditemukannya bayi berjenis kelamin perempuan tersebut, di mana memang lokasi ini sulit diakses oleh warga sekitar. Dan tempat ditemukannya bayi tersebut memang lokasinya ini berada di bawah tembokan yang cukup sangat tinggi sehingga tidak terlihat oleh masyarakat setempat. Namun tangisan suara itu berhasil membuat warga sekitar mendengarnya dan alhasil bayi tersebut dapat terselamatkan dan saat ini bayi tersebut dalam kondisi yang sehat dan diketahui berbobot 2,8 kg. Dan saat ini pun perlu diketahui oleh rekan-rekan Tribuners lainnya, saat ini bayi tersebut ataupun bayi berjenis kelamin perempuan ini dirawat oleh Ketua RW setempat di wilayah Cibogor itu. Dan pada saat kami melihat bayi tersebut, memang bayi ini cukup sangat sehat dengan rambut hitam tebal yang ada pada bayi tersebut.
Dan pada saat kami menyambangi tempat tersebut pun warga sekitar pun saling berebut untuk bisa merawat bayi itu, lantaran bayi berjenis kelamin perempuan ini dalam kondisi yang cukup sangat sehat. Dan memang menurut warga-warga sekitar di wilayah Cibogor itu, bayi itu sangat bagus, begitu istilah dari warga-warga sekitar yang kami temui di tempat kejadian. Namun ada kendala ketika memang warga sekitar menginginkan ataupun mendapatkan bayi itu. Dan jawaban ini kami ketahui dari pihak Dinas Sosial Kota Bogor yang berhasil kami hubungi pada pagi hari tadi. Di mana menurut Dinsos Kota Bogor saat ini masyarakat tidak diperbolehkan lantaran memang ada regulasi yang terkait pengadopsian bayi berjenis kelamin perempuan ini, di mana saat ini Dinsos Kota Bogor menunggu arahan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang nantinya bayi perempuan ini akan ditempatkan di suatu panti asuhan yang sudah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat. Dan ketika kami menyinggung soal warga sekitar yang menginginkan bayi ini, dipastikan memang tidak bisa lantaran proses dan regulasinya tersebut harus diserahkan terlebih dahulu ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun di balik koordinasi antara Dinsos Kota Bogor dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada hari kemarin juga beberapa bantuan sudah mulai datang ke bayi yang saat ini dirawat oleh Ketua RW setempat. Dan Dinsos Kota Bogor mengklaim bahwa telah mensuplai bantuan berupa pampers dan perlengkapan bayi kepada Ketua RW setempat dimulai dari hari kemarin. Begitu Pida laporan yang bisa kami sampaikan terkait bayi berjenis kelamin perempuan yang ditemukan di Kota Bogor. Ya, baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ketua RT setempat Siti Irawati. Berikut liputannya untuk Anda. Nah, bagi kejadiannya pukul 1 siang itu ada yang warga ada yang tahu ada suara tangisan ya, setengah tangisan bayi. Setelah itu pemuda itu memanggil saya, Bu RT, katanya Bu Ira itu ada bayi. Saya langsung ke tempat TKP, ternyata benar bayi itu ada. Pas dilihat bayi itu dalam keadaan menangis, masih hidup, terus ditutupin dengan selimut juga. Itu ada yang ke bawah juga ya Pil ya, itu dari pemuda satu sama Tia juga, dari Ibu Tia juga. Setelah kata saya semua diangkat, saya angkat, terus saya langsung inisiatif bayi itu saya ambil, saya langsung dibawa ke bidan untuk menyelamatkan nyawa bayi itu. Bayinya kelaminnya apa, Bu? Jenis kelaminnya lah, bayinya itu perempuan dengan berat 2,8 kg. Alhamdulillah bayi itu dalam kondisi sehat walafiat. Kapolres Bangkalan AKBP Wiwit Ari Wibisono tetap pada langgam kerjanya yang tegas untuk membasmi pelaku kejahatan, salah satunya dengan memperkenalkan tombol darurat alias panic button di kawasan pertokoan di Bangkalan. Penyebaran tombol panggilan darurat untuk polisi itu memang masih dilakukan di kawasan bisnis. Tujuannya untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan. Terobosan ini mengikuti program pendirian pos polisi atau 3C di setiap polsek. Penggunaan tombol ini dikenalkan Kapolres di hadapan sejumlah kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur muspika dalam kesempatan kunjungan kerja ke Polsek Modung pada Selasa 27 September. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Ahmad Faisal Edo yang akan melaporkannya. Silakan rekan Faisal. Terima kasih rekan sudah di studio. Baik pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini Polres Bangkalan tengah mematangkan terobosan ketiga tentang pemberian panik button di kawasan bisa membantu pihak pertokoan jika di malam hari atau di saat keramaian terjadi tindak pidana pencurian di kawasan toko. Di situ pemilik toko bisa langsung memencet tombol panik atau tombol darurat yang langsung terintegrasi atau terhubung ke Polres Bangkalan. Hal itu dilakukan Polres Bangkalan dengan harapan bisa langsung menerjunkan anggotanya langsung ke lokasi kejadian. Terobosan ketiga ini melengkapi
dua terobosan lainnya Polres Bangkalan yang dipimpin Kapolres AKBP Wiwit Adi Wicaksono. Di mana terobosan yang kedua adalah memerintahkan setiap polsek untuk mendirikan pos polisi 3C dalam artian Curas, Curat, dan Curanmor. Perintah tersebut disampaikan ke Polres Bangkalan sekitar 2 minggu yang lalu. Pendirian pos-pos polisi 3C di setiap polsek itu nantinya akan melengkapi 3 pos sebelumnya yang telah didirikan di kawasan kampus Universitas Trisakti Madura, seperti di kawasan Jalan Raya Telang, Jalan Raya Pendopo, dan Jalan Raya Sembilan. Juga itu menjadi titik mahasiswa untuk beraktivitas atau pulang ke rumah masing-masing. Sebelumnya Kapolres juga telah membuat grup WA di seluruh jajaran pos. Setiap grup WA itu berisikan mulai dari Kapolsek dan aparatur desa di semua Kabupaten Bangkalan. 3 ketentuan tersebut adalah upaya untuk pihak kepolisian mempersempit ruang gerak tindak pidana kejahatan di Kabupaten Bangkalan. Sementara itu, rekan kita dari Bangkalan kami melaporkan. Ya, baik. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebagian jalan nasional yang ada di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, longsor dan untuk sementara itu jalan ditutup. 1 rumah kayu yang juga ikut ambruk dikabarkan sudah ditinggalkan oleh penghuninya, sehingga selamat dalam insiden ambruknya dan longsor jalan tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Post, ada Man Hidayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Man Hidayat. Halo rekan Man Hidayat. Bisa kami laporkan di Kabupaten Tanah Bumbu saat ini, tepatnya di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, terjadi longsor di jalan nasional, tepatnya berada di KM 171. Terjadinya longsor itu sekitar tengah malam, sekitar pukul 00.30 WITA dini hari. Akibat longsornya jalan nasional itu mengakibatkan arus lalu lintas harus dialihkan sementara ke jalan hauling atau jalan tambang yang digunakan untuk arus pengguna kendaraan yang melintas dari arah Kota Banjarmasin ke Batu Licin atau sebaliknya. Jalan alternatif itu digunakan untuk roda 4 dan lebih atau roda 6 ke atas, karena akses itu hanya satu-satunya yang bisa digunakan agar bisa dilintasi oleh kendaraan berat. Sementara untuk kendaraan pribadi sejauh kemarin itu sempat tidak bisa melintas di jalan tersebut. Namun informasi terbaru hari ini untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi sudah bisa melintasi jalan tersebut. Dan bisa kami laporkan informasi longsornya jalan nasional yang ada di Kecamatan Satui ini terjadi saat masyarakat kebanyakan sedang tidur. Namun sebelum terjadinya longsor itu memang sebagian masyarakat sudah mengungsi, sebab beberapa hari sebelumnya sudah ada retakan dan sebagian jalan ada yang ambles, sehingga mengakibatkan masyarakat sekitar sudah was-was tinggal di tempat itu. Dan saat kejadian di area longsor juga ada bangunan rumah kayu yang ada di tempat tersebut namun sudah ditinggalkan. Informasinya bangunan itu memang sudah tidak berizin sebenarnya, namun ada bangunan di sekitar area tersebut. Beruntungnya penghuninya sudah meninggalkan tempat atau rumah yang ditinggalinya itu setelah melihat adanya
ancaman longsor yang terjadi di area tersebut karena sudah sekitar 1 bulan lebih memang sudah terjadi retakan di jalan nasional ini sehingga sangat mengkhawatirkan. Dugaan dari terjadinya longsor ini akibat adanya aktivitas pertambangan di pinggir jalan nasional yang ada di Desa Satui Barat ini. Belum diketahui pasti penyebab apakah memang efek pertambangan atau faktor lainnya. Namun dari kajian atau penglihatan dari dinas terkait memang ada pengaruh dari pertambangan yang ada di sekitar jalan tersebut. Dan informasinya saat ini Balai Jalan Nasional masih terus melakukan kajian untuk melihat kondisi tanah tersebut apakah masih bisa dipertahankan atau harus membuka jalan baru di tempat itu. Dan sementara Bupati Tanah Bumbu Jairul Azhar juga meminta agar jalur atau jalan nasional ini segera dipindahkan karena memang sepenglihatannya sudah tidak berkeselamatan. Artinya sudah tidak layak untuk dipertahankan sehingga harus membuat jalan baru. Namun dari Balai Jalan masih akan menunggu kajian dan itu perlu waktu sekitar 6 bulan lamanya. Nah, pemerintah daerah meminta agar pihak Balai Jalan segera melakukan kajian untuk menyelesaikan apakah memang harus mempertahankan jalan tersebut atau memang harus membuka jalur alternatif. Nah, sementara begitu yang bisa kami laporkan rekan Firda, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Man Hidayat dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Tanah Bumbu Zairullah Azhar dan juga Kadis PUPR Kabupaten Tanah Bumbu Subansyah. Berikut liputannya untuk Anda. Alhamdulillah kita teman-teman di lapangan baik dari Polres, Polsek maupun PU dari kabupaten juga Balai Besar. Ini sudah pertama kita ada keputusan masih ada jalan alternatif yang dikelola oleh daerah. Jadi daerah mengambil langkah cepat dan sekarang sudah jalan. Dan ini memang bekerja sama juga dengan para pengusaha, para penambang. Luasan ini sekitar 2 km ya, untuk mobil kecil. Nah kalau mobil besar itu lewatnya jalan Sumpol itu lebih kurang 10 km. Nah tentang rumusan selebihnya nanti kita akan bicara dengan Balai Besar karena ini kan kewenangan Balai Besar di pusat. Kalau Pemda sendiri menilai ini layak nggak masih jalan ini sudah dipertahankan? Kalau menurut saya sih nggak layak ya. Karena ini kan ya kita jalannya kan ini sangat membahayakan untuk keselamatan. Ini kami dari interview ya dari Tanah Bumbu sendiri yang punya daerah sini yang kita di Tanah Bumbu ya harus juga langsung ikut andil untuk bertanggung jawab. Jadi ini nggak layak lagi dilintasi jalan ini ya? Ya kan melihat sendiri nggak layak lagi sudah bagi pengendara membahayakan sekali untuk daerah sekitar di sini sudah kemungkinan besar akan kita tutup dulu untuk sementara ini. Nah kondisi ini kan sudah berlangsung lama nih, awalnya dari retak, amblas, nah tapi penanganannya agak lamban kesannya gitu kan. Nah akhirnya terjadi seperti ini yang dikhawatirkan masyarakat selama ini. Nah ke depan apa nih langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah dan apa jalan yang menjadi kewenangan nasional nih? Nasional. Ya kita harus segera langsung action untuk gerak cepat untuk memperbaikinya ini. Pertama dari segi teknis kita harus mengukur dulu kedalaman dan kepanjangannya nih. Oke. Mungkin kita akan menggunakan pile slab untuk menahan longsoran ini terlebih dahulu. Tapi ini apakah masih layak untuk dipertahankan dengan kondisi yang seperti di bawahnya ini? Dekat dengan apa ini, Pak? Pak Kadis. Ini paling dekat dengan apa ini di bawah tuh? Kendala nelayan Pelabuhan Sendang Biru Kabupaten Malang, Jawa Timur dalam mencari ikan semakin runyam. Ongkos melaut yang meroket hingga kesulitan mencari bahan bakar jenis Pertalite membuat resah nelayan saat mencari nafkah.
Syarudin, seorang nelayan dalam sekali melaut membutuhkan ratusan liter bahan bakar minyak. Untuk mencari ikan tuna sirip kuning yang menjadi primadona, nelayan harus menempuh jarak 2 mil lebih ke arah selatan dari bibir pantai Pelabuhan Sendang Biru. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Surya Malang, ada Erwin Wicaksono yang akan melaporkannya. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, terima kasih Firda. Ya, kami laporkan bahwa nelayan yang berada di Pelabuhan Sendang Biru kini sedang mengeluhkan sulitnya mencari bahan bakar jenis Pertalite untuk kebutuhan melaut begitu. Nah, kesulitan dari para nelayan sendiri ditambah dengan sudah naiknya harga minyak bahan bakar minyak, ditambah dengan pula kelangkaan ataupun sulitnya mencari bahan bakar Pertalite di sekitar Pelabuhan Sendang Biru. Adapun cara untuk membeli bahan bakar jenis Pertalite, yakni dengan menggunakan jerigen ke SPBU terdekat yang berada di wilayah Sumber Manjing. Namun nelayan sendiri mengaku ditolak oleh pihak SPBU karena adanya aturan larangan pembelian bahan bakar minyak dengan jerigen untuk bahan bakar bersubsidi. Nah, hal ini membuat nelayan-nelayan setempat kebingungan di mana mencari bahan bakar minyak dengan harga subsidi agar dapat melaut kembali. Sebagai solusi, menurut keterangan dari Kepala Desa Tambak Rejo, Yonatan Sabtus, ketika kami wawancarai, ada beberapa nelayan bahkan sampai beralih perahu yang semula menggunakan perahu mesin dan sekarang dengan adanya kenaikan harga BBM dan kemudian sulitnya mencari Pertalite beralih ke kapal jenis layar konvensional yang menggunakan tenaga angin gitu. Nah, menurut Syahrudin sendiri, pihaknya salah satu nelayan lain yang bernama Syahrudin menerangkan pihaknya masih memilih untuk bertahan dengan mesin bahan bakar mesin untuk mencari ikan karena memang nelayan-nelayan khususnya yang mencari ikan tuna sirip kuning membutuhkan bahan bakar minyak sehingga dirinya juga harus mencari lebih jauh untuk dapat mendapatkan bahan bakar jenis Pertalite ini meskipun ongkos lebih mahal. Nah, kata dari Syahrudin sendiri, ongkos melaut saat ini sudah menembus 7 juta rupiah untuk sekali melaut dengan daya tempuh sejauh 2 mil begitu dari bibir pantai. Nah, menanggapi adanya keluhan-keluhan dari nelayan sendiri, Pemkab Malang melalui Dinas Perikanan menegaskan pihaknya masih melakukan pendataan kepada seluruh nelayan yang menggunakan Pertalite, bahan bakar jenis Pertalite, agar dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan atau membeli bahan bakar jenis Pertalite ini. Nah, Pemkab Malang sendiri sudah bersurat kepada Pertamina agar ada solusi atau titik terang terkait pembelian Pertalite yang dekat dengan Pelabuhan Sendang Biru. Begitu, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Erwin Wicaksono dari Surya Malang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan wawancara dari Kadis Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, dan berikut liputannya untuk Anda. Ada program pemerintah untuk membuatkan stasiun pengisian bahan bakar di sentra-sentra nelayan. Yang sudah ada adalah solar, ada di Sendang Biru. Kalau solar selama ini aman-aman saja karena setiap ada peningkatan kebutuhan Kabupaten Minajaya segera bersurat ke depo yang ada di Malang untuk ditambah pengiriman. Jadi selama ini masih teratasi, tidak sampai kekurangan yang terlalu lama. Sementara untuk yang Pertalite ini masih akan diperjuangkan, mungkin masih dalam tataran pembahasan di pusat dana kebijakan untuk mendirikan pengisian bahan bakar Pertalite
di center-center nelayan khususnya di Senandiri. Karena kemarin kami sudah memasukkan data berapa kebutuhan Pertalite baik untuk nelayan kecil yang ada tukung, speed, dan juga untuk kebutuhan penerangan ataupun genset yang ada di kapal-kapal. Jadi ternyata mereka lebih senang menggunakan genset berbahan bakar Pertalite daripada. Seorang honorer pada kantor ATR BPN atau Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Arianus Umbu Langgi atau Umbu Ari, 28 tahun, mengalami penganiayaan dan pengeroyokan hingga tak sadarkan diri selama 7 jam. Kejadian khas tersebut dialami Umbu Ari di kawasan Jalan Ikan Kombong, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, sekitar halaman toko Tiara dan Cafe John Elo pada Sabtu 24 September lalu. Warga Boka, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang tersebut baru tersadar saat berada di RSUD Umbu Rara Meha pada Minggu 25 September. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pos Kupang, ada Rian Nong yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rian. Baik, Vira dan Tribuners semua dapat saya laporkan dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Telah terjadi peristiwa pengeroyokan atau penganiayaan yang dialami oleh seorang honorer pada kantor pertanahan atau ATR BPN Kabupaten Sumba Timur pada hari Sabtu tanggal 24 September yang lalu. Kejadian itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 21.45 di sekitar Jalan Kombong, tepatnya di depan toko atau depan Cafe John Elo di kawasan Kambajawa. Korban sendiri diketahui bernama Umbu Ari. Saat itu dikeroyok dan mengalami penganiayaan sehingga tak sadarkan diri dan dibawa oleh salah satu warga ke Rumah Sakit Umbu Rara Meha untuk mendapat perawatan. Berdasarkan keterangan dari korban saat dikunjungi pada hari Rabu kemarin, dirinya mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sangat cepat saat dirinya bersama dengan 2 orang rekan melintas di jalan tersebut. Salah satu orang warga menahan ketiganya, kemudian warga itu meminta pertolongan kepada salah satu rekan untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Berselang beberapa lama, dirinya yang menggunakan motor KLX membunyikan motor, kemudian dengan suara racing sehingga menyebabkan salah satu warga yang diketahui merupakan oknum anggota polisi mencegatnya, kemudian terjadi saling dorong dan menurutnya saat itu dirinya dipukul sehingga jatuh dan pingsan. Berdasarkan keterangan sang istri, dalam peristiwa tersebut juga terjadi pengeroyokan di mana saat suaminya terjatuh, kemudian ada beberapa warga lain yang menginjak-injak dan kemudian menyeret suaminya. Korban sendiri atas nama Umbu Ari tersebut baru tersadar pada hari Minggu pagi di Rumah Sakit Umum Umbu Rara Meha. Istri daripada korban sendiri, Juniarti Nikbani, kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polres Sumba Timur, dan saat itu laporan polisi tersebut diterima oleh piket SPKT dan laporan tersebut diketahui bernomor LP /B /290 /9 Romawi tahun 2022 /SPKT Polres Sumba Timur. Terkait kejadian tersebut, Firda, Kapolres Sumba Timur AKBP Fajar Widyadharma yang dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa ada oknumnya yang melakukan tindakan penganiayaan dan pengeroyokan terhadap salah satu warga di Kambajawa. Namun menurut Kapolres, dirinya langsung memerintahkan aparat untuk menangani kasus tersebut, dan pada hari Senin, 1 hari setelah laporan itu diterima pihak Polres, aparat Polres Sumba Timur langsung menjemput 2 terduga pelaku. Salah satunya adalah oknum anggota Polres Sumba Timur dengan pangkat Brigadir Polisi berinisial DK. Sejak Senin, oknum polisi berinisial DK atau Brigadir Polisi DK tersebut
langsung diperiksa intensif di Polres Sumba Timur, dan dijadwalkan hari ini dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Sumba Timur. Sementara itu satu terduga pelaku lainnya atas nama atau berinisial AP juga dijemput pada hari Senin dan saat ini telah ditahan di Mapolres Sumba Timur. Kapolres Sumba Timur sendiri menyebut bahwa kedua terduga pelaku atau tersangka itu dikenakan 2 pasal, yakni pasal 351 tentang penganiayaan dan juga pasal 170 tentang pengeroyokan. Sesuai dengan permintaan dari keluarga, Kapolres Sumba Timur menyebut bahwa pihaknya akan merespon atau akan menangani perkara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dirinya memastikan bahwa pemeriksaan atau pelaksanaan tindak perkara penganiayaan dan pengeroyokan tersebut akan dilaksanakan secara profesional. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Rianong dari Poskupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Sumba Timur, AKBP Fajar Widya Dharma, kemudian istri korban Septanit Bani dan korban penganiayaan dan pengeroyokan yakni Umbu Ari. Berikut liputannya untuk Anda. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya jelaskan untuk kejadian ini itu terjadi pada saat malam minggu kemarin atau tanggal kemarin itu tanggal 19 saya tanggal dulu. Sekarang tanggal 24 ya. Tanggal 24 September 2022 itu di sekitaran dekat Karaoke John Elo di kilo berapa itu? Kilo 4 ya, kilo 4 di Waingapu. Nah, itu untuk yang bersangkutan dari korbannya membuat laporan polisi sekitar minggu pagi di tanggal 25-nya. Dan saya berharap supaya proses hukum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan suami saya mendapat keadilan. Di sini kita sebagai keluarga mau mendampingi saja supaya dari pihak kepolisian betul-betul usut sampai tuntas ini kasus. Jangan karena ada menurut saksi kalau itu polisi salah satu oknum yang melakukan tindakan kekerasan sama punya suami itu kalau yang satu awal ini yang sampai hidung ini dipukul dipukul itu sudah yang saya jatuh langsung pingsan tuh kakak, dan secara pemberitahuan dari saksi-saksi yang ada bilangnya saya langsung diinjak-injak di bagian kepala, ditendang dan diserang, makanya terjadi luka di pipi sama ini. Yang paling merasakan sakit selain di wajah yang membau begini mana? Belakang ini mungkin ditendang nih kakak, ini pasti ditendang makanya dia perih sekali nih. Ini semua belakang leher di sini. Pemkab Jayapura Provinsi Papua memastikan seluruh kesiapan pergelaran Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 dalam bidang ekonomi sudah mencapai 90%. Hal itu disampaikan Asisten 2 Sekda Bidang Perekonomian dan Bangunan Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo, di Sentani pada Rabu 28 September. Sementara untuk kesiapan konsumsi, UMKM, peta seni, dan lain sebagainya, menurut Joko nantinya disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Kongres. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, ada Calvin Ellis yang akan melaporkannya. Silakan rekan Calvin. Baik Firda dan juga Tribunas, terkait dengan kesiapan pergelaran Kongres Masyarakat Adat, di mana pemerintah Kabupaten Jayapura telah melakukan rapat evaluasi untuk memastikan sejauh mana seluruh kesiapan-kesiapan yang berada di bidang khususnya di bidang ekonomi. Nah, di dalam proses rapat evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Jayapura khususnya di bidang ekonomi membicarakan semua hal, baik itu terkait kesiapan pergelaran nanti, yaitu seperti konsumsi dan juga pentas seni dan lain sebagainya. Dan dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah Kabupaten Jayapura tengah memastikan bahwa seluruh kesiapan di bidang ekonomi ini sudah mencapai 90%. Nah,
untuk perlu diketahui juga bahwa pergelaran Kongres Masyarakat Adat ini sendiri nantinya akan digelar pada tanggal 24 hingga tanggal 30 Oktober mendatang, dan juga di dalam kongres ini akan digelar sekaligus juga dengan dua event besar lainnya yang khususnya di Kabupaten Jayapura, yaitu Festival Danau Sentani dan juga perayaan 9 tahun masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Dan seluruh persiapan ini terus dilakukan dalam menyambut pergelaran kongres tersebut. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua, Kelvin, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Asisten 2 Kabupaten Jayapura, Joko Sunaryo. Dan berikut liputannya untuk Anda. Hasil dari rapat kita bahwa 90% OPD sudah siap untuk memastikan aman. Tinggal bagaimana nanti dari OPD-OPD yang berkaitan dengan koordinator kegiatan itu mereka bersinkronisasi tentang kegiatan yang akan dilakukan pada saat nanti kegiatan aman. Terutama yang kita fokuskan yaitu bagaimana persiapan konsumsi, kemudian persiapan UMKM-nya, kemudian persiapan peta seninya. Nah, kita sudah sampaikan itu dan mereka siap, tinggal nanti mereka menyesuaikan dengan jadwal yang akan pelaksanaan daripada Kongres Aman itu. Karena kali ini ada 3 event yang dijadikan satu, yaitu peringatan kebangkitan adat, kemudian Festival Danau Sentani, dan juga Kongres Aman. Sehingga ini betul-betul dari bukan bidang tapi rumpun OPD ekonomi harus benar-benar siap untuk mendukung semua program yang akan dilakukan pada bulan Oktober yang akan datang. Warga Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor yang terdampak pergeseran tanah masih hidup dalam kegelapan. Warga Kampung Curug, Erwin, mengatakan listrik di perkampungannya masih mati hingga saat ini. Menurutnya selama 14 hari sejak terjadinya pergeseran tanah ini, warga-warga di Kampung Curug sudah tidak merasakan adanya penerangan pada malam hari. Bahkan bila warga akan mengecas handphonenya, harus pergi ke pengungsian atau ke rumah saudaranya yang tak jauh dari lokasi bencana. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Reynaldi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rey. Ya, baik Firda. Selamat siang rekan Tribuners. Jadi memang dari para korban yang terdampak pergeseran tanah yang berada di Kampung Curug, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, itu masih hingga saat ini masih belum merasakan adanya listrik yang berada di wilayah yang terdampak tersebut. Jadi terhitung sudah 14 hari atau hingga hari ini sudah hari ke-15 di Kampung Curug tersebut memang masih belum merasakan adanya aliran listrik. Jadi karena itu banyak dari warga-warga desa yang terdampak itu bila ingin ada keperluan seperti mengecas HP ataupun mereka menggunakan laptop yang memang itu harus terhubung oleh listrik, itu mereka akan menuju ke pengungsian yang berada di depan kampung yang terdampak itu, atau mereka juga bisa ke tempat sanak saudaranya yang berada di dekat desa yang terdampak. Jadi memang hingga saat ini menurut warga desa yang terdampak itu pihak PLN sudah beberapa kali datang ke wilayah bencana tersebut, tetapi mereka hanya memantau saja seperti apa kerusakan yang berada di wilayah kampung tersebut. Jadi menurut warga dengan tidak adanya listrik hingga saat ini, mereka
khawatir dengan barang-barang yang ada di rumahnya seperti elektronik lainnya seperti kulkas ataupun televisi, dispenser, ya, itu yang memang mereka hingga saat ini tidak bisa menyala karena menurut mereka barang-barang yang terdapat di dalam kulkas tersebut dikhawatirkan akan menjadi rusak ataupun menjadi tidak terpakai. Jadi menurut mereka, menurut warga, setiap malamnya itu dipastikan kampung ini menjadi gelap gulita. Bahkan untuk pasokan lilin pun oleh relawan itu sudah terbilang cukup menipis. Jadi hingga saat ini lilin-lilin tidak banyak disuplai ke warga-warga yang terdampak. Lalu memang warga-warga ini juga diminta pada pekan ini untuk segera mengungsi atau mencari tempat kontrakan baru sehingga bisa menjalankan kehidupannya yang seperti normal kembali, seperti biasanya. Seperti itu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Bogor, Renaldi, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memberikan keterangan pers terkait Gubernur Papua Lukas NMB yang kini menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Dalam konferensi pers ini, AHY menyampaikan beberapa sikap Partai Demokrat terkait kasus tersebut. Yang pertama yakni Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Kedua, Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com, Arda Versianus Waku yang akan melaporkannya. Silakan rekan Versianus. Baik rekan Firda dan Tribunnews sekalian, selamat siang. Baik, tadi baru saja Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan konferensi pers terkait dengan kader mereka, yakni Gubernur Papua Lukas NMB yang ini berstatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang telah ditetapkan oleh KPK beberapa waktu lalu. Nah, tadi dalam konferensi persnya, AHY kemudian menyampaikan beberapa sikap dari Partai Demokrat terkait dengan status yang setengah dihadapi oleh Lukas NMB saat ini. Adapun pertama tadi yang disampaikan oleh AHY, yang pertama Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Nah, kemudian yang kedua, tadi AHY menyampaikan Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kemudian AHY menyebut pihaknya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil terhadap Lukas NMB. Kemudian jangan ada politisasi dalam prosesnya dan hindari trial by the press. Kemudian ketiga, Partai Demokrat mendukung upaya hukum Lukas NMB untuk mencari keadilannya. Selama proses itu berjalan, mengingat Lukas NMB berhalangan untuk melaksanakan tugasnya atau nonaktif, maka tadi juga Ketua Umum AHY menyampaikan menunjuk pelaksana tugas Ketua DPD Demokrat Papua, yakni Willem van Dijk. Hal ini kata AHY sesuai dengan anggaran dasar Partai Demokrat dalam pasal 42 ayat 5. Kemudian keempat, Willem van Dijk merupakan salah satu wakil Ketua Umum Partai Demokrat yang saat ini juga menjabat sebagai anggota Komisi 5 DPD RI fraksi Partai Demokrat. Kemudian AHY pun berharap kapasitas dan integritas yang dimiliki oleh Willy dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kelima, Partai Demokrat sangat menghormati dan memegang teguh rule of law, termasuk mentaati asas praduga tak bersalah. Untuk itu, tadi AHY menjelaskan apabila di kemudian hari Lukas NMB tidak terbukti bersalah, maka Lukas NMB dapat diangkat kembali menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Jadi hal itu kata dia sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Partai Demokrat dalam pasal 42 ayat 6. Tetapi kata dia jika tidak terbukti bersalah sesuai dengan fakta integritas yang telah ditandatangani Partai Demokrat, maka akan mengangkat ketua definitif melalui mekanisme musyawarah daerah luar biasa. Karena Partai Demokrat tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum dalam bentuk apapun.
Meski demikian, sebagaimana yang menjadi ketentuan dalam organisasi Partai Demokrat, tetap akan menyiapkan tim bantuan hukum jika dibutuhkan oleh Pak Lukas NMB. Hal ini berlaku sama untuk seluruh kader Partai Demokrat yang terkena kasus hukum. Kemudian yang terakhir atau yang ketujuh, kepada seluruh kader Partai Demokrat di Provinsi Papua, AHY meminta tetap tenang dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Baik rekan Firda dan Tribuners sekalian, sekian keterangan dari saya. Ya, baik, terima kasih rekan Versianus Waku dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tengah membahas penentuan besaran upah minimum kota atau UMK 2023. Sekretaris Daerah Kota Kendari Ridwan Syah Taridala mengatakan penetapan kenaikan UMK 2023 akan disesuaikan dengan melihat kemampuan daerah. Maka dari itu pihaknya akan mendiskusikan penentuan besaran UMK secara cermat dan menghitung segala komponen yang berkaitan di dalamnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amelda. Ya baik, terima kasih rekan Firda dan Tribuners. Perlu kami sampaikan dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kota Kendari sudah mulai mempersiapkan penentuan besaran tarif atau upah minimum kabupaten kota, khususnya di Kota Kendari untuk tahun 2023. Ya, seperti yang diketahui, untuk upah minimum kabupaten kota ini selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya, sehingga pemerintah Kota Kendari akan melakukan peninjauan dan pengecekan di lapangan untuk menentukan besaran kenaikan upah minimum kota tersebut. Ya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Ali Aksa, menyampaikan jika pihaknya sudah mulai melakukan pengecekan harga-harga yang menjadi salah satu faktor penentuan atau yang masuk dalam rumus penentuan upah minimum kabupaten kota ini, sehingga bisa didapatkan nilai yang sesuai dan cukup adil bagi pengusaha maupun para pekerja tentunya. Ya, kata dia, untuk melakukan penentuan besaran upah minimum kabupaten kota ini digunakan rumus yang sama tiap tahunnya, di mana salah satu bagiannya adalah memasukkan inflasi atau kenaikan harga yang terjadi di Kota Kendari melalui beberapa komoditas. Ya, Ali Aksa mengaku jika penambahan atau naiknya UMK 2023 di Kota Kendari ini juga cukup dipengaruhi dengan naiknya harga bahan bakar minyak sejak beberapa waktu lalu. Maka dari itu Ali Aksa dan tim penetapan upah minimum kabupaten kota ini juga melakukan peninjauan di lapangan untuk mengecek harga-harga komoditas apa saja yang mengalami kenaikan yang tentunya akan berpengaruh terhadap besaran upah minimum kota nantinya. Ya, untuk penentuannya sendiri, Ali Aksa menyebutkan akan berlangsung di November nanti, dan penetapan atau penerapan dari upah minimum kabupaten kota ini akan berlaku per Januari 2023 mendatang. Dan sebagai informasi tambahan, Firda, untuk diketahui upah minimum kota Kendari saat ini sebesar Rp2.823.000 yang berlaku sejak 1 Januari 2022 lalu. Demikian, Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Amelda Devi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari Ali Aksa dan Sekretaris Daerah Kota Kendari Ridwan Syah Taridala. Berikut liputannya untuk Anda. Upah minimum kota. Upah minimum kota ini kan kondisinya saat ini berada di 2.823.000 nggak salah ya. Itu karena dengan sendirinya biasanya dengan kondisi perekonomian dan inflasi yang terjadi, biasanya rumusan yang ada itu biasa dia mengikut, tapi kita belum katakan dia akan naik dengan secara pasti. Tapi biasanya kalau itu terjadi kenaikan dan data-data itu kita kumpul, sekarang tim kami lagi turun, jadi nanti bulan 11 mungkin akhir baru kita rilis. Tim kita ini ya dari kalangan buruh,
pedagang, dari perguruan tinggi, dari stakeholder lainnya yang berhubungan dengan upah. Itu sementara jalan sekarang, nanti kita akan rapat lagi, baru kita akan cari solusinya, tapi itu rumusannya kan jelas nanti. Tapi kan saat ini juga indeks yang dikeluarkan oleh statistik belum ada, sehingga kita belum menghitung. Ini apalagi secara faktual kita menyaksikan ada yang mungkin sering memonitor dinamika yang ada di lapangan, utamanya pasca kenaikan harga BBM kemarin itu punya efek domino yang cukup panjang. Hari ini saya sudah undang teman-teman di TPID, di Satgas Ketahanan Pangan, untuk kita lakukan evaluasi dampak kenaikan harga BBM per hari ini. Kamu tahu komoditi apa saja yang sudah secara ekstrim terpengaruh dari itu. Jadi kemudian saya akan meminta pimpinan untuk mengambil kebijakan apa yang kita lakukan. Kita akan melihat kemampuan daerah kita. Ya sama tadi penjelasan Pak Kapper, jangan sampai apa yang kita lakukan juga ada kaidah-kaidah yang tidak semestinya kita lakukan, karena UMK itu harapan semua warga kan. Tetapi kita juga akan menyesuaikan dengan filter kita yang namanya kemampuan daerah. Kita harapkan seperti itu. Tentu kita akan diskusikan secara cermat dan menghitung segala komponen yang berkaitan di dalamnya, karena itu punya implikasi yang cukup banyak dari kenaikan UMK itu. Tetapi mudah-mudahan kita bisa memenuhi harapan masyarakat kita. Festival GAU Maraja 2022 resmi dibuka di Benteng Rotterdam, Jalan Ujung Pandang, Makassar pada Rabu 28 September. GAU Maraja 2022 merupakan festival yang menampilkan sejumlah kebudayaan lokal. Selama 3 hari pelaksanaan, GAU Maraja menampilkan selama 3 hari pelaksanaan GAU Maraja menampilkan parade fast fashion etnik, pameran kahanana, pertunjukan kolosal, dan performing arts. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur. Ada Fakih yang akan melaporkannya. Silakan rekan Fakih. Ya, Festival GAU Maraja 2022 resmi dibuka di Benteng Rotterdam, Jalan Ujung Pandang, Makassar, Rabu 28 September 2022. GAU Maraja 2022 merupakan festival yang menampilkan sejumlah kebudayaan lokal khas suku Bugis Makassar. GAU Maraja 2022 menampilkan parade fashion etnik, pameran kahanana, pertunjukan kolosal, dan performing arts. Ada juga perlombaan kompetisi foto, video, dan mewarnai yang diikuti oleh sejumlah anak sekolah. Tak hanya itu, festival kuliner dan permainan rakyat turut meramaikan GAU Maraja 2022. Pada opening ceremony, Festival GAU Maraja berlangsung meriah. Persembahan pertunjukan kolosal dikemas dengan begitu apik. Pertunjukan teatrikal menunjukkan perjuangan putra Bugis Makassar dalam berlayar. Seperti kita ketahui bersama bahwa suku Bugis Makassar dikenal sebagai Pulau Tulung. Sosok Deng Parewa, pelaut handal pun dikisahkan dalam pembukaan GAU Maraja 2022. Dikisahkan sesaat sepulang berlayar, Deng Parewa disambut meriah warga desa. Kedatangannya bak raja pulang dari pertempuran. Di hadapan warga desa, Deng Parewa menceritakan kisah perjalanannya. Kisah Deng Parewa yang berlayar melawan badai dan perang menandai pembukaan GAU Maraja 2022. Konsep panggungnya pun dibuat menyesuaikan konsep rumah-rumah tradisional khas masyarakat Bugis Makassar.
Jajaran instalasi membentuk atap rumah dipasang pada sisi kiri dan kanan panggung yang mencaratkan sebuah perkampungan yang ramai dan dinamis. Festival Gauma Raja 2022 berlangsung hingga hari ini Kamis 29 September 2022. Sore hari nanti, Festival Gauma Raja akan menampilkan sejumlah pertunjukan dari komunitas seni di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya dari suku Bugis dan Makassar. Seperti itu, rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur Fakih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Puluhan sopir, kenek, hingga kondektor bus tampak mengikuti vaksinasi COVID-19 di PO Bhinneka Sangkuriang Transport, Jalan Bilangsari, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon pada Rabu 28 September. Vaksinasi yang digelar Badan Intelijen Negara atau BIN dan Pemkab Cirebon juga menyiapkan hadiah minyak goreng premium. Setiap sopir, kenek, dan kondektor bus, serta masyarakat sekitar yang mengikuti vaksinasi langsung diberikan minyak goreng premium kemasan 1 liter. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Imam Baihaqi akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya baik, terima kasih Firda. Pada hari Rabu kemarin, puluhan supir bus, kenek, dan kondektur juga warga sekitar mengikuti vaksinasi massal yang digelar oleh Badan Intelijen Negara yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam kegiatan tersebut ditargetkan diikuti oleh 4.000 orang yang terdiri dari supir, kenek, dan kondektur bus hingga warga sekitar lokasi vaksinasi massal yang berada di PO Bhinneka Sangkuriang Transport. Kegiatan kali ini juga bagi warga yang mengikuti vaksinasi akan diberikan hadiah berupa minyak goreng dan vitamin dari Badan Intelijen Negara. Dari Bupati Cirebon Imron Rosadi menyampaikan pentingnya vaksinasi bagi para sopir bus karena mereka merupakan pelaku perjalanan yang sering bertemu dengan banyak orang, sehingga disarankan untuk mengikuti vaksinasi hingga dosis ketiga atau vaksinasi booster. Nah, selain itu, kegiatan tersebut juga dibuka untuk masyarakat umum, khususnya di Desa Bilangsari, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, dan sekitarnya. Selain itu, kegiatan kali ini juga Bupati menyampaikan terima kasih kepada Badan Intelijen Negara yang turut berkontribusi dalam meningkatkan capaian vaksinasi, khususnya vaksinasi booster di Kabupaten Cirebon. Rencananya dari Badan Intelijen Negara akan menyelenggarakan vaksinasi massal di desa-desa di Kabupaten Cirebon hingga beberapa hari ke depan. Kegiatan tersebut merupakan untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Joko Widodo untuk mempercepat capaian vaksinasi booster. Dari Bupati Cirebon juga menyampaikan bahwa hingga kini capaian vaksinasi booster di Kabupaten Cirebon telah mencapai lebih dari 46%, sehingga tidak lama lagi Kabupaten Cirebon akan mencapai target vaksinasi booster yang ditargetkan 50%. Selain itu, Bupati Cirebon juga menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi di Kabupaten Cirebon tetap berjalan dan dilaksanakan setiap hari di 72 fasilitas pelayanan kesehatan dari mulai puskesmas, rumah sakit, hingga klinik-klinik TNI Polri di wilayah Kabupaten Cirebon. Vaksinasi tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan Ahmad Imam Baihaqi dari Tribun Cirebon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Bupati Cirebon Imron Rosadi dan juga Kabid P2P Dinkes Kabupaten Cirebon Sartono. Berikut liputan untuk Anda. Vaksin ini karena di antara supir ini kan dia berkomunikasi dengan berbagai pihak masyarakat yang rawan untuk penyerangan COVID-19. Maka dengan adanya vaksin ini, maka para pegawai atau karyawan, supir, kenek itu sehat. Dosis kita sekarang sudah di 46% ya, jadi 50% target kan. Karena ada beberapa perubahan sasaran, termasuk remaja sekarang itu masuk sasaran ya. Masih ada. Jumlahnya berapa? Terakhir ada 22 di antara di rumah sakit.
Polresta Bandar Lampung berhasil mengamankan 13 pelaku dalam kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sebanyak 13 pelaku kasus curanmor yang diamankan Polresta Bandar Lampung merupakan pengungkapan perkara selama September 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Bayu Saputra yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bayu. Ya, selamat siang rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung melaporkan benar bahwasannya kemarin Polresta Bandar Lampung telah mengamankan 13 pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Kota Bandar Lampung selama bulan September. Terdapat 13 pelaku yang diamankan dengan 14 unit motor, kemudian di antaranya 1 penadah. Nah, berdasarkan keterangan dari Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Kombes Pol Ino Haryanto menjelaskan bahwasannya kepolisian terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan demi terciptanya keamanan di Kota Bandar Lampung ini. Nah, berdasarkan keterangan dari Kapolresta Bandar Lampung, Bapak Ino, bahwasannya dari 14 motor yang dicuri itu 8 diantaranya dari Polsek Sukarame, kemudian dan 4-nya dari Polsek Kedaton. Nah, dari 13 pelaku tersebut kebanyakan memang dari warga atau berdomisili di wilayah Kampung Udik, Lampung Timur. Nah, berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Ino Haryanto juga, bagi masyarakat yang ingin melihat kendaraan atau yang motornya dicuri oleh para tersangka-tersangka ini bisa untuk mengecek dan dengan membawa BPKB asli dan berikut surat-surat lainnya untuk membuktikan kebenaran dari motor yang dicuri ini. Ketika semua persyaratan sudah lengkap, bisa dikembalikan pada korban. Dan kemudian Tribun Lampung juga mewawancari salah satu seorang pelaku yang berinisial JI yang berumur 19 tahun. Dia melakukan pencurian ini sudah 13 kali di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Nah, menurut keterangan dari JI tersebut, uang yang dipakainya ini untuk berfoya-foya, yakni dengan main perempuan, kemudian ada juga untuk judi online, yakni judi online. Kemudian selain itu juga berdasarkan keterangan dari JI ini, setiap kali transaksi 1 unitnya dia mendapatkan bagiannya sekitar 1,5 juta sampai 2 juta karena motor yang dicuri ini dibanderol dengan harga 4 juta. Begitu rekan Firda dan Tribuners dimanapun berada. Saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Bayu dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari JI 19 tahun pelaku curanmor dan juga Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto. Berikut liputannya untuk Anda. Amankan baik itu di TKP maupun dari pengembangan yang ada 14 unit kendaraan bermotor, kemudian 2 buah STNK, helm 1 buah, dan kunci letter P ada 2 buah. Ini yang digunakan oleh para pelaku dalam kaitannya modus operandi. Modus operandi yang digunakan yang pertama menggunakan kendaraan masyarakat. Kasusnya curanmor? Iya. Ini nama Joni? Iya. Berapa? Jadi hasil ini untuk kamu apa? Sehari-hari. Hah? Sehari-hari. Judi kan, main judi juga kan? Iya, Pak. Tadi sesuai periksa itu. Iya. Selain judi apa lagi? Itu apa aja Joni? Apa? Tiket juga aku. Tiket juga mesum. Mainin juga main saya berarti. Oh. Berapa? Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update Sport Tribunnews yang akan dipandu host Yesi Wineta. Dan akhirnya saya Firda Ananda beserta kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari aktor tanah air Vino G. Bastian. Akhirnya syuting bareng istri untuk pertama kalinya. Aktor Vino G. Bastian kembali beradu akting dengan istrinya Marsha Timothy dalam film horor berjudul Kodrat. Vino mengaku senang setelah 7 tahun akhirnya bisa bermain film dengan sang istri. Selain itu, Vino menyebut film Kodrat menjadi kado spesial di hari ulang tahun pernikahannya yang ke-10 tahun. Dengan kembalinya Vino dan Marsha dalam satu film, Vino berharap penonton dapat terhibur atas karya-karyanya. Selain Vino G. Bastian dan Marsha Timothy, film Kodrat juga dibintangi oleh sederet aktor dan artis ternama tanah air seperti Randy Pangalila, Maudy Efrosina, Cecep Arif Rahman, Keanu Azkabriansyah, Jason Bangun, dan masih banyak lagi. Film Kodrat ini dijadwalkan akan tayang di bioskop pada 27 Oktober 2022. Berikut wawancara dengan Vino G. Bastian. Review saya, buat saya kayak sepertinya insya Allah tepat gitu. Ketika syuting ini, film ini sendiri kan harus tadi banyak banget menghafalkan ayat-ayat gitu, dan tadi sempat bilang didampingi. Ada sempat memang udah tadi kan Mbak Marsha bilang Vino tuh ngajinya udah canggih banget loh, udah bagusan dia gitu. Ya karena istri saya aja. Gimana tuh Kak ketika memang di sini pertama film horor juga harus menghafalkan banyak ayat? Iya, saya bisa ngaji tapi saya nggak pinter gitu, jadi banyak banget yang dikoreksi dari bacaan-bacaan saya gitu, terutama untuk bacaan-bacaan yang benar gitu. Nah, ketika saya mau ngambil film ini, saya minta pertama kali saya harus didampingin. Pertama didampingi oleh orang yang bisa baca Al-Quran, yang ahli baca Al-Quran. Yang kedua adalah saya mau didampingi kodratnya di dunia nyata tuh. Jadi kodrat yang di dunia nyatanya ada. Saya mau didampingi oleh kodrat yang sesungguhnya di dunia nyata. Ya udah, akhirnya saya dapetin itu. Jadi selama saya sebelum syuting dan selama syuting saya selalu didampingin itu. Dan tadi sempat menolak untuk dibuka aura kalau mata batin. Gitu ya, iya, karena gini, buat saya itu kan acting itu adalah cinta ya, cinta kita untuk menyampaikan cinta. Tapi kalau misalnya saya sampai dibuka itu, nanti saya bukan cinta lagi, saya malah takut gitu. Nanti bukannya saya malah hafal bacaan-bacaannya, saya malah bukannya saya bisa menghafal skrip, saya malah terdistract oleh hal yang lain gitu. Karena memang walaupun dalam 2 bulan itu saya belajar ruqyah itu, tapi nggak juga berarti dengan 2 bulan itu saya benar-benar terjun 100% ke situ, enggak gitu. Semuanya ini bagian dari proses pencarian karakter. Dan ketika pas terakhir kamu udah bisa nih, kamu udah hafal semuanya, kamu udah bisa melafazkan dengan benar. Sekarang kamu bisa merasakan apa yang saya rasakan. Sekarang saya mau tunjukin apa yang sebenarnya kamu lihat. Makasih. Terima kasih gitu. Nanti kalau itu biar Allah aja. Tapi Kak Vino atau gimana sih Kak Vino? Maksudnya sama hal? Saya nggak pengen lewat dari batas itu sih. Saya pengen semua yang saya persiapkan ini, proses ini adalah untuk syuting, nggak lebih dari itu gitu. Jadi saya meriset, saya melakukan belajar ngajinya tuh bukan belajar ngaji yang seperti kori-kori gitu ya, bukan, tapi belajar untuk melafazkan yang benar gitu. Terus gimana cara meruqyah yang benar. Tapi di luar itu saya nggak masuk sedalam itu, karena saya takut malah bukannya dengan pekerjaan itu, kewajiban saya sebagai aktor nanti malah lari dari ini saya sebagai aktor gitu. Mengalami take berapa kali sih Kak untuk melafazkan itu? Harus hati-hati kan, walaupun Kak Vino juga mungkin udah bisa gitu di luar itu gitu. Berkali-kali kalau misalnya ada bacaan yang salah, kayak misalnya masalah tasdid, masalah panjang pendeknya, harokatnya, itu langsung di-cut, diulang lagi gitu. Kak Vino tadi terakhir main sama Kang Asa tahun 2015 ya, 2015 ketika akhirnya main lagi di 2022. Gimana nih proses panjang baru main bisa bareng lagi? Jadi kayak ini ya Mbak, kayak jadi berkah, nggak tahu jalannya gitu. Maksudnya tahun 2022 ini
persis 10 tahun pernikahan saya gitu, dan kodrat ini secara tanpa saya sengaja juga akan lahir pada bulan Oktober tanggal 27 di bioskop. Saya rasa ini kayaknya emang satu berkah gitu ya, maksudnya di ulang tahun pernikahan kita bisa membuat sebuah karya bersama-sama dan share kebahagiaan kita, karena kita memang lahir di dunia film, dan kita bisa men-share sesuatu yang beda lagi untuk teman-teman fans, untuk teman-teman pencinta film Indonesia, buat teman-teman media. Jadi kita bisa kebahagiaan 10 tahun pernikahan itu nggak cuma kita rasain sendiri, tapi bisa kita sampaikan ke teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita rasakan bisa sampai ke para penggemar dan para penonton film Indonesia nantinya. Tapi ini secara kebetulan atau memang ini fit studio dong sih? Ya. Kak Vino, sedikit terakhir, kamu pernah nggak sih punya pengalaman ngelihat orang di Rukia atau dari keluarga sendiri pernah di Rukia atau pernah waktu syuting sih pernah, tapi bukan syuting ini, saya pernah di Rukia. Cuman kan masalahnya pada saat saya ngeliat itu saya nggak tahu itu. Jadi Rukia itu panjang sekali Mbak, ada yang syar'i atau ada yang sesuai dengan syariat, ada yang enggak gitu. Jadi saya mempelajari itu sampai ke situ gitu. Nah, yang kita mau angkat sini adalah ruqyah yang memang sesuai dengan ajaran Islam. Tapi main dengan istri pengalamannya seperti apa sih? Satu frame, satu film seperti seneng banget sih, seneng banget kerjasamanya pasti luar biasa banget. Jadi emang apa ya? Jadi kayak pembuktian juga buat kita gitu, sama-sama di dunia film. Tapi kita kan pengennya juga nggak pengen sesuatu yang itu aja gitu. Kalau kita pernah bikin drama ya kita pengen bikin drama tapi yang beda. Kalaupun sekarang film horor yang lain banyak ya kita pengen ketika kita 10 tahun anniversary kita pengen ngasih horor juga yang beda gitu. Bedanya seperti apa? Nah mungkin nanti kita tonton bareng-bareng. Oke. Kodrat ini sebagai horor debut saya, buat saya kayak sepertinya insya Allah tepat gitu. Ketika syuting ini film ini sendiri kan harus tadi banyak banget melafazkan ayat-ayat gitu, dan tadi sempat bilang didampingi. Ada sempat memang udah tadi kan Mbak Marsha bilang Vino tuh ngajinya udah canggih banget loh, udah bagusan dia gitu. Ya karena istri saya aja. Gimana tuh ketika memang di sini pertama film horor juga harus melafazkan banyak ayat. Iya, saya bisa ngaji tapi saya nggak pinter gitu, jadi banyak banget yang dikoreksi dari bacaan saya gitu, terutama untuk bacaan yang benar gitu. Nah, ketika saya mau ngambil film ini, saya minta pertama kali saya harus didampingi oleh orang yang bisa baca Al-Quran, yang ahli baca Al-Quran. Yang kedua adalah saya mau didampingi kodratnya di dunia nyata tuh. Jadi kodrat yang di dunia nyatanya ada. Saya mau didampingi oleh kodrat yang sesungguhnya di dunia nyata. Ya udah akhirnya saya dapetin itu. Jadi selama saya sebelum syuting dan selama syuting saya selalu didampingin itu. Dan tadi sempat menolak untuk dibuka aura kalau mata batin. Gitu ya, iya, karena gini, buat saya itu kan acting itu adalah cinta kita untuk menyampaikan cinta. Tapi kalau misalnya saya sampai dibuka itu nanti saya bukan cinta lagi, saya malah takut gitu. Nanti bukannya saya malah hafal bacaannya, saya malah bukannya saya bisa menghafal skrip, saya malah terdistract oleh hal yang lain gitu. Karena memang walaupun dalam 2 bulan itu saya belajar ruqyah itu, tapi nggak juga berarti dalam 2 bulan itu saya benar-benar terjun 100% ke situ, enggak gitu. Semuanya ini bagian dari proses pencarian karakter. Dan ketika pas terakhir kamu udah bisa nih, kamu udah hafal semuanya, kamu udah bisa melafazkan dengan benar. Sekarang kamu bisa merasakan apa yang saya rasakan. Sekarang saya mau tunjukin apa yang sebenarnya kamu lihat. Makasih. Terima kasih gitu. Nanti kalau itu biar Allah aja. Tapi Kak Vino atau gimana sih Kak Vino? Maksudnya sama hal saya nggak pengen lewat dari batas itu sih. Saya pengen semua yang saya persiapkan ini, proses ini adalah untuk syuting, nggak lebih dari itu gitu. Jadi saya meriset, saya melakukan belajar ngajinya tuh bukan belajar ngaji yang seperti kori-koriah gitu ya, bukan, tapi belajar untuk melafazkan yang benar gitu. Terus gimana cara meruqyah yang benar. Tapi di luar itu saya nggak masuk. Berita selanjutnya datang dari Haji Faisal, ungkap perjuangan dapatkan hak perwalian Galaskai. Keluarga Haji Faisal akhirnya resmi secara hukum memenangkan hak perwalian Galaskai Andriansyah pada Selasa 27 September 2022. Perjuangan mendapatkan hak wali Galaskai Andriansyah melawan Dodi Sudrajat tersebut berlangsung selama beberapa bulan.
Haji Faisal mengungkapkan bahwa keluarganya diserang selama 11 bulan demi memperjuangkan hak perwalian Galaskai. Tak hanya itu saja, Haji Faisal juga mengungkapkan bahwa keluarganya diserang agak terpecah belah. Namun rasa syukur dihaturkan Haji Faisal karena akhirnya segala cobaan yang dialami keluarganya sudah selesai. Kini berakhirnya hak perwalian tersebut, Haji Faisal mengaku sudah merasa lega dan beban di pundaknya sudah terangkat. Berikut wawancara dengan pihak Haji Faisal. Resmi oleh pengadilan dan sudah ditandatangan. Alhamdulillah per hari ini putusan yang sudah dijalankan dari hampir 11 bulan ya Om ya, sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi Ananda Galaskai, hak perwalian dan hak asuh anaknya sudah resmi di Pak Haji Faisal dan keluarga. Ini tadi sudah kita registrasi, administrasinya sudah dilengkapi. Penetapannya di pengadilan apa? Terima kasih Bang, terus udah maafin Bang. Opa, selamat. Silakan Opa dipegang. Sampai di sini lalu. Penantian yang lama tetap. Opa, Pak Haji. Opa gimana? Penantian lama akhirnya sekarang tercapai. Ke tengah boleh nggak? Kesini aja Pak Haji. Jadi Pak Haji, biar center Pak Haji gambar. Mana Pak Haji penantian lama? Jangan nangis tuh, jangan nangis. Pak Haji gimana nih perjuangannya nih akhirnya? Kebiasaan. Pertama-tama sekali saya mengucapkan puji syukur atas apa yang menjadi keinginan kami dan apa yang menjadi perjuangan kami ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bersyukur sekali. Amin. Dan di samping itu saya berterima kasih yang tidak terhingga kepada Bang Sandi, Mas Kris, Bang Todi, Bang Purba yang telah membantu memperjuangkan apa yang ingin saya dapatkan selama ini. Lebih kurang 11 bulan ya saya didampingin oleh orang-orang terbaik ini, oleh beliau-beliau ini. Mereka berjuang tanpa pamrih ya. Mereka berjuang dengan sukarela ya. Saya berdiri bunuh saya. Selama 11 bulan saya didampingi. Beliau orang baik-baik. Orang yang mungkin ya dengan apa mau saya balas jasanya ya. Ini karena mereka selama ini berjuang dengan tulus, dengan ikhlas ya. Tanpa mengenal ya, artinya apa yang mau didapat dari kami tanpa mengenal itu mereka sukarela. Mudah-mudahan beliau selalu sehat-sehat, panjang umur dan sampai sukses ke depan. Amin. Itu harapan saya. Dan ini belakang ya. Coba putusannya dibacakan Pak Haji. Ya. Ini kalau saya bacakan di sini. Ini dulu. Bawa aja Mas. Ini ada. Dari nomor 2 aja. Ini saya bacakan dari nomor 2 ya. Apa mau dibacakan semua nanti nih? Enggak Pak Haji. Intinya aja Pak Haji. Besok pulang ya Pak Haji. Nah, di sini nih menetapkan anak bernama Galaskai Andriansa bin Febri Andriansa lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 sebagai anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum, menetapkan penggugat 1. Haji Faisal bin Haji Bakar sebagai wali dari anak bernama Galaskai Andriansa bin Febri Andriansa, dan selaku wali dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Oke. Nah, 4. Menetapkan anak bernama Galaskai Andriansa bin Febri Andriansa lahir di Jakarta tanggal 14 Juli 2020 berada di bawah pengasuhan Hadana para penggugat Haji Faisal bin Haji Bakar dan Dewi Zuhriati binti Haji Zuhir sebagai kakek nenek anak tersebut dari pihak ayah, dengan kewajiban tetap memberi akses kepada tergugat Dodi Surajat bin Haji Abbas sebagai kakek anak tersebut dan ibu untuk bertemu dengan anak tersebut. Oke, terima kasih. Pak Faisal. Pak Haji. Pak Haji ada nazar yang diucapkan nggak sih ketika ini sudah ya, paling nazar kita tentu kita selamatan ya. Selamatannya itu tentu kami musyawarahkan. Tentu kami akan
mungkin ada sesuatu ya, tapi belumlah kami bicarakan. Nanti kan kami bicarakan. Pak Haji, kemarin 11 bulan kemarin itu tahajud segala macam dilakukan sama anggota Pak Haji? Iya, semuanya kami lakukan selama 11 bulan karena mungkin wartawan kan mengikuti ya, kalian mengikuti semua. Saya itu benar-benar diserang. Bahkan serangan yang datang ke kami itu bukanlah dalam rangka bagaimana mendapatkan hak asuh saja lagi, tetapi bagaimana menghancurkan keluarga saya. Menurut saya sudah banyak dari pihak kiri, dari pihak kanan, bagaimana agar keluarga saya semuanya itu bisa ya habislah, begitu, hancur, berantakan. Itu yang kami rasakan. Namun Tuhan rupanya karena perjuangan kami itu baik, perjuangan kami itu tujuan niat dan tujuan kami itu ya tulus. Alhamdulillah Tuhan membukakan jalan dan berkat bantuan orang-orang baik, beliau-beliau ini. Ya, semuanya kami dapatkan saat sekarang. Ini merupakan suatu kelegaan yang luar biasa bagi kami. Beban kami itu sekarang sudah terlepas. Oke, Pak Haji, itu ada yang bilang tidak harus membuka. Berita selanjutnya datang dari Tajana Sapira main film horor untuk pertama kali. Artis Tajana Sapira memainkan peran Dinda di film Perempuan Bergaun Merah. Film Perempuan Bergaun Merah adalah film horor pertama Tajana Sapira. Saat melakoni peran sebagai Dinda di film tersebut, ia sempat stres. Baginya, semua adegan yang dilakoninya selama syuting film Perempuan Bergaun Merah sangat penting untuk menghidupkan karakter Diana. Salah satu adegan tersulit yang dilakoninya adalah saat berendam lama di dalam air. Film Perempuan Bergaun Merah menceritakan kisah Dinda setelah sahabatnya menghilang. Hidup Dinda berubah dan menjadi mimpi buruk saat sosok roh jahat berwujud perempuan bergaun merah menghantuinya. Film Perempuan Bergaun Merah ini diangkat dari mitos lama tentang perempuan yang menjadi hantu dengan memakai busana merah. Film garapan sutradara William Chandra tersebut akan tayang di bioskop pada 3 November 2022 mendatang. Berikut wawancara dengan Tajana Sapira. Oke, persiapan film ini tuh kita ada sempat latihan koreo, ada banyak stunt lah gitu yang untuk pertama kalinya juga aku dan mungkin pemain-pemain lain lakuin di sini gitu. Jadi ya seneng, pastinya pas syuting ya adalah menderitanya dikit gitu ya. Tapi pas lihat trailernya kayak wow, puas banget dan gak sabar nanti nonton tanggal 3 November. Punya pengalaman tadi sempat dibilang ada sedikit yang mungkin pengalaman yang tadi yang dibilang sama Mbak sendiri. Apa sih yang dirasain ketika memang ada perbedaan ketika film horor sama film-film gitu yang kalian pernah mainkan tadi pengalaman, entah itu tadi kesakitan lah atau apa, seperti apa? Masing-masing punya pengalaman apa di film ini sendiri? Pastinya berbeda ya dengan horor dengan drama gitu kan, pasti apa ya yang seperti Tati bilang juga range emosinya berbeda, terus juga draining juga gitu, syuting malam sampai pagi gitu kan, ya pengalaman yang luar biasa gitu, semoga hasilnya memuaskan sih. Kalau pengalaman horor mungkin ada sih, pengalaman mistis pada saat itu kita syuting waktu itu. Ada sih beberapa building yang emang udah lama banget yang kita syuting di sana tuh emang vibes-nya bener-bener ya kita ikut merasa gitu ya, ikut atmosfernya tuh kebawa juga, jadi menambah kita semakin syutingnya tuh semakin berasa gitu kan. Kalian punya treatment apa sih ketika memang film ini tuh biar nggak lebay ketika kalian acting di pada saat film ini sendiri gitu. Ketika akhirnya kalian tadi dibilang mengajak semua orang biar terhanyut dengan rasa ketakutan di film ini sendiri itu yang hype-nya yang benar-benar orang terhibur dengan film ini. Kalau menurut aku balik lagi semuanya ke karakter masing-masing kan. Kita implementasinya berbeda sendiri masing-masing untuk menyajikannya di film ini gitu. Jadi part-part yang kita mau sampaikan pun sudah sesuai sama arahan juga Mas Will dari awal gitu. Dan semoga ya semuanya berbeda di sini karakternya dan semuanya memberikan warna yang berbeda juga. Jadi sebenarnya aku juga penasaran sih sama hasilnya. Iya, untuk tambahin apa yang baru Reval bilang juga, sebenarnya kan susah ya untuk kita menilai sendiri over atau enggaknya, dan dari awal memang yang ingin dibangun adalah rasa kepercayaan antara satu sama lain, terutama sama director juga. Jadi selama syuting ya kita sebenarnya punya kebebasan ya untuk menggali dan mendevelop karakter, tapi balik lagi
minta approval-nya dari Mas William. Dan nggak ada gap sih sama Mas Wil, jadi bener-bener enak banget buat discuss, enak banget kita bisa explore. Jadi nggak semenakutkan itu gitu meskipun film pertama. Yang menjadi kalian mau ambil project ini sendiri apa? Pastinya skripnya juga luar biasa bagus, terus juga Mas Will gitu, diproduksi juga sama Mas Timo. Ya siapa yang nggak mau gitu, meskipun awalnya kayak takut, aduh nih film horor lagi pertama gimana ya, dan nggak ada gambaran sebelumnya, cuman saat kita reading tuh baru kayak oke, this is it gitu, kayak semuanya energinya enak gitu, udah kayak keluarga, dan kita tuh intens gitu beberapa bulan untuk prepare buat syuting gitu, jadinya nggak sabar sih. Kalau aku sih, ya pastinya baca skripnya. Menurut aku di sini kita menyajikan suatu horor dengan cita rasa baru lah gitu buat perfilman Indonesia. Dan aku emang dari dulu cita-citanya gitu kalau main film pengennya bisa variatif, dan menurut aku di sini kita memberikan suatu hal yang fresh. Banyak stunt yang kayaknya mungkin baru dilakuin di film ini juga kali ya. Jadi pastinya akan menjadi suatu experience yang. Berita selanjutnya datang dari aktor Haikal Kamil, ceritakan bisnisnya yang semakin sukses. Bisnis yang dikembangkan oleh Haikal Kamil dan juga kakaknya Zaskia Adia Meka justru semakin sukses di kala pandemi. Sejak didirikan tahun 2015 lalu, mendapatkan brand fashion Muslimah ZM Zaskia Meka justru baru tumbuh hingga 40% di tahun 2020. Ternyata ini tidak terlepas dari strategi bisnis yang dikembangkan oleh Haikal Kamil selaku CEO dan co-foundernya. Haikal Kamil mengakui bahwa di awal pandemi bisnisnya sempat kalang kabut dikarenakan penutupan semua toko. Belum lagi pesanan sebesar 10 miliar rupiah yang sempat masuk sebelum pandemi terpaksa dibatalkan meskipun bahan-bahan sudah disiapkan. Salah satu cara untuk bertahan di masa pandemi adalah dengan transformasi penjualan yang tadinya offline menjadi online. Walau enggan untuk menyebutkan omsetnya, aktor berusia 31 tahun ini mengaku pertumbuhan bisnisnya sudah mencapai triple digit. Tak hanya itu saja, suami Tantri Namirah ini juga mengaku kesuksesan bisnisnya juga berkat tagline brand itu sendiri. Sebagai artis yang menjual produk, Haikal Kamil menyadari bahwa kebanyakan brand artis menyediakan produk dengan harga yang sangat mahal. Padahal, jika ingin produk tersebar secara massal, harga produk harus terjangkau agar masyarakat biasa masih sanggup membelinya. Berikut wawancara dengan Haikal Kamil. Buka aja ya, biar lebih gampang. Yang pertama tuh di bidang modest fashion, terus yang kedua di bidang beauty, terus yang ketiga di bidang entertainment, yang keempat itu di bidang finance, sama yang kelima tuh di leisure. Ya memang ambisinya besar sih. Sekarang aku coba jalanin satu-satu. Di fashion tuh udah punya brand kayak ZM, Bia, terus di beauty kita punya Zam Kosmetik, terus di entertainment ya karena basisnya aku dulu main sinetron, jadi lebih gampang. Akhirnya kita punya agency sekarang untuk content creation, terus untuk social media handling, dan yang duanya belum sih. Tapi dengan itu aja aku lihat sebenarnya ini bisa saling ngisi sih, karena kayak ada kebutuhan produksi konten, kita bisa pakai punya kita sendiri gitu. Dan kebayang kalau misalnya ini teman-teman semua berpikir end to end gitu, karena rata-rata kita masih banyak tergantung dari bahan bakunya dari luar negeri gitu. Kayak aku misalnya bikin produk gitu ya, rata-rata sebelum menjadi bahan itu kan biasanya dari benang. Nah benangnya itu rata-rata itu masih pada impor. Jadi ini pun yang masih menjadi persoalan sih buat kita. Kalau memang itu bisa dilakukan secara dalam negeri, kita senang banget sebenarnya. Terus untuk omsetnya udah kali ini berapa ya? Waduh, omset alhamdulillah lumayan. Aku nggak bisa nyebutin angkanya, tapi pertumbuhan setiap tahunnya cukup bagus. Tadi aku bilang kan kita bukan double digit tapi triple digit, jadi ratusan persen pertumbuhannya. Jadi memang karena masa skalanya awalnya memang nggak terlalu besar ya. Terus tiba-tiba dapat wave limpahan. Bayangin aja dulu tokonya kita punya 100, kita dulu nyuplai ke 120 toko. 120 tokonya itu tutup serentak gitu kan. Jadi akhirnya mereka mencari cara untuk bisa belanja produk kita gitu. Ya akhirnya mereka dapetin cara beli langsung ke online, dan bukan toko kita doang kan yang tutup, toko semua orang kan waktu itu offline pada tutup semua kan. Jadi ya kita mendapatkan limpahan dan
pada saat itu kita bisa growth-nya memang 3 kali lipat gitu. Jadi alhamdulillah itu sih yang menjadi pijakan kita sekarang, dan yang ternyata challenge UMKM tadi bener ya, ketika memang udah mulai berkembang, ini nge-handle 1 order sama 1000 order kan beda gitu ya. Ini kita juga belajar gimana caranya memanage supaya kualitasnya tetap sama, terus gimana caranya dari sisi produksinya tetap bisa on time. Misalnya yang tadinya kita seminggu tetap bisa seminggu produksinya. Itu menjadi challenge kita sih sekarang. Mas, kalau ngomongin ZM ini kan fashion muslim ya Mas? Iya. Sedangkan di Indonesia ini emang banyak kan peluangnya, banyak pasarnya, tapi di satu sisi juga saingannya banyak gitu. Iya. Itu gimana survive-nya apalagi pas pandemi kemarin? Aku kemarin ngeliat ya data kebutuhan hijab itu setahun lebih dari 1 miliar piece. Kayaknya kalau mau semua orang bikin 100.000 juga masih banyak deh pemainnya gitu. Jadi kalau menurut aku nggak ada kompetitor, malah bagus untuk membuat kita berkembang dan bersaing gitu. Kebayang dulu ketika kita nggak punya kompetitor, beli bensin kayak apa, tapi ketika ada pembensin dari luar negeri akhirnya jadi lebih bagus kan standarnya. Jadi aku termasuk orang yang sangat percaya dengan adanya kompetisi membuat kita jadi lebih berisi gitu. Inovasi mungkin ya? Ya, berinovasi, bisa lebih inovasi. Dan kayak sekarang, dulu kita mikirkan, kita nilai tambahnya apa ya? Oke, kita bikin cerita gitu ya, kayak hijab kita kasih nama koleksi gitu. Yang kedepannya yang terbaru kita mau keluarin namanya Teman Serumpun. Jadi ngebahas tentang sebelum ada Indonesia, sebelum ada Malaysia, sebelum ada Singapura, itu kan semuanya menjadi satu pertemanan gitu kan. Jadi kita berpikir gimana sih caranya kita bisa jadi ya tetangga yang akur gitu sama-sama lain. Jadi kita bikin satu tema namanya Teman Serumpun. Tahun lalunya kita bikin Romansa Khatulistiwa, sebelumnya lagi kita bikin Jelita Indonesia. Jadi setiap tahun kita coba bikin tema. Berita selanjutnya datang dari Ari Irham, ungkap tantangan dalam peran di film terbarunya. Bintang film Ari Irham ikut beradu akting lain yang berbadan merah. Banyak adegan yang tidak mudah dilakoni Ari Irham saat syuting. Di antaranya berada di gurun pasir hingga tubuhnya yang berlumuran darah. Raga dikisahkan sebagai anak band yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua dan keluarganya. Namun, ia memiliki kekuatan hebat yang bisa mengendalikan portal waktu. Raga juga diceritakan memiliki banyak teman roh halus dari jagat lain. Ari Irham beradu akting dengan Sheila Dara hingga Cinta Laura, Ganindra Bimo, dan Oka Antara di film tersebut. Berikut wawancara dengan Ari Irham. Apanya? Jadi Raga itu anak yang bisa dibilang dan juga anak yang nggak tahu untuk berinteraksi dengan orang selain teman-teman yang setia untuk dia gitu. Kurang lebih begitu. Bisa dibilang indigo juga nggak sih karakter lo ini? Bisa lah, dia kekuatannya gila. Dia bukan indigo lagi sih, dia adalah penguasa jagat aroh ke jagat manusia gitu. Dia bisa mengendalikan portal dan juga waktu gitu. Tapi ketika pertama kali ditawarin untuk berperan sebagai siapa tadi? Raga. Gimana respon awalnya? Respon awalnya sih senang banget sih, karena ini film horor pertama di sinema dan juga gue dikasih karakter untuk bisa bereksplor lebih banyak lagi gitu. Dan juga gue di sini kan berbeda banget dari film gue sebelumnya, dan gue cukup happy. Gue happy banget karena gue bisa melakukan karakter anak band yang juga sekaligus dia adalah penguasa jagat aroh dan jagat manusia, dan juga punya teman-teman hantu gitu. Itu suatu pengalaman yang belum pernah gue alami lagi. Sengaja nungguin kumis, Ri, gimana sih? Apa? Nyaman gak, Ri? Dan untuk kumis? Nungguin kumis nyaman iya, gue sama gondrong kayaknya. Itu 2 minggu apa gue nungguin kumisnya nggak dipotong-potong untuk peran ini, karena untuk dapat feel anak apanya ya, anak kucalnya gitu. Dia tambahin kumis dan juga rambutnya dibikin keriting kayak gitu. Ya cukup happy banget sih, karena looknya berbeda dari gue pada umumnya gitu. Dalam segi acting apa aja sih yang menantang dari satu kali? Dalam segi acting dia punya layer yang berbeda
ketika Raga berinteraksi dengan karakter-karakter di film ini gitu. Ketika dia berinteraksi dengan Drew, berinteraksi dengan Noni, berinteraksi dengan Malejaya dan juga Bapak, dia punya layer-layer tersendiri pada karakter-karakter itu berinteraksinya. Dan menurut gue itu tantangan yang paling tersulit untuk memerankan Raga di film ini gitu. Dan juga dia adalah karakter yang kaku, dia adalah karakter yang kurang perhatian, dan gue harus mendalami bagaimana sih caranya kurang perhatian itu, bagaimana sih caranya untuk bisa kaku gitu, untuk berinteraksi dengan orang gitu, dan kurang lebih seperti itu sebenarnya. Jadi udah dapat bocoran belum sih sebesar apa universe-nya nanti? Belum dapat bocoran, tapi semoga aja kita bakal mendengar kabar dari produser kita Encim secepatnya. Jadi kamu kan, tapi ini peran yang maksudnya paling beda selama lu ada di acting nggak sih, atau seperti apa? Pendekatannya gimana tuh? Pendekatan karakternya ini lumayan cukup sulit juga nih, karena gue dilatih fisik dan juga mental yang sulit banget, karena workshop itu 3 bulan untuk film ini. Workshop doang ya, belum reading dan juga persiapan. Prepnya 3 bulan ya, total 6 bulan. 3 bulan itu workshop gue sama Sheila untuk olahraga setiap pagi di sinema jam 6. Dan juga gue ada satu workshop di mana gue harus camping, terus ditinggal di hutan siang-siang dan malam selama 1 jam. Dan gue melihat sesuatu waktu gue tinggal 1 jam di hutan. Karena kan workshopnya ditinggal di hutan, gak boleh bawa handphone dan lain-lain, tinggal di hutan aja, cuma bawa senter dan juga headlamp. Terus gue ngeliat kayak ada rambut gue di pohon pisang, tempat gue buat berdiam diri di hutan, di sebelahnya sungai, dan di sebelahnya ada pohon pisang, dan pohon pisang gue ngeliat rambut gue. Dan itu jadi insight sama gue untuk karakter Raga gitu, karena Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, Live Update Travel kembali hadir edisi Kamis 29 September 2022. Bersama saya Yustina Kartika akan menemani dengan sejumlah informasi terkait wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Update Travel selengkapnya. Kita masuk berita pertama Tribuners, sejumlah 20 pasang putra dan putri tampak mengenakan gaun malam pada pelaksanaan gala dinner Rabu 28 September 2022. Mereka merupakan peserta pemilihan putra-putri Bitung tahun 2022. Gala dinner digelar dengan Ketua TPPKK Kots Bitung, Rita Mantiri Tanggudung, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bitung Nurjaya Teno Munarwin. Turut hadir Ketua Ikatan Putra-Putri Bitung Yesi Kotambunat, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Putra-Putri Bitung 2022 Welmi Galangit. Informasi selengkapnya terkait aktivitas Praiklar Putra-Putri Bitung tahun 2022 akan dilaporkan oleh Christian Wayongkire dari Tribun Manado. Silakan rekan Christian. Selamat sore rekan Yustina dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baiklah, dapat kami laporkan terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Putra dan Putri Bitung tahun 2022 terus berlangsung sampai dengan hari ini. Dan dapat kami laporkan pada hari Rabu kemarin, di mana para finalis pemilihan Putra dan Putri Bitung melaksanakan satu di antara tahapan atau agenda, yaitu gala dinner. Dan dalam gala dinner itu juga berlangsung makan malam dan dinilai kemampuan para finalis untuk melaksanakan yang namanya table manner.
Dan pelaksanaan pemilihan putra dan putri Bitung ini diikuti oleh 10 orang putra dan 9 orang putri dari 10 orang putri, mana satu diantaranya mengundurkan diri karena sakit. Dan pada hari ini tahapan kembali berlangsung dan tadi sudah ada interview oleh 4 orang juri dan saat ini sementara berlangsung materi etika kepribadian dan pergaulan oleh Ketua Umum Ikatan Nyong Noni Sulut Sulawesi Utara, Dr. Kartika Devi Kandotanos Mars, dan sebentar sore ada latihan catwalk, latihan panggung oleh 19 finalis pemilihan putra dan putri Bitung tahun 2022. Dan Justina nantinya mereka ini yang menjadi pemenang pemilihan putra dan putri Bitung tahun 2022 akan bertugas selama setahun mempromosikan potensi atau destinasi wisata yang ada di Kota Bitung, Sulawesi Utara, dan juga nantinya akan bertugas di Festival Pesona Selat Lembe, satu di antara event pariwisata yang masuk kalender of event di Indonesia maupun masuk dalam kalender event di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nantinya mereka akan bertugas mempromosikan kegiatan FSL, mempromosikan pariwisata Kota Bitung, dan lainnya. Dan pada agenda atau tahapan lainnya menurut Ketua Panitia Pelaksana Ibu Welby akan berlangsung malam talent show tanggal 30 Oktober 2022 dan grand final malam talent show tanggal 30 September 2022 dan grand final akan berlangsung pada tanggal 1 Oktober tahun 2022. Demikian Justina, laporan dari Kota Bitung. Baik, terima kasih rekan Christian Wayonggere dari Tribun Manado. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Ketua Panitia Pemilihan Putra Putri Bitung 2022, Welmi Kalangit. Berikut liputannya. Baik, terima kasih untuk masuk pemilihan putra dan putri Bitung tahun 2022. Yang pertama, memupuk serta meningkatkan wawasan umum dan kepariwisataan serta jiwa sadar wisata generasi muda. Yang kedua, membina dan meningkatkan pemahaman, sikap dan perilaku generasi muda dalam kehidupan sehari-hari yang bermoral dan berkepribadian nasional. Dan yang ketiga, melalui pemilihan putra-putri Bitung ini dapat menggambarkan penampilan generasi muda, keteladanan, menghargai seni budaya, serta menjadi duta dalam mempromosikan segala potensi yang ada di Kota Bitung sebagai kota digital. Serta yang terakhir, menjadi utusan Kota Bitung di ajang pemilihan Nyong dan Noni Sulut. Karena yang nantinya akan bertugas di Festival Pesona Selat Lembe nantinya adalah putra-putri Bitung yang terpilih. Tribuners, puluhan ribu penonton menyaksikan malam puncak acara Festival Masen Rempu 2022. Acara tersebut berlangsung di lapangan Batili, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan pada Rabu 28 September 2022. Anggota DPR RI fraksi PAN Mitra Fakhrudin MB selaku inisiator festival bersama Pasha Ungu turut hadir menyapa puluhan ribu penonton. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memulihkan perekonomian masyarakat lewat penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah pasca pandemi COVID-19. Informasi terkait kemeriahan festival akan dilaporkan oleh rekan Erlan Saputra dari Tribun Timur. Silakan rekan Erlan Saputra. Terima kasih untuk rekan Justina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Jadi betul sekali bahwasanya tepatnya pada tanggal 28 Rabu kemarin itu sedang berlangsung festival di Kabupaten Rekang, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun festival Masen Rempulu ini diinisiatif oleh salah satu anggota DPR RI fraksi PAN, yaitu Mitra Fakhrudin MB selaku dapil yang bertugas di Kabupaten Enrekang itu menginisiasi kegiatan ini. Dan kegiatan festival Masen Rempulu ini menurut yang dikatakan oleh anggota DPR RI
Mitra Fakhrudin bahwasanya agenda ini diupayakan sebagai kegiatan tahun atau event tahunan Tribuners yang diadakan di Kabupaten Nrekang. Jadi festival ini pertama kalinya diadakan di Kabupaten Nrekang dan didukung langsung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam hal ini Bapak Menteri Sandiaga Uno. Dalam kesempatan itu Mitra Fakhrudin NB mengatakan bahwa salah satu tujuan diadakan festival Mesin Rempulu ini untuk membangkitkan atau memulihkan kembali perekonomian masyarakat yang ada di Kabupaten Nrekang pasca 2 tahun belakangan ini Indonesia itu dilanda bencana atau pandemi COVID-19. Ada puluhan pedagang yang menghadiri yang turut meramaikan festival ini, dan tentunya ini sangat membantu sekali untuk masyarakat di Kabupaten Nrekang. Selain itu, puluhan ribu masyarakat itu turut andil untuk meramaikan festival Mesin Rempulu. Salah satunya itu kegiatan ini didukung langsung oleh pemerintah Kabupaten Nrekang, yakni Bapak Bupati Nrekang Muslim Bando yang membuka langsung kegiatan ini pada pagi kemarin itu, dan beliau sangat mendukung kegiatan atau festival Mesin Rempulu ini. Beliau berpesan bahwasanya semoga kehadiran adanya kegiatan ini dapat memulihkan kembali atau membangkitkan kembali perekonomian yang ada di Kabupaten Nrekang, khususnya pelaku UMKM di bumi Mesin Rempulu. Kemudian agenda awal itu diawali dengan gerak jalan santai yang dilaksanakan di lapangan Batili Kabupaten Nrekang atau di pusat kota Kabupaten Nrekang. Kemudian acaranya hanya berlangsung selama 1 hari dan puncak acaranya itu pada malam hari dan dihibur oleh berbagai penyanyi, baik itu penyanyi lokal yang ada di Sulawesi Selatan maupun artis papan atas seperti yang di malam hari kemarin itu turut hadir penyanyi papan atas seperti Pasha Ungu untuk menghibur puluhan ribu masyarakat Mesin Rempulu. Seperti yang terlihat di depan layar, bahwasanya tadi malam itu kurang lebih 10 lagu dibawakan oleh Pasha Ungu untuk menghibur masyarakat atau penonton yang hadir di area festival Mesin Rempulu tersebut. Mungkin sampai cuma itu laporan dari saya, rekan Justina dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Erwan Saputra dari Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya Tribuners, wisata Morotai dikenal lengkap tak hanya menyuguhkan wisata alam. Cerita sejarah terkait jejak Perang Dunia II hingga budaya tersedia dalam paket wisata Morotai. Setidaknya 13 tarian terdapat dalam wisata Morotai yang biasanya ditampilkan dalam acara-acara besar atau menyambut pejabat negara saat berkunjung ke Kabupaten Pulau Morotai. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Fizri Nurdin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Fizri Nurdin dari Tribun Ternate. Oke rekan Justina, dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai bahwasanya Kabupaten Pulau Morotai memiliki segudang destinasi wisata, baik wisata alam, wisata sejarah dan juga wisata budaya, di mana ada sebanyak 13 wisata budaya dalam bentuk seni tarian, di mana ada beberapa ragam suku yang ada di Kabupaten Pulau Morotai, baik itu dari suku Jawa, suku Bugis, dan juga beberapa suku yang ada di Indonesia yang hendak tinggal di Kabupaten Pulau Morotai ini, di mana mereka ini direkrut untuk setiap kali ada kegiatan-kegiatan baik kegiatan nasional maupun kegiatan daerah, misalkan ada kegiatan festival, itu selalu ditampilkan di
kegiatan-kegiatan seperti ini. Misalkan pada saat kemarin awal 2022 juga ada kegiatan di mana kegiatan ini dinamakan sebagai Tokuela. Tokuela sendiri di mana ada tarian-tarian ini dibentuk dalam kolosal, ada beragam tarian ini digabungkan menjadi satu yang dinamakan sebagai Festival Tokuela. Festival Tokuela juga dihadiri langsung oleh dari pihak Kementerian Ekonomi dan Ekonomi Kreatif dan juga Gubernur Maluku Utara, di mana kegiatan ini berlangsung di lapangan Exile Morotai. Tarian-tarian yang salah satunya untuk dikembangkan di daerah destinasi wisata Pulau Morotai. Jadi ketika ada kunjungan-kunjungan baik pejabat dan juga kunjungan para wisatawan di Kabupaten Pulau Morotai juga disambut oleh tarian-tarian yang seperti sahabat Tribuners lihat ditampilkan ini. Jadi baik itu tarian cakalele, tarian tide-tide dan juga tarian lainnya yang ada di Kabupaten Pulau Morotai. Namun yang paling dominan untuk digunakan sebagai salah satu bentuk penyambutan pejabat itu biasanya disambut pakai tarian adat. Di sini dinamakan dengan tarian adat tide-tide atau tarian adat cakalele. Mungkin itu dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Kami kembalikan. Baik, terima kasih rekan Fidrinuddin dari Tribun Ternate. Selamat bertugas kembali. Tribuners, Lembaga Pemasyarakatan Militer Lesmas Mil 2 Cimahi atau Lesmas Mil Poncol telah berusia sekira 136 tahun. Lesmas Mil Poncol di Cimahi dibangun oleh pemerintah Belanda sebagai bangunan penjara pengganti yang sudah tak layak dan tak manusiawi di Semarang. Di balik jeruji besi Lesmas Mil Poncol karena ada beberapa nama fenomenal yang mendekam, seperti Letkol Untung Syamsuri sebagai Komandan Batalion 1 Cakra Biryawa yang memimpin gerakan 30 September pada tahun 1965. Bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Hilman Kamaludin dari Tribun Jabar. Silahkan rekan Hilman. Halo, selamat sore Justina dan Tribuners. Kali ini saya akan melaporkan terkait penjara Poncol atau Lesmas Mil Poncol yang ada di Kota Cimahi, tepatnya di Jalan Poncol, Kecamatan Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Nah, kemarin itu ada kunjungan, awalnya ada kunjungan dari Wali Kota Cimahi Ngatiana di sini karena kunjungan tersebut karena penjara Poncol ini sudah dijadikan gedung bersejarah yang cagar budaya seperti itu. Nah, penjara Poncol sendiri merupakan penjara yang sudah berumur sekitar 100 tahun lebih karena dibangun pada tahun 1885 untuk perencanaannya, kemudian dibangun pada 1886. Nah, di dalam penjara Poncol ini saat ini terdapat 70 tahanan militer, diantaranya yang semuanya merupakan anggota TNI yang memiliki masalah dan harus menghadapi hukuman dan menjalani penjara yang rata-rata selama 1 tahun harus mendekam di penjara tersebut. Namun setelah 1 tahun penjara mereka bakal kembali aktif ke satuannya masing-masing seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa juga nama-nama fenomenal dari anggota TNI seperti Letkol Untung yang merupakan dedengkot peristiwa G30 SPKI yang sempat mendekam juga di penjara tersebut. Kemudian ada juga Subandrio yang merupakan tokoh yang terlibat dalam G30 SPKI. Kemudian ada juga Edi Sampak ya yang membunuh 4 prajurit di daerah Cianjur. Untuk kondisi penjara Poncol sendiri yang sempat dihuni oleh beberapa nama fenomenal tersebut, saat ini kondisinya masih tetap sama dengan bentuk bangunan yang awal karena setelah ditetapkan sebagai cagar budaya atau bangunan bersejarah, penjara Poncol tersebut tidak boleh diubah baik bentuknya maupun warna catnya. Nah, berdasarkan keterangan dari pengelola dari Poncol sendiri bahwa bangunan tersebut hanya dilakukan renovasi kecil-kecilan saja seperti itu. Nah, kemudian untuk perubahan-perubahan arsitektur atau desain dari bentuk bangunan sendiri hingga saat ini tidak pernah diubah sama sekali, sehingga bentuk bangunannya masih tetap sama sejak pertama kali dibangun sampai sekarang. Hal itu bisa diperkuat dengan adanya beberapa foto dari penjara Poncol yang terpajang di ruang tamu dari penjara Poncol sendiri. Kemudian selain bentuk bangunan yang tidak diubah, bentuk cat juga sama, tidak ada perubahan, yakni berlatar cat berwarna putih. Nah, sampai saat ini cat dan warna dari bangunan tersebut masih tetap dipertahankan
budget sehingga tidak ada perubahan sama sekali. Sedangkan untuk di bagian dalamnya kabarnya ada 4 blok. Blok dari penjara sendiri, kemudian ruangan-ruangan bagi staf dan kepala dari penjara Poncol tersebut. Nah, di dalam selama menjalani tahanan, para tahanan militer ini tetap sama dengan lapas-lapas yang biasa, di mana mereka itu beraktivitas di dalam itu seperti latihan-latihan militer, kemudian latihan militer khususnya, kemudian beraktivitas lagi seperti biasanya, namun tidak sampai keluar dari penjara ini gitu. Mereka juga yang rata-rata ditahan 1 tahun itu kebanyakan tetap latihan-latihan militer seperti tembak-menembak, latihan perang dan sebagainya. Kemudian di dalam juga mereka setelah menjalani hukuman selama 1 tahun itu mereka akan dikembalikan lagi ke satuannya masing-masing. Nah, untuk saat ini mereka masih tetap bertahan di dalam lapas tersebut, namun tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke daerah lapas atau ke blok-blok yang ada di dalam lapas tersebut. Karena hal itu perlu melakukan izin dari Mabes TNI sendiri, karena sekarang lapas tersebut dikelola di bawah Mabes TNI. Seperti itu, Justina. Baik, terima kasih rekan Hilman Kabaludin dari Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atau Cak Keri menyampaikan kebun raya mangrove atau KRM Surabaya di kawasan Gunung Anyar dan Mendokan Sawah siap dibuka dengan konsep baru pada akhir Desember mendatang. Tak hanya berkonsep edukasi, tempat ini juga menyediakan berbagai wahana yang ramah keluarga. Cak Keri menyebut hal ini akan menjadi alternatif wisata alam di kawasan Surabaya Timur. Seperti halnya di kawasan Adventureland Romo Kalisari yang baru saja dibuka pekan lalu di Surabaya Barat. Bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Bobby Kolowai, Surya Surabaya. Silakan rekan Bobby Kolowai. Baik, terima kasih Justina dan Tribuners dimanapun berada. Ya, benar sekali, pemerintah Kota Surabaya saat ini tengah menyiapkan wahana wisata baru yang akan menjadi objek ikon baru di Kota Surabaya. Saat ini pemerintah Kota Surabaya sedang menata kebun raya mangrove menjadi tempat penelitian sekaligus tempat wisata yang nantinya akan berskala nasional. Kebun raya mangrove ini menjadi yang pertama di Indonesia dan menjadi kebun raya yang akan menyiapkan atau menyediakan wahana edukasi sekaligus wahana wisata. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Kota Surabaya sedang melakukan penataan, diantaranya dengan menyiapkan sejumlah spot wisata, mulai dari sepeda air, ATV, spot foto, hingga penyediaan perahu untuk susur sungai. Sedangkan di kawasan kebun raya di sisi Gunung Anyar nantinya akan dilengkapi dengan museum serta beberapa perahu yang akan mengajak pengunjung untuk melaksanakan susur sungai. Justina dan Tribun berada, sebenarnya mangrove di Surabaya merupakan objek wisata yang sudah lama disiapkan. Namun tahun ini pemerintah Kota Surabaya sedang meningkatkan kualitas atau mungkin predikat mangrove ini menjadi berstatus kebun raya. Dengan peningkatan status ini, pemerintah Kota Surabaya optimis dapat meningkatkan pariwisata di Kota Surabaya, khususnya wisatawan asing. Saat ini pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Badan Riset tengah menyusun sejumlah spot yang nantinya bisa menjadi tujuan warga atau mungkin pengunjung ataupun wisatawan untuk menikmati kawasan ini. Satu di antara spot yang sedang dibangun adalah museum dan juga jembatan. Jembatan ini akan menghubungkan antara kebun raya di sisi Gunung Anyar dengan di sisi Mendoan, sehingga dengan terhubungnya dua kebun raya ini maka kapasitasnya pun semakin besar. Dengan bergeraknya wisatawan khususnya di kawasan Surabaya Timur ini akan menghidupkan ekonomi di kawasan ini yang nantinya bisa menjadi salah satu pengungkit masyarakat sekitar. Demikian Justina. Baik, terima kasih rekan Bobby Kolowai dari Surabaya. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan keterangan dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Jadi konsepnya nanti kita tata karena ada 2 tempat ya.
ada yang Medokan Sawah sama sisi seberangnya Gunung Anyar. Jadi nanti kita yang di Gunung Anyar itu adalah kita susur perahu. Di situ kita bisa melihat eksotiknya dari mangrove Gunung Anyar sampai di ujung yang bertemu dengan Pulau Jempol itu ya, yang dengan Sidoarjo, kita bisa melihat sepanjang susur itu, susur mangrove itu akan terlihat banyak mangrove yang ada 57 spesies. Dan sekitar situ juga ada burung yang sekitar 20 ya, 20 jenis gitu, 28 jenis, ada 28 jenis. Di situ kita bisa menjadi tempat melihat edukasi, penelitian, tapi bagaimana eksotiknya alam yang ada di kota Surabaya. Setelah di sana kita bisa nanti sepanjang sungai. Informasi selanjutnya Tribuners, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mendukung rencana penggunaan kendaraan listrik, khususnya di Provinsi Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun mendorong pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik di destinasi pariwisata dan sentra ekonomi kreatif. Sandiaga Uno berujar Kemenparekraf akan membantu masyarakat bertransisi dan diberi insentif guna menggantikan kendaraan yang berbasis bahan bakar minyak atau BBM menjadi listrik, serta bermaksud menjadi bagian dari kerjasama mewujudkan dan memvalidasi net zero. Menurut Sandiaga Uno, transisi energi mampu mengurangi emisi karbon sesuai dengan tema presidensi G20. Kemenparekraf pun menyiapkan program insentif untuk membantu pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam melakukan transisi ke kendaraan listrik. Sandiaga Uno menegaskan, Provinsi Bali telah ditetapkan sebagai proyek percontohan penerapan kendaraan listrik berbasis baterai. Bali ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo sebagai pilot project, khususnya wilayah Nusa Dua yang menjadi tempat penyelenggaraan G20. Sandiaga Uno berharap program ini dapat memvalidasi net zero pada tahun 2035. Diharapkan dapat mengurangi emisi karbon hingga 50% di sektor pariwisata yang sebelumnya 8% menjadi 4%. Sandiaga menuturkan, pemerintah tak bisa bekerja sendiri. Artinya butuh kolaborasi yang kuat dari berbagai pihak termasuk sektor swasta. Sandiaga Uno mengaku berambisi memiliki target pada 2045 sektor pariwisata akan net zero. Dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober, SeaWorld Ancol akan menyelenggarakan acara spesial bertajuk Oktober Legacy. Suguhan kolaborasi budaya dan sejarah akan berlangsung di SeaWorld Ancol mulai 1 hingga 9 Oktober 2020. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami berdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Sore Tribuners, live update Tribun News kembali hadir menyapa Anda pada hari ini edisi Kamis 29 September 2022 sore. Sejumlah informasi teraktual yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Diamita dan akan dilaporkan oleh reporter kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya.
Menuju kabar pertama Tribuners, DPRD telah menyerahkan 3 nama usulan penjabat Gubernur DKI Jakarta kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Nasdem, Hasan Basri Umar menyatakan bahwa Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar cocok untuk dipilih. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan kami Leon Wical, reporter dari Warta Kota yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Nasdem Hasan Basri Umar menyatakan bahwa Bahtiar cocok untuk dipilih menjadi penjabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Diketahui DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan 3 nama usulan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri RI. Adapun 3 nama tersebut adalah Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar. Menurut Hasan, PJ yang paling cocok adalah Bahtiar karena ia tidak pernah bersentuhan langsung dengan partai politik. Dalam acara Fokus Group Discussion atau FGD series ketiga dalam tema mencari figur ideal PJ Gubernur DKI Jakarta, di kantor DPD Golkar DKI Jakarta Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, saat sesi menyampaikan tanggapan, Hasan mengatakan bahwa Bahtiar adalah sosok yang paling netral. Hal tersebut berkaitan agar PJ Gubernur tidak memanfaatkan jabatannya untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 2024 mendatang. Selain itu, Hasan menegaskan bahwa pihaknya menolak statement dari Kemendagri bahwa seorang PJ dapat melakukan pemecatan terhadap aparatur sipil negara atau ASN. Karena menurutnya PJ yang dipilih oleh pemerintah tidak berhak untuk melakukan hal tersebut. Demikian informasi, kembali kepada rekan dia di studio. Baik, terima kasih rekan Leon untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Purwakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ketua Pimpinan Cabang SPSI Kabupaten Purwakarta, Ira Nur Laila, mengatakan ada 4 tuntutan yang dilakukan pada aksi unjuk rasa kali ini. Apa saja tuntutan tersebut, Tribuners, akan disampaikan reporter Tribun Jabar. Kami sudah terhubung dengan rekan Dian Zafah Levi di sana. Silakan rekan. Baik, rekan Dea dan Tribuners, bahwa bisa saya sampaikan pada hari kemarin, tepatnya Rabu 28 September 2022, telah berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Purwakarta yang bertepatan di depan kantor pemerintah Kabupaten Purwakarta. Tepatnya di Jalan Ganda Negara, kita pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun aksi unjuk rasa itu menuntut 4 tuntutan, yaitu diantaranya ada penolakan kenaikan harga BBM, terus penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, dan menuntut kenaikan upah sebesar 24%. Selain itu, untuk tambahannya lagi, mereka meminta untuk peraturan gubernur untuk mengenai UMK di Jawa Barat perlu direvisi. Adapun pada aksi unjuk rasa kemarin, Bupati Purwakarta atau Ana Mustika, biasa dipanggil Abu Ana, ini hadir ke ribuan masa aksi yang ada di depan Pemkab Purwakarta ini. Abu Ana sempat berbincang kepada masa aksi dan melakukan penyampaian bahwa ternyata pemerintah Purwakarta sudah beberapa kali melakukan surat rekomendasi kepada pemerintah pusat mengenai penolakan harga BBM dan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya masyarakat Purwakarta. Adapun pada aksi tersebut juga terlihat Ketua DPRD Purwakarta yaitu Ahmad Sanusi juga menemui masa aksi yang hadir pada aksi unjuk rasa mengenai penolakan kenaikan harga BBM. Adapun untuk aksi bubar
secara damai sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat saat para massa aksi telah berjumpa dengan Bupati serta Ketua DPRD Purwakarta. Sekian dia yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Deanza di Purwakarta untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. PT Angkasa Pura I menggelar latihan penanganan keadaan darurat atau PKD ke-107 di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Latihan PKD tersebut juga ditujukan untuk menguji kesiapan Bandara I Gusti Ngurah Rai menjelang pelaksanaan KTT G20 di Bali pada pertengahan bulan November mendatang. Dan informasi selengkapnya terkait persiapan tersebut, Tribuners, akan dilaporkan rekan Zainal Nur Arifin, reporter dari Tribun Bali yang sudah bergabung di sana. Ya, selamat sore rekan Dea di studio dan Tribuners dimanapun berada saat ini. Ya, latihan penanggulangan keadaan darurat atau PKD yang ke-107 tahun 2022 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai telah sukses digelar pada hari ini, dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, menyatakan bahwa latihan ini sangat penting karena karena Bandara I Gusti Ngurah Rai sebagai pintu gerbang di Bali senantiasa harus bersiap, dan tidak hanya dari sisi fasilitas yang siap, tetapi juga pelayanan yang paling utama adalah safety dan security. Dan dalam pelatihan PKD tersebut, fungsi koordinasi, komunikasi, komando, dan sinkronisasi antar unit dan instansi komunitas bandara juga akan diuji. Dan seperti dalam latihan PKD tadi, salah satunya yang disimulasikan adalah situasi penyanderaan terhadap seorang delegasi KTT G20 yang dilakukan oleh 2 orang petugas facility care atau disebut petugas kebersihan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Kemudian delegasi asal Britania Raya tersebut baru saja selesai proses imigrasi dan kepabeanan, kemudian disandra oleh kedua pelaku saat tengah berjalan menuju lokasi penyambutan delegasi. Dan setelah itu, Angkasa Pura saat ini juga terus mematangkan persiapannya menjelang KTT G20 bulan November mendatang di Bali. Karena selain Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Angkasa Pura I juga menyiapkan 9 bandara lainnya yang terdekat dari Bali sebagai parking stand pesawat kepresidenan negara anggota G20. 9 bandara yang dimaksud ada Bandara Juanda di Surabaya, kemudian bandara di Makassar, Lombok, Semarang, Jogja, YIA, Solo, Cengkareng, dan Balikpapan. Bahkan jika kekurangan bandara dan pesawat kepresidenan dan delegasi lainnya, akan disiapkan juga Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta. Kurang lebih akan ada sekitar 30 pesawat VVIP, diantaranya 20 pesawat negara anggota G20 dan 10 pesawat kepresidenan negara undangan. Tetapi 30 pesawat tersebut masih belum fix atau belum final datanya, karena memang masih menunggu jadwal yang fix akan hadir kepala negara daripada anggota G20 dan dari 10 negara undangan. Skenario sistem buka tutup operasional bandara yang diajukan oleh pemerintah juga masih belum final hingga saat ini, karena saat ini terus dilakukan pembahasan secara matang, mengingat ada juga regular flight atau penerbangan reguler yang terjadwal di semua bandara baik Angkasa Pura I maupun di bawah Angkasa Pura II, sehingga untuk opsi daripada skenario buka tutup operasional bandara masih dimatangkan. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Zainal Nur Arifin untuk laporan Anda di Bali. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Pelajar seprovinsi Nusa Tenggara Timur sukses melaksanakan konser suara 1000 Sasando. Aksi para siswa itu pun berhasil memukau Ibu Negara Iriana Jokowi bersama para tamu undangan yang hadir di kawasan Waterfront Marina Labuan Bajo. Dan untuk informasi terkait kegiatan ini, Tribuners, akan disampaikan rekan Berto Kalu, reporter dari Poskupang yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan.
Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, saya melaporkan bahwa konser suara 1000 Sesando yang dibawakan oleh pelajar dari seluruh provinsi misalnya pelajar dari seluruh pelajar di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berhasil memukau Ibu Negara Iriana Jokowi bersama anggota dari Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASEKIM. Ibu Negara yang hadir dengan balutan busana tenun dari Sumba itu dibuat terpukau dengan alunan suara dari 1000 Sesando yang dimainkan oleh pelajar tersebut. Konser itu dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan alat musik Sesando melalui video yang ditampilkan lewat layar LED. Setelah itu dilanjutkan dengan pertunjukan tarian molas yang dibawakan oleh 11 penari dari SMK Negeri 3 Komodo lengkap dengan busana adat mereka. Bahkan beberapa kali negara tampak berdiri dan memberikan aplaus kepada para pemain yang saat itu lengkap menggunakan topi tilangga dan juga busana adat dari Rotendao. Adapun konser 1000 Sesando ini berhasil memecahkan rekor muri yang diserahkan langsung oleh Yusuf Ngari yang merupakan Direktur Operasional Muri kepada Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Juli Leskodat. Rekor muri ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas konser suara 1000 Sesando yang baru pertama digelar dengan jumlah pemain sebanyak 1000 orang. Sementara Bupati Rotendao yang merupakan tempat asal-usul dari alat musik Sesando ini menyampaikan terima kasih kepada Ibu Negara Iriana Jokowi dan juga rombongan yang berkesempatan menghadiri langsung konser suara 1000 Sesando ini. Tak lupa ia juga mengucapkan terima kasih kepada Dekranasda dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah menyediakan tempat digelarnya konser tersebut. Menurutnya ini merupakan kebanggaan luar biasa bagi masyarakat NTT, khususnya Rotendao. Terlebih konser tersebut berhasil memecahkan rekor muri sebagai konser dengan pemain Sesando terbanyak. Demikian. Baik, terima kasih rekan Berto Kalu untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. PLN mengumumkan menghentikan program konversi kompor listrik atau kompor induksi. Sebelumnya, BUMN yang membidangi kelistrikan itu merencanakan melakukan konversi dari penggunaan kompor gas LPG 3 kg ke kompor listrik. Untuk informasi selengkapnya terkait ini, di Kaltara Tribuners kami sudah terhubung dengan rekan Maulana Ilhami Faudi yang akan melaporkan. Silakan rekan. Baik, rekan dia dapat dilaporkan bahwa kemarin BUMN Perusahaan Listrik Negara atau PLN memutuskan untuk menghentikan atau membatalkan program konversi penggunaan kompor gas LPG 3 kg ke kompor listrik atau kompor induksi. Penghentian program ini dimaksudkan dengan alasan untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat di tengah kondisi pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Di Kaltara sendiri, manajer PLN UP3 Kaltara Aditya Darmawan mengatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan jatah atau stok kompor induksi atau kompor listrik yang diperuntukkan untuk program konversi kompor gas ke kompor listrik. Menurut Aditya Darmawan, sejumlah kompor listrik yang dimiliki oleh pihak PLN UP3 Kaltara adalah dimaksudkan atau diperuntukkan hanya untuk kampanye atau sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap penggunaan perangkat listrik dalam gaya hidup atau electrifying lifestyle. Menurut Aditya Darmawan, kendati program konversi kompor listrik ini dihentikan oleh pihak PLN, namun terkait kampanye ataupun sosialisasi penggunaan perangkat elektrik itu masih terus dilakukan oleh pihak PLN UP3 Kaltara. Selain melakukan sosialisasi seperti lomba memasak dengan kompor listrik, pihaknya juga masih rutin melakukan kampanye atau sosialisasi mengenai penggunaan mobil dan
motor listrik di Kaltara. Diharapkan dengan kampanye dan sosialisasi ini nantinya masyarakat secara mandiri dapat beralih menggunakan perangkat-perangkat listrik seperti kompor, lalu mobil dan juga motor, dan meninggalkan kendaraan ataupun perangkat yang berbahan baku fosil. Demikian rekan Dea laporan yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih rekan Faudi di Kaltara, selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Kasus kecelakaan maut expander versus angkot Sukarajaan di Jalan RA Kosasih, Sukabumi 22 September 2022 lalu memasuki babak baru. Terkini pada Rabu 28 September kemarin, maksud kami terkini pada Rabu 28 September 2022 kemarin, polisi menetapkan pengemudi expander berinisial EH 71 tahun ditetapkan sebagai tersangka. Untuk laporan lengkapnya, Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Jabar. Ada rekan Dian Herdiansyah di sana, silakan. Ya, selamat sore Dia. Baik, dapat saya laporkan bahwa kejadian pada 22 September lalu, tepatnya di Jalan RA Kosasih, sehingga menewaskan 3 orang, 1 orang supir, 1 orang penumpang, dan 1 orang seorang pedagang cokwe yang tengah berduduk di jalan sekitar RA Kosasih. Terbaru pada kemarin, tepatnya pada hari Rabu, Kasat Lantas Polres Sukabumi Kota menetapkan tersangka HE atau EH 71 tahun ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap kecelakaan itu sebagai kelalaian dari pengendara. Sementara itu, berdasarkan hasil pengakuan sementara, pengendara mengaku remblong dapat dipatahkan oleh hasil pemeriksaan dari ramcek dan sensor oleh pihak Disub dan Mitsubishi, sehingga dapat dinyatakan kemurnian kelalaian dari pengendara expander. Kemudian untuk saat ini pihak Polres Sukabumi Kota melalui Kasat Lantas dan unit Gakum belum melakukan penahanan terhadap tersangka karena masih berada di rumah sakit menjalani perawatan pasca kaget kejadian yang mengakibatkan 3 orang tewas. Sementara saat ini pihak dari unit Gakum sendiri masih tengah melakukan penyidikan dan penyiapan pemeriksaan terhadap tersangka untuk penyidikan lebih lanjut. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Herdiansyah untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Lampung. 1 unit mobil truk sampah milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bandar Lampung terguling. Insiden terjadi tepatnya di tempat pembuangan sampah atau TPS sementara di Jalan Hanoman Sawah Brebes, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Truk tidak kelebihan muatan saat terguling, melainkan diduga karena kondisi truk yang sudah tidak layak. Laporan selengkapnya terkait kronologi kejadian akan disampaikan reporter Tribun Lampung. Kami sudah terhubung dengan rekan Bayu Saputra. Silakan dengan informasi Anda. Halo rekan Bayu. Iya, selamat sore rekan Dia. Saya laporkan bahwasannya benar kemarin terjadi truk terguling di Jalan Hanoman Sawah Brebes, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung. Kejadian tersebut pada pukul 08 WIB pada saat jam padat merayap, pada saat para pekerja sedang berjalan untuk memasuki kantornya. Dan pada saat itu terlihat truk terguling dan membuat kemacetan arus lalu lintas di Jalan Hanoman cukup macet parah. Dan berdasarkan keterangan dari petugas DLH, ya ini dijelaskan oleh Kabid Persampahan Bapak Ismet Saleh, dijelaskan bahwasannya kejadian tersebut membuat kemacetan dan pihaknya langsung melakukan evakuasi pada saat truk tersebut terguling. Nah, dari keterangan Pak Ismet bahwasannya kedepannya
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung berencana akan melakukan peremajaan truk-truk yang ada di antar daerah Bandar Lampung, terutama direncanakan akan ditambah 5 unit lagi untuk mengangkut sampah yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, ditambahkan oleh Alwin selaku supir pengangkut truk sampah tersebut menjelaskan bahwasannya pada saat dirinya akan mengangkat dan tersebut terjadi tergulingnya mobil tersebut. Di bagian sasis mobil tersebut terguling. Sampah-sampah yang ada di truk tersebut bergelimpangan sehingga begitu rekan dia dari saya Bayu Saputra dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung melaporkan. Kembali ke studio. Baik, Tribuners rekan Bayu juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait kejadian ini. Berikut liputannya. Derek ini. Oh, derek Pak ya? Sehingga tidak menjadi terhambat lalu lintas. Oh gitu. Ini kejadian jam berapa tadi Pak katanya Pak? Saya juga jam berapa tadi? Ini itu yang tahu tuh. Jam 9-an ya Pak ya? Ya, jam 9 kurang. Oh, ini kurang ya Pak. Ini kalau untuk kondisi mobil bak yang seperti ini emang sering terjadi ya Pak ya? Karena muatannya banyak kan. Ini muatan berapa Pak kalau normalnya Pak? Itu relnya itu miring. Rel apa Pak? Rel yang bawah tanknya itu miring. Terus? Tapi itu naik, dia masuk rel, tapi nggak masuk ini. Masuk itu, jadi itu dia ini harus. Nah, mau saya angkat lagi, saya angkat ke balok. Soalnya gede kan, begitu aja. Masih jatuh gitu. Begitu aja. Kondisi besi memang rapuh atau bagaimana Pak gitu Bang? Baknya rapuh. Oh, baknya rapuh. Baknya sasinnya terganti, itu udah bengkok. Oh, sasinnya bengkok ya. Jam berapa Bang? 9 kurang lah. Jam 9 kurang ya Bang ya. Nah ini kenapa Bang? Kendalanya ini. Apa itu Bang? Tong ini nih. Tong apanya Bang? Sasisnya ini udah mengot. Udah mengot. Oh. Ini tadi yang bawa siapa Bang? Bukan saya. Oh bukan. Abang sebagai apa Bang? Saya bawa tosa. Oh bawa tosa doang ya Bang. Emang setiap hari emang ngambil di sini Bang sampah-sampah ya Bang? Iya. Oh tadi yang bawa kalau betul siapa Bang? Alwin. Bang Alwin. Nah sekarang Bang Alwinnya kemana? Informasi selanjutnya datang dari Sumatera Selatan. 14 unit truk pengangkut batubara dihentikan Kodim 0406 Lubuk Linggau karena melintas di jalanan tengah kota Lubuk Linggau. Penghentian dilakukan pasca adanya demo berkaitan dengan angkutan batubara tersebut dalam 2 pekan terakhir. Selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Sumsel, ada rekan Eko Hepronis yang akan melaporkan. Silakan rekan. Baik, Dea dapat kami kabarkan dari Kota Lubuk Linggau. Pemirsa Tribuners dimanapun berada di Kota Lubuk Linggau. Baik, dapat kami kabarkan dia dari Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, bahwa sudah 2 pekan terakhir angkutan batubara melintas di tengah Kota Lubuk Linggau, tepatnya dari Provinsi Jambi hendak menuju Kota Bengkulu. Nah, melintasnya truk batubara secara beriring-iringan ini membuat masyarakat di Kota Lubuk Linggau resah karena ditenggarai akibat sering melintasnya truk batubara di tengah jalanan Kota Lubuk Linggau ini ditenggarai akan membuat jalanan menjadi rusak. Akibatnya banyak terjadi aksi gelombang protes yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Lubuk Linggau. Puncaknya karena untuk meredam terjadinya aksi protes dari berbagai pihak, dan Dim 406 Lubuk Linggau beberapa waktu lalu menghentikan kendaraan truk batubara tersebut. Totalnya ada 14 truk batubara yang dihentikan, kemudian dibariskan di depan Kodim 0406 Lubuk Linggau. Setelah dihentikan selama 2 hari,
truk batubara, pemilik truk batubara atau penanggung jawab angkutan tersebut kemudian dipanggil ke Kodim 0406 Lubuk Linggau untuk dimintai keterangan lebih lanjut mengenai surat izin dari melintasnya truk batubara tersebut. Karena di wilayah Sumatera Selatan sendiri, angkutan truk batubara tidak diperbolehkan melintas di jalanan poros tengah kota, melainkan harus membuat jalur sendiri atau melalui jalan-jalan khusus yang sudah disediakan pihak pengelola tambang. Nah, kemudian di Kota Lubuk Linggau sendiri tidak ada akses tersebut sehingga menuai protes dari masyarakat. Kemudian setelah dipanggil pihak pengelola angkutan kemudian menyetujui untuk menghentikan sementara angkutan batubara tersebut sampai informasi lebih lanjut. Saat ini truk tersebut sudah dilepaskan dan sudah kembali ke Bengkulu lagi. Kemudian saat ini pemerintah Kota Lubuk Linggau bersama pihak terkait khususnya Dinas Perhubungan masih mengkaji izin dari truk batubara tersebut. Nanti setelah ada izin ataupun rekomendasi dari Wali Kota akan disepakati apakah truk tersebut akan melintasi jalur tengah Kota Lubuk Linggau atau nanti dipersilakan menuju jalur lingkar utara yang selama ini memang dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan alat berat, maksud kami bertonase berat melintas di Kota Lubuk Linggau. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Eko Hepronis untuk laporan Anda di Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah. Belakangan heboh video aksi tak senonoh di warung makan di Cemoro Kandang, Desa Gondosuli, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Aksi asusila yang dilakukan muda-mudi itu ternyata bukan pertama kali terjadi di sana. Untuk fakta lengkapnya di lapangan, Tribuners, sudah ada rekan Mardon Widianto, reporter dari Tribun Solo yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan dia. Saya akan menyampaikan informasi terkait viralnya video aksi tidak senonoh yang dilakukan oleh sepasang muda-mudi di salah satu warung makan di Cemoro Kandang, Desa Gondosuli, Kecamatan Karangmangu, Kabupaten Karanganyar. Dalam aksi dengan viralnya aksi tersebut, rupanya ternyata hal itu tidak sering tidak terjadi hanya sekali. Bahkan menurut penuturan warga sekitar terjadi bisa lebih dari sekali atau 2 atau 3 kali. Haryanto Bes, salah satu juru parkir di Cemoro Kandang, mengatakan aksi muda-mudi tersebut melakukan kegiatan yang tidak pantas itu merupakan hal yang tak sopan, bahkan tak punya etika. Kemudian Haryanto mengatakan aksi tersebut yang tak pantas itu tak hanya terjadi hanya sesekali saja di Cemoro Kandang. Bahkan menurutnya kejadian tersebut pernah berulang kali terjadi di Surga Kuliner Kabupaten Surga Kuliner, salah satu surga kuliner di Karanganyar. Gak sekali, 2 kali, sudah berulang kali kejadian, ungkap Haryanto. Dia mengaku tak bisa mengegur semua orang-orang yang melakukan hal tersebut. Pria yang juga merupakan juru kunci pertapaan Buhan Colono Cemoro Kandang itu berpesan untuk jangan mengotori, istilahnya jangan mengotori atau berbuat hal-hal yang tidak pantas hingga di lokasi tempat umum jika tidak ingin hal ini menjadi viral. Dan sementara itu dari kepolisian, Kasih Humas PAP, dari pihak Humas Polres Karanganyar mengaku belum menerima laporan dari masyarakat terkait atau aduan masyarakat terkait tersebarnya video tersebut. Namun dari polisi berpesan untuk jika menemukan orang atau seseorang yang melakukan hal tersebut, jangan langsung merekam atau bahkan menyebarkan
aksi tersebut ke media sosial. Dari polisi memberikan pesan untuk langsung menegur dan meminta untuk jangan melakukan hal itu. Karena dalam hal ini menurut polisi aksi merekam tersebut bisa berakibat pidana bagi perekam maupun penyebar. Sedangkan untuk pelaku sendiri hanya terkena hukuman kesusilaan atau tidak terjerat hukum apapun. Maksudnya hukum pidana. Demikian ya. Baik, terima kasih rekan Mardon Widianto untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Riau, Tribuners. Reskrim Polsek Bukit Batu Bengkalis mengamankan 10 orang warga negara Indonesia yang akan menjadi pekerja migran atau PMI ilegal di Malaysia. Tidak hanya WNI, ada juga 43 orang warga negara asing Bangladesh juga ikut terjaring. Puluhan orang itu terciduk saat akan berangkat ke Malaysia melalui perairan Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Bengkalis. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Tribun Pekanbaru. Sudah ada rekan M. Natsir di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Benar, telah terjadi upaya penyelundupan orang yang dilakukan melalui perairan Bengkalis, tepatnya melalui Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Bengkalis. Nah, peristiwa ini pertama kali diketahui oleh Polsek Bukit Batu pada hari Senin kemarin, di mana mereka mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya sejumlah orang di sekitar pantai Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, di mana laporan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Polsek Bukit Batu dengan mengerahkan anggotanya terjun langsung ke lapangan, di mana saat Selasa pagi mereka menemukan sebanyak 53 orang yang berada di satu pondok dekat tidak jauh dari pantai Tanjung Leban Bandar Laksamana ini. Nah, 53 orang ini terdiri dari 43 orang yang merupakan warga negara asing, warga negara Bangladesh, dan 10 orang merupakan warga negara Indonesia, di mana mereka rencananya akan diseludupkan masuk ke wilayah Malaysia melalui perairan Bengkalis untuk mendapat pekerjaan. Nah, informasi ini kemudian ditindaklanjuti dan petugas menginterogasi korban sebanyak 53 orang ini, di mana mereka menyebutkan bahwa mereka ditampung oleh seseorang bernama Ede yang merupakan warga Kota Dumai, dan langsung dilakukan pengejaran terhadap Ede di rumahnya dan berhasil diamankan. Nah, Ede sendiri mempunyai peran di sini hanya sebagai penampung, namun mereka sepertinya merupakan agensi yang satu jaringan hingga internasional, karena pengakuan dari WNA Bangladesh mereka bisa menyeludup sampai ke Indonesia dan akan berangkat ke Malaysia melalui telah mendaftar melalui agensi mereka yang ada di Bangladesh. Dari agensi inilah yang mengarahkan mereka untuk terbang ke Kuala Lumpur, kemudian dari Kuala Lumpur terbang ke Jakarta dan menggunakan bus ke Bengkalis, dan mereka bahkan sudah menginap 9 hari di pondok penampungan mereka di Desa Tanjung Leban ini. Nah, saat ini Satreskrim Polres Bengkalis mengambil alih perkara ini. Ede sendiri sudah ditahan di Mapolres Bengkalis, sementara 43 warga negara asing ini akan diserahkan kepada pihak imigrasi untuk dia ambil tindak lanjut pemulangan ataupun tindak lanjut hukum lainnya. Sementara warga negara Indonesia yang menjadi korban 10 orang ini akan diserahkan kepada BP2MI dan akan dipulangkan ke daerah asal mereka. Begitu dia. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan Natsir juga sudah mendapatkan keterangan dari Kanit Tipiter Satreskrim Polres Bengkalis, Ibda Dodi Ripo Saputra. Berikut liputannya. Cuma mereka yang namanya udah komputan di Jakarta udah ada yang nampung, diarahkan ke Pekanbaru. Pekanbaru ada yang ngarahkan lagi nih. Cuma nanti dijemput lah sama si pelaku. Yang Edi tadi. Nah, di sana lah menunggu. Jadi awal ini mereka keluar dari Bangladesh ini secara legal lah ya? Legal, semua legal. Mereka pun masuk ke Indonesia legal. Kunjungan wisata kan? Lengkap, paspornya lengkap, ada visanya.
tapi kunjungannya kunjungan wisata. Bahkan berbeda-beda, ada yang bulan 11 besok udah mati. Berarti dia di hutan bagus. Ada yang bulan 12. Hah? Rendam wilayah Desa Bundisari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Lahan seluas 7 hektar di wilayah desa tersebut pun juga ikut terendam banjir. Imbasnya masyarakat mengalami kerugian sekira 50 juta rupiah. Untuk laporan lengkapnya terkait kondisi di sana saat ini, Tribuners akan disampaikan reporter Tribun Jabar ada rekan Patna yang sudah siap dengan laporannya. Silakan. Baik, ya, selamat sore. Tribuners dan banyak sekali yang tadi dibicarakan oleh Dea, dan emang untuk kemarin siang dan sampai saat ini juga menurut informasi banjir tersebut masih menggenang di wilayah kampung di wilayah Desa Bundisari, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, dan Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Dan hingga saat ini banjir tersebut masih cukup dalam, dan kepala desa di lokasi tersebut, ya, kepala desa Bundisari, bahwa ketinggian banjir tersebut relatif. Ada yang 3 meter, kemudian 5 meter, dan ada juga 7 meter, bahkan ada yang lebih dari 9 meter, tergantung dari rendahnya lokasi tersebut yang tergenang air banjir. Kemudian Tribuners perlu diketahui bahwa adanya banjir tersebut yang mengenang kampung atau wilayah di Desa Bundisari tersebut menjadi kerugian yang cukup terdampak bagi warga masyarakat di wilayah Desa Bundisari, dengan kerugian untuk masyarakat Desa Bundisari itu mengalami kerugian sekitar 50 juta rupiah, dengan luas total yang tergenang itu sekitar 7 hektar. Dan kepala Desa Bundisari saat ini hanya bisa berharap untuk minggu-minggu ini tidak ada intensitas hujan yang cukup tinggi, dan ada bantuan alat berat seperti deko, ya, untuk mensodet jalur untuk membuang air banjir tersebut ke daerah yang lebih rendah. Karena di daerah tersebut perlu diketahui bahwa lokasi tersebut merupakan cekuan, ya, dan di sekitarnya dikelilingi bukit dengan bebatuan kekarangan, dan juga untuk penampungan di daerah tersebut ya cukup lambat untuk menyerap tanahnya, karena tanahnya tanah liat, jadi susah untuk menyerap air banjir tersebut, ya. Dan dari Jabar Quick Response juga sudah mendatangi lokasi tersebut untuk melakukan asesmen untuk dilaporkan langsung ke Gubernur Jawa Barat bahwa di lokasi tersebut benar adanya dengan sampel 4 rumah yang sangat terdampak banjir, dengan total semua 33 yang sangat terdampak, dan dengan ketinggian sekitar 9 meter di posisi yang tergenang air, yaitu di wilayah Dusun Cikurum, Desa Bundisari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran. Mungkin seperti itu, deh. Baik, terima kasih rekan Patna, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari anggota Jabar Quick Response, Asep Suntara selengkapnya. Kang, izin Kang menanggapi adanya banjir di wilayah Desa Bundisari, mungkin dari JKR itu seperti apa tanggapannya? Kita tim Jabar Quick Response, Disaster Unit, arahan dari Bapak Gubernur, hari ini kita melakukan asesmen pendataan di wilayah terdampak. Alhamdulillah untuk Kadusunan Cicurum ini air masih di ketinggian sekitar 180 meter, 180 di ketinggian airnya. Untuk wilayah Desa Terisolir ada 4 rumah yang terdampak, termasuk rumah Pak Sukmana, Pak Dedi, Pak Abdul Mugi, sama Bapak Ikin yang terdampak, rumah yang terendam di wilayah Kadusunan Cicurum ini.
Terus kemungkinan langkah apa aja yang akan dilakukan? Untuk sementara ini kita akan mengolah hasil data yang kita temukan di lapangan yang akan nanti dilaporkan kepada. Anjloknya harga komoditi kopra di Maluku Utara, para petani kelapa di Halmahera Utara pun beralih ke tanaman hortikultura. Di tengah kondisi harga kopra yang terus menurun, petani di Kecamatan Galela, Halmahera Utara, sebagian beralih ke tanaman hortikultura. Mereka terpaksa beralih menanam tanaman bulanan seperti tomat dan cabai rawit. Untuk mengetahui kondisi di sana, Tribuners akan diterangkan oleh rekan Arafik Hamid, reporter dari Tribun Ternate yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Halo, rekan Arafik. Ya, rekan Dea, terima kasih. Saya dapat laporkan langsung dari Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, bahwa memang benar di tengah anjloknya harga kopra atau harga komoditi kopra di Halmahera Utara, Maluku Utara ini memang sangat signifikan. Bahkan harga kopra di Maluku Utara di angka tertinggi sebesar 6.500 kg. Sementara untuk harga terendah mencapai di angka 5.700 per kilogram. Akibat karena anjloknya harga komoditi kopra di Maluku Utara, sebagian petani kelapa di Kabupaten Halmahera Utara terpaksa beralih ke tanaman hortikultura. Nah, diketahui rekan Dea bahwa kondisi harga kopra terus menurun dan petani di Kecamatan Galela sebagian kecil beralih ke tanaman hortikultura, yakni tanaman cabai rawit sama tanaman tomat. Nah, kami juga sempat konfirmasi ke salah satu petani di Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, yakni Bapak Ratno, saat mendatangi langsung ke kebun tersebut. Nah, Pak Ratno sendiri menjelaskan dan mengakui bahwa salah satu akibat karena anjloknya harga kopra di Maluku Utara ini, ia sudah beralih ke tanaman hortikultura, dan diketahui Bapak Ratno ini memang petani kelapa. Karena anjloknya harga kopra di Maluku Utara di kisaran di angka 6.000 per kilogram untuk harga tertinggi, sementara harga terendah yakni 5.700 per kilogram. Nah, Pak Ratno sendiri membenarkan bahwa anjloknya harga kopra ini dan beralih ke tanaman hortikultura untuk menambahkan kebutuhan ekonomi masyarakat yang berada khususnya bagi petani di Kecamatan Galela, Halmahera Utara. Pak Ratno sendiri bahwa beralih ke tanaman hortikultura ini memang baru sejak kurang lebih 9 bulan, namun untuk beralih ke tanaman hortikultura yakni tanaman cabai rawit sama tanaman tomat sudah sekitar 9 bulan lebih. Dan demikian rekan Dea di studio, saya kembalikan. Baik, terima kasih rekan Arafik Hamid untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Utara. Tribuners, lorong persidangan dalam Gedung Pengadilan Negeri Medan sempat dihebohkan karena seorang wanita lansia yang menangis histeris. Lansia itu diketahui bernama Rahmi Elita atau akrab disapa Nek Rahmi, seorang korban pengeroyokan. Nek Rahmi histeris saat mendengar hakim memvonis 3 pengeroyoknya pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Medan. Kami sudah terhubung dengan rekan Edward di sana. Silakan dengan informasi Anda. Ya, selamat sore Tribuners. Saya Edward melaporkan langsung dari Medan. Adanya seorang nenek yang menangis histeris di lorong persidangan Gedung Pengadilan Negeri Medan. Nenek tersebut namanya adalah Rahmi Elita alias Nek Rahmi. Belakangan diketahui kalau ketiga terdakwa yang mengeroyok dirinya baru saja divonis majelis hakim yang diketuai oleh Marbun dengan pidana 6 bulan penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Bu Hakim janji, beliau mengatakan, Ibu Hakim janji samaku, nggak mungkin terdakwanya nggak dipenjara.
mungkin nggak ditahan katanya. Aku sudah bermohon sama dia. Aku korban pengeroyokan. Aku dikeroyok orang itu sampai gigiku copot. Di jaksa pun mereka juga tidak ditahan. Urai Rahmi sembari terisak. Selain itu, perempuan lansia tersebut juga meneriakkan kalau ia orang susah, tidak punya uang untuk memakai jaksa pengacara. Sambil berteriak, Rahmi juga menyebutkan kalau ia tidak bisa memberi uang sama polisi, jaksa maupun hakim. Tak hanya itu, dirinya juga mengatakan tidak mempersoalkan tentang berapa lama vonis hakim terhadap terdakwa. Namun yang dia inginkan para terdakwa itu ditahan. Ketika ditanya siapa jaksa dan hakimnya, Rahmi menyebut sebuah nama Rocky Sraid SH dan hakimnya perempuan, namun dia tidak mengetahui namanya. Tak lama, karena melihat situasi yang tidak kondusif, para keamanan dari Pengadilan Negeri Medan membujuk wanita lanjut usia tersebut untuk keluar dari gedung Pengadilan Negeri Medan. Belum diketahui apa sebenarnya motif dari hakim memberikan vonis percobaan kepada para terdakwa. Dikarenakan ketika terdakwa tersebut melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada wanita lanjut usia tersebut. Mungkin bisa disampaikan kan dia. Baik, terima kasih rekan Edward untuk laporan Anda di Medan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bengkulu, Tribuners. Kapal KM Sabuk Nusantara 46 terdampar di pantai Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan sejak Selasa 27 September 2022 lalu. Evakuasi terhadap kapal ini menunggu perintah dari Dirjen Perhubungan Laut. Lokasi tempat kapal karam atau terdampar tersebut pun kini menjadi tempat masyarakat bersuah foto. Untuk mengetahui keadaan di sana, Tribuners, dan juga bagaimana nanti untuk proses evakuasinya akan dilaporkan rekan Ahmad Sendi Kurniawan, reporter dari Tribun Bengkulu. Silakan rekan. Oke, terima kasih rekan Dea yang ada di studio. Baik, sahabat Tribuners, memang benar ada kemarin kapal KM milik salah satu BUMN terdampar di salah satu perairan pantai Pasar Pino di Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari Rabu, maksud kami Selasa malam, itu pada pukul 23.30 WIB. Nah, di mana informasi yang kami terima itu memang terdamparnya kapal BUMN milik BUMN tersebut dikarenakan adanya kerusakan bagian mesin. Nah, di mana akibat kerusakan bagian mesin tersebut mereka bersandar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Basarnas meminta pertolongan. Setelah itu pihak Basarnas langsung melakukan pertolongan penyelamatan pihak ABK yang berjumlah 19 orang termasuk dari kapten maupun pihak nakoda sendiri itu saat ini sudah masih beristirahat di salah satu penginapan yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, hingga saat ini untuk evakuasi kapal belum dilakukan karena masih menunggu arahan atau perintah dari pemerintah pusat, karena di sana untuk diketahui juga sesuai dengan kapal tadi, kapal yang terdampar itu merupakan milik pemerintah pusat. Nah, jadi untuk melakukan evakuasi, informasi yang kita terima masih menunggu dari pemerintah pusat sendiri. Nah, akibat terdamparnya kapal tersebut di perairan pantai Pasar Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, itu menjadikan salah satu spot foto bagi masyarakat. Nah, hingga kemarin maupun sampai hari ini, masyarakat tetap berduyun-duyun datang ke lokasi melihat bagaimana sih kapal yang terdampar tersebut. Hal tersebut dikarenakan di Bengkulu Selatan belum pernah atau belum ada tempat atau pelabuhan kapal besar. Jadi hal tersebut menarik perhatian para masyarakat sehingga kapal tersebut banyak dikelilingi masyarakat sekitar. Bahkan masyarakat banyak mengabadikan berfoto dengan latar belakang kapal terdampar tersebut. Mungkin itu saja rekan Dea yang ada di studio, laporan dari Kabupaten Bengkulu Selatan.
Baik, terima kasih rekan Ahmad Sandy, dan berikut Tribuners kami tampilkan juga keterangan dari Ibtu Junairi Kapolsek Pinoraya terkait kejadian kapal karam ini selengkapnya. Pak Kapolsek, ini terkait dengan kapal yang karam di wilayah hukum Polsek Pinoraya ya Pak ya. Kemudian bisa dijelaskan sedikit Pak. Baik, dapat dijelaskan, kami dapat laporan informasi dari masyarakat bahwa ada terjadi kapal terdampar di laut Pinoraya, di pantai Pinoraya. Jadi untuk kejadiannya jam 6.00 tadi kami sudah ke lokasi bersama Basarnas, Polair, TNI, Angkatan Laut, BPBD. Kami ke lokasi, dan untuk penumpangnya ataupun awak kapalnya sudah dievakuasi ke darat. Semuanya selamat semua, sebanyak 19 orang. Nah, untuk sementara kapal masih di lokasi dan kami sebagai aparat sudah melakukan pengamanan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Dua mantan pegawai KPK yakni Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang resmi bergabung sebagai tim kuasa hukum keluarga Verdi Sambo. Keduanya mengaku akan bekerja secara objektif. Sejumlah langkah pun telah dilakukan termasuk rekonstruksi independen kejadian di Magelang, Jawa Tengah. Diketahui Verdi Sambo dan Putri Chandrawati merupakan tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, saat ini sebagai pengacara dari Putri Chandrawati, sementara sang suami Verdi Sambo didampingi oleh mantan tim Biro Hukum KPK, Rasamala Aritonang. Adapun berkas perkara kasus pembunuhan Brigadir J diketahui telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Sebelum menghadapi persidangan, Febri Diansyah pun mengaku sudah melakukan rekonstruksi mengenai peristiwa yang terjadi di rumah Magelang. Hal itu sebagai bentuk keseriusannya mendampingi Putri Chandrawati secara objektif. Namun Febri belum bisa mengungkapkan peristiwa yang sesungguhnya yang terjadi di Magelang tersebut. Menurutnya hal itu merupakan bagian dari 21 pokok perkara yang telah ia pelajari. Ia dan Rasamala Aritonang pun juga sudah bertemu langsung dengan Verdi Sambo di Makobrimob. Dalam pertemuan itu, keduanya menegaskan kepada Verdi Sambo bahwa akan memberikan pendampingan hukum secara objektif. Tak hanya itu, pihaknya pun menemui dan juga berdiskusi dengan 5 ahli hukum dari 4 perguruan tinggi. Diskusi juga dilakukan bersama dengan 5 psikolog, baik psikolog klinis maupun psikolog forensik. Masih terkait informasi yang sama, Tribuners, mantan penyidik KPK Novel Baswedan merasa kecewa atas pilihan dua rekannya yakni Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Pasalnya, kedua rekannya itu kini memutuskan untuk bergabung sebagai kuasa hukum membela Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Mendengar kabar itu, Novel langsung menyarankan dua mantan pegawai KPK itu untuk mundur sebagai kuasa hukum Sambo dan Putri. Menurutnya, kepentingan korban yang saat ini sepatutnya dibela, termasuk memastikan semua pihak yang menghalangi atau merekayasa kasus diusut tuntas. Novel tidak ingin kasus serupa kembali terjadi di tubuh Polri ataupun institusi lainnya. Senada dengan Novel Baswedan, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap pun menyarankan Febri dan Rasamala untuk mundur. Yudi mengaku sebenarnya menghormati keputusan dari dua koleganya sesama ex-pegawai KPK itu. Namun ia menilai reaksi publik cenderung negatif atas keputusan dari Febri dan Rasamala. Yudi pun menyarankan keduanya agar bisa mendengarkan suara publik dan mau mengubah keputusannya. Sebagai informasi, sebelumnya Febri Diansyah menyebut pilihan untuk menjadi tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati merupakan sebuah pilihan profesional sebagai advokat. Hal ini juga berkaitan dengan kontribusi pihaknya untuk menghasilkan sebuah proses hukum yang objektif. Sementara itu, Rasamala selaku pengacara Verdi Sambo mengatakan pilihan yang mereka ambil merupakan sebuah keputusan independen dan tidak ada kaitannya dengan dorongan pihak manapun. Ia berharap hingga persidangan nantinya bisa berjalan sesuai dengan profesi yang mereka jalankan.
Maksud kami, Kejaksaan Agung atau Kejagung menyebut penyusunan surat dakwaan terhadap para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dan obstruction of justice. Dan untuk memastikan tidak ada intervensi dari pihak luar, tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU diberikan fasilitas pengamanan, satu di antaranya adalah safe house. Ketua Komisi Kejaksaan RI Barita Simanjuntak mengungkapkan pihaknya juga akan melakukan upaya penyadapan alat komunikasi tim jaksa yang menangani kasus Verdi Sambo. Barita menegaskan upaya ini demi menjaga tim jaksa terhindar dari pengaruh luar saat menangani persidangan kasus ini. Saat ini tim JPU tengah bekerja keras menyiapkan surat dakwaan. Mereka bekerja siang malam untuk menuntaskan surat dakwaan hingga 5.000 halaman. Hingga kini proses persidangan Verdi Sambo dalam kasus tersebut pun masih dalam tahap pemberkasan di Kejaksaan Agung. Barita mengatakan jaksa yang bertugas dalam persidangan optimis bisa mendakwa Verdi Sambo CS tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Terpisah, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Zumhana mengatakan percepatan penyelesaian surat dakwaan dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara para tersangka lengkap alias P21. Fadil menyebut tidak menutup kemungkinan berkas perkara tersebut akan dilimpahkan JPU ke pengadilan pada pekan depan. Berikut Tribuners, terkait kasus ini kami tampilkan keterangan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Zumhana selengkapnya. Saya menyampaikan beberapa informasi penanganan perkara yang belakangan hari ini cukup menjadi perhatian publik. Saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh para tersangka. Ada dalam berencana ini ada 5 berkas perkara atas nama MS, DC, RR, RE, dan KW. 5 tersangka ini setelah kami menerima berkas perkara dari penyidik beberapa waktu lalu memang kami kembalikan kepada penyidik untuk diperbaiki sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang disiapkan oleh jaksa penyidik. Kemudian berkas kepala itu balik lagi kepada kami sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Perkara Pidana. Jaksa meneliti kelengkapan berkas perkara, kelengkapan formil dan material dari berkas perkara. Kelengkapan formil, material dari hasil penelitian berkas perkara. Saya baru saja menerima laporan dari Direktur Orang Dana Sebentar. Kalau misalkan formil, material telah kita penuhi, bagaimana dihukumkan dalam KUH pasal 138, 139, pasal 8 ayat 3 5. Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti pada jaksa untuk segera tindakan. Saudara-saudara sekalian, kawan-kawan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Partai Demokrat buka suara terkait kasus dugaan gratifikasi terhadap Ketua DPD Demokrat Provinsi Papua yang juga merupakan Gubernur Papua, Lukas NMB. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menduga ada muatan politik dalam penetapan tersangka kadernya. AHY mengungkapkan intervensi negara yang pernah dilakukan terhadap Lukas NMB pada masa lalu. Hal itu dibeberkannya dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis hari ini 29 September 2022. Karena itu AHY mengaku masih akan mencermati kasus yang menimpa Gubernur Papua itu saat ini. AHY menimbang apakah murni kasus hukum atau ada muatan politis setelah berkomunikasi dengan Lukas NMB pada Rabu 28 September kemarin. Dalam konferensi itu, Ketua Umum Demokrat menyebut Lukas NMB sempat diancam dikasuskan secara hukum pada Pilkada Papua tahun 2018 lalu. Intervensi tersebut berupa adanya paksaan agar Lukas menyetujui permintaan dari elemen negara soal calon wakil gubernur Papua.
Namun pihaknya berhasil mencegah intervensi dari elemen negara tersebut. Kemudian pada 2021, saat Wakil Gubernur Papua yakni Clement Tindal meninggal dunia, ada upaya kembali untuk memaksakan calon Wakil Gubernur yang dikehendaki pihak yang tidak berwenang. Berikut Tribuners kami tampilkan keterangan lengkap dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait kasus ini. Meski ada kesulitan, kami akhirnya bisa melakukan komunikasi dengan beliau tadi malam. Dan setelah mendengarkan penjelasan beliau tersebut, serta membaca pengalaman empirik pada 5 tahun terakhir ini, kami melakukan penelaahan secara cermat. Apakah dugaan kasus Pak Lukas ini murni soal hukum atau ada pula muatan politiknya? Mengapa kami bersikap seperti ini? Karena Partai Demokrat memiliki pengalaman berkaitan dengan Pak Lukas NMB. Pada tahun 2017, Partai Demokrat pernah memberikan pembelaan kepada Bapak Lukas NMB ketika ada intervensi dari elemen negara untuk memaksakan salah seorang bakal calon wakil gubernur sebagai wakilnya Pak Lukas dalam pilkada tahun 2018 yang lalu. Soal penentuan calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua dalam pilkada Papua tentu sepenuhnya merupakan kewenangan Partai Demokrat. Apalagi waktu itu Partai Demokrat bisa mengusung sendiri calon-calonnya. Ketika itu Pak Lukas diancam untuk dikasuskan secara hukum apabila permintaan pihak elemen negara tersebut tidak dipenuhi. Alhamdulillah atas kerja keras Partai Demokrat, intervensi yang tidak semestinya itu tidak terjadi. Kemudian pada tahun 2021, ketika Wakil Gubernur Papua, Bapak Clement Tindal meninggal dunia, upaya untuk memaksakan calon Wakil Gubernur yang dikehendaki oleh pihak yang tidak berwenang hidup kembali. Saat itu pun Partai Demokrat kembali melakukan pembelaan secara politik terhadap Pak Lukas. Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat dilanda kekeringan sejak sekira 2 bulan lalu. Terdapat 18 kecamatan yang terdampak kekeringan ini dan mengakibatkan sumur-sumur masyarakat mengering. Sebagian sumur berair asin akibat infusi air laut membuat masyarakat kekurangan sumber air konsumsi. Untuk laporan lengkapnya terkait kondisi masyarakat di sana akan disampaikan rekan kami, Tribuners, ada Galan Reski Waskita yang akan melaporkan. Silakan rekan. Baik, terima kasih Dea. Kabupaten Sumbawa memang berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Dinas BPBD Kabupaten Sumbawa sejak sekitar 2 bulan terakhir mengalami kekeringan. Ada 18 kecamatan yang mengalami kekeringan yang dimulai dari Barat Sumbawa sampai Timur Sumbawa tersebar merata. Nah, diperkirakan ini akan berlangsung sampai dengan November awal, karena meskipun sudah mulai memasuki musim penghujan, masyarakat diperkirakan masih membutuhkan suplai air dari pemerintah. Nah, berdasarkan sejauh ini dari apa yang kami dapatkan, pemerintah telah menyalurkan bantuan air bersih melalui Dinas BPBD Kabupaten Sumbawa dan juga turut bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menyalurkan air tersebut. Nah, hari ini tadi pagi persisnya saya mencoba menyambangi desa Dusun Labu Sawu ya di Desa Penyaring Kecamatan Mei Utara, tidak jauh dari tempat saya saat ini. Saya mencoba untuk berbincang kepada masyarakat setempat dan coba melakukan pengecekan secara langsung, dan benar bahwa kekurangan air bersih masih sangat dirasakan oleh masyarakat setempat. Nah, namun catatannya adalah Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, bukan semata-mata karena tidak ada airnya, tapi kasus yang saya temukan di sana karena memang di daerah pesisir adalah intrusi air laut. Nah, ini memang sumur-sumur masyarakat berair payau sehingga tidak bisa dikonsumsi, hanya bisa untuk mandi atau sekedar mencuci begitu. Nah, menariknya saya mendapatkan pengakuan yang berbeda dari masyarakat setempat, karena memang sudah berbulan lamanya, bahkan disebutkan bertahun lamanya mereka membeli air yang didatangkan dari wilayah Sumber Payung atau di area Labuan yang dekat dengan kota begitu.
Mereka beli air dengan satu jerigennya itu ada 25 liter, dan itu harganya 4.000. Nah, keluhan masyarakat adalah mereka tidak kesulitan karena selalu membeli. Mereka meminta untuk ketersediaan air begitu. Nah, sejauh ini memang yang terjadi di wilayah Lagu Sawu itu betul-betul adalah intrusi air laut. Cuman memang dari keterangan yang kami dapatkan sebelumnya dari BPBD oleh Kepala Bidang Kepala Bidang Kedaruratan dan Mitigasi Bencana BPBD Pak Rusdianto, bahwa di sebagian tempat lain memang kekeringan termasuk juga sumur-sumur warga yang sudah tidak bisa dimanfaatkan kembali. Nah, persis di siang tadi di wilayah tempat saya berada ini, rekan-rekan Tribuners dan Dea, nah juga pemerintah daerah membagikan air bersih kepada masyarakat di wilayah Dusun Samri. Dan satu yang menjadi catatan adalah terkait kurangnya pelayanan Perumdam air minum yang sejauh ini masih di Baturanti. Pada bulan April lalu memang pemerintah daerah mencopot Direktur Perumdam atas alasan tertentu, dan sekarang diganti oleh seseorang yang baru, dan maka muncul anggapan bahwa Perumdam air minum di Sumbawa ini masih dalam masa transisi karena memang dikabarkan juga pada April lalu mengalami penurunan debit air. Sementara ini itu Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Galan Reski untuk laporan Anda dari Sumbawa. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan 4 sekolah net zero karbon pertama di Jakarta. Dalam sambutannya, Anies mengungkapkan bahwa dunia pendidikan di Jakarta telah memulai sejarah baru. Sekolah net zero karbon merupakan wujud nyata sekolah di ibu kota bergerak menyesuaikan perkembangan zaman sekarang alias abad ke-21. Informasi lebih detailnya terkait ini Tribuners akan diinformasikan rekan Indri Farah Febrina, reporter dari Warta Kota yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Perkenalkan, saya Indri Fahra, wartawan dari wartakotalive.com. Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan baru saja meresmikan 4 sekolah net zero atau yang rendah emisi dan juga ramah lingkungan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022. Terdapat 4 sekolah yang diresmikan oleh gubernur tersebut, yaitu SD Negeri Ragunan 8, SD Negeri Grogol Selatan 9, SD Duren Sawit 14, dan SMA Negeri 96 Jakarta. Anies menyebut sekolah net zero karbon merupakan wujud nyata sekolah di ibu kota bergerak menyesuaikan perkembangan zaman di abad 21 ini. Ia juga mengungkap 4 sekolah tersebut menjadi 4 sekolah pertama di Jakarta sekaligus di Indonesia yang menggunakan net zero karbon. Anies sebagai tokoh pendidikan menginginkan sekolah negeri tidak kalah berkualitas dengan sekolah-sekolah lainnya, sehingga ia mulai menerapkan net zero karbon di semua gedung sekolah DKI Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan pada rekan Dea. Selamat sore. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sudah didapatkan oleh rekan Indri Farah. Selengkapnya. Jakarta memulai sejarah baru. Dibangun sekolah dan tuntas sekolah dengan konsep green building yang diakui oleh Green Building Council Indonesia, sehingga seluruh standarnya adalah standar ramah lingkungan. Sekolah dengan konsep net zero. Saya sering mengatakan fenomena dalam pendidikan kita, di mana siswanya abad 21, gurunya abad 20, dan sekolahnya abad 19, dalam sebuah tempat yang sama. Sekarang kita sudah mulai bergerak semua ke abad 21. Gurunya dengan pembelajaran pemanfaatan teknologi sehingga mereka siap untuk menjadi guru yang mengajar dengan konsep abad 21. Gedungnya yang semula gedung pola abad 2019 sekarang
sudah menjadi gedung abad 21. Jadi ini adalah sekolah negeri pertama di Indonesia yang menggunakan konsep net zero. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertemu dengan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres Agung Laksono pada Rabu 28 September 2022 malam kemarin. Kendati berlangsung santai, pertemuan itu memunculkan dugaan Kang Emil akan bergabung dengan Partai Golkar, mengingat Agung Laksono merupakan senior partai berlambang pohon beringin tersebut. Dalam pertemuan itu, Agung ditemani oleh Ketua PDK Kosgoro 1957 Jabar, Arya Girinaya, dan juga sejumlah pengurus. Arya mengatakan pertemuannya dengan Emil tidak diagendakan secara khusus dan bersifat silaturahmi antara Ridwan Kamil dengan Kosgoro 1957. Menurutnya dalam pertemuan tersebut, Ridwan Kamil banyak mendapatkan nasihat dari Agung Laksono yang merupakan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar. Arya tidak menampik meski santai dalam pertemuan itu membahas banyak hal terkait berbagai isu Jawa Barat dan juga nasional. Ketua PDK Kosgoro 1957 itu pun juga mengungkap bahwa Kang Emil sempat ditanya mengenai akankah lanjut menjadi Gubernur Jawa Barat 2 periode atau Gubernur DKI Jakarta bahkan ke nasional. Namun menurutnya Ridwan Kamil sendiri tidak secara gamblang menjawab pertanyaan tersebut. Kang Emil realistis dalam politik. Yang terbuka paling lebar adalah menjadi gubernur 2 periode di Jawa Barat. Namun banyak yang mendorong Ridwan Kamil untuk ke DKI Jakarta. Sementara dari yang dikatakan Arya, soal RI 1 atau 2 merupakan ranah dari para ketua umum partai. Meski berdimensi politik, Arya menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak ada hubungannya dengan isu Ridwan Kamil berlabuh ke partai politik.
Kita beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners. 3 warga Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan diringkus tim Satuan Reserse Narkoba Polres Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Ketiganya ditangkap di lingkungan Rangas, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggai, Kabupaten Majene. Ketiga pelaku memiliki peran berbeda dalam peredaran narkoba ini. Ketiga pelaku diketahui masing-masing berinisial R, 33 tahun, N, dan RAM, 20 tahun, warga asal PK Bata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Hal itu disampaikan Wakapolres Majene, Kompol Ujang Saputra dalam proses press release di Mapolres Majene pada Rabu 28 September 2022 kemarin. Di tangan para pelaku ditemukan barang bukti sebanyak 252,3 gram barang bukti, dan Ujang juga menyampaikan ketiga pelaku memiliki peran berbeda. N diketahui sebagai pengedar atau perantara jual beli sabu, sementara R sebagai penyedia atau pemasok sabu, dan juga RAM ikut membantu menjual dan mengedarkan sabu. Terkait ini lebih detailnya, Tribuners, sudah bergabung bersama kami rekan Hasan Basri, reporter Tribun Sulbar yang akan melaporkan. Silakan rekan. Oh ya, baik rekan Dea, bahwa memang Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Majene telah menangkap 3 orang pelaku peredaran narkotika di wilayah Sulawesi Barat. Ketiga pelaku itu berinisial N, A, dan R ditangkap sejak hari Sabtu beberapa waktu lalu tepatnya di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Mereka ditangkap beserta dengan sejumlah barang bukti yang berkisar sekitar 200 gram lebih. Menurut dari informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian, ketiga pelaku ini merupakan pemain baru yang merupakan baru saja datang dari bekerja di negeri Malaysia, atau dalam hal ini bekerja sebagai TKI. Namun untuk barang buktinya sendiri belum dipastikan apakah barang itu didatangkan dari Malaysia atau dari tempat lainnya. Namun hingga saat ini pihak kepolisian tetap akan menyelidiki untuk memastikan barang tersebut. Dan untuk ketiga pelaku sendiri ini sudah diamankan di Mapolres Majene, dan sesuai dengan pasal yang dijeratkan ini pelaku dijerat paling rendah hukuman yaitu 5 tahun penjara dan paling lama sekitar 20 tahun penjara. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hasan Basri untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Maksud kami akan tampilkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah dan juga anak dari pemilik toko ini. Selengkapnya kami tampilkan. Pencarian ternyata barang itu diduga bersama. Di mana untuk tersangka aku salah scroll. NASC 33 tahun. Emang nggak ada wawancara. Dari Pindrang. Kemudian R alias C 34 tahun. Pindrang. Kemudian RAM alias R 20 tahun. Sama. Semua pelaku dari Pindrang. Ya. Jadi mereka bawa barang itu ke sini dengan
langsung untuk diedarkan. Jadi karena hasil dari penyelidikan, akhirnya kami olah, kami lidik dan ditemukan bahwa ada beberapa paket ditemukan di TKP, kurang lebih 6 paket. Hasil pengembangan ke Pinrang, ke pemilik, kami mendapatkan lagi 2 paket. Jadi total hampir 1/4 kilogram, 252 gram. Jadi itu 2,5 ons. 2,5 ons itu. Kita beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners, uang ratusan juta dan puluhan gram emas di sebuah ruko di Sulawesi Barat raib di Kondol maling. Kejadian ini tepatnya menimpa ruko di Desa Lumbu, Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah. Saat kejadian, ruko dalam keadaan kosong ditinggal oleh pemiliknya. Berdasarkan informasi, peristiwa ini terjadi pada Selasa 27 September 2022 dini hari, sekira pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah. Salah satu anak pemilik ruko, yakni Arham, membeberkan kejadian tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kejadian itu baru diketahui pada Selasa pagi harinya. Selain dilaci, uang yang ada di dalam lemari yang jumlahnya ratusan juta rupiah beserta puluhan gram emas juga raib. Sedangkan untuk jumlah uang yang ada di laci, penjualan yakni sekira Rp500.000. Arham menduga pelaku masuk ruko melalui atap belakang karena terdapat bekas jejak kaki di bagian dinding ruko bagian belakang. Selain uang, pelaku juga mengambil CCTV yang ada di atas pintu depan ruko. Seusai mengetahui kejadian tersebut, Arham pun langsung melaporkan ke pihak berwajib. Berikut Tribuners, kami tampilkan keterangan dari Ibtu Freddy, Kasat Reskrim Polres Mamuju Tengah, dan juga Arham, selaku anak dari pemilik ruko. Malam itu, tapi sebelumnya kan kakak selalu di sini. Dia jadi karena ada telepon dari Makassar, kebetulan mama sakit, ada telepon, jadi dia berangkat ke Makassar. Jadi posisinya malam itu kosong. Iya. Itu kejadiannya sekitar jam berapa, Pak? Kalau dari CCTV, Pak, jam 3.17. Iya, Selasa dini hari ya? Iya, tanggal 27 Selasa. Perkiraan uang yang hilang ini, Pak? Kalau perkiraan uang yang hilang untuk yang di sini, iya. Dengan emas, ada emas juga. Sini uang tunai itu 450. 450. Iya. Dengan emas berapa? Emas 26 gram. 26. Iya. Jam berapa kita tahu tadi bilang hilang itu, Pak? Pagi. Jadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 kami mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan kronologis, yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September itu sekitar pukul 07.00 pagi hari, pelapor atas nama Arham datang ke rumah kakaknya, yang mana rumah itu ditinggal kakaknya karena ada perjalanan keluar kota, tepatnya ke Makassar. Dan pada saat itu ada pembeli yang akan dilayani di rumah kakaknya, sehingga si Arham melayani pembeli di rumah kakaknya dan hendak mengambil uang kembalian untuk menukar uang pembeli. Pada saat menarik laci kasir, ternyata laci kasir di rumah kakaknya sudah kosong, sehingga kita beralih ke Provinsi Lampung. Restocking dengan menebar sebanyak 1 juta benih ikan langka endemik air tawar dilakukan di Way Tulang Bawang. Penebaran 1 juta benih ikan langka tersebut berlangsung saat kunjungan kerja Gubernur Lampung, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di wilayah Cakat Nyenyek, Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Adapun jenis ikan langka endemik air tawar yang ditebar pada hari itu adalah jelabat, belida, dan juga baung. Berbagai jenis ikan air tawar itu merupakan ikan endemik yang kini terancam punah keberadaannya di sungai, khususnya di Way Tulang Bawang. Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, juga mengungkapkan beberapa jenis ikan tawar, terutama ikan belida, ikan jelabat, dan juga ikan baung.
menjadi jenis ikan air tawar endemik kebanggaan dari masyarakat Lampung yang kini terancam kepunahannya. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya keinginan masyarakat untuk melestarikan ikan jenis tersebut. Apalagi pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah mengingatkan bahwa ikan belida jelabat kini tidak boleh lagi dilakukan penangkapan. Salah satunya dengan cara restocking jenis ikan yang hampir punah tersebut di Tulang Bawang. Dirinya juga menuturkan ada beberapa faktor yang membuat ikan endemik tersebut kian hari mengalami pengurangan. Salah satunya yakni pendangkalan air sungai setiap daerah seperti di Sungai Tulang Bawang ini. Maka dari itu pihaknya sudah mulai melakukan normalisasi, yakni normalisasi sungai di beberapa titik di Provinsi Lampung. Dirinya juga mengajak kepada seluruh masyarakat, kemudian pemerintah daerah, khususnya bupati dan masyarakat, untuk bersama menjaga kelestarian ikan air tawar endemik di Lampung. Di tempat yang sama, Bupati Tulang Bawang, yakni Winarti, mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan penebaran 1 juta benih ikan oleh Gubernur Lampung, Arinal Junaidi di Saibumi, Nengah Nyapur. Dirinya berharap ke depan benih ikan yang ditebar hari itu dapat berkembang dengan baik di Sungai Tulang Bawang. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Jangan ganti channel Anda karena sesaat lagi rekan kami Danti Wahyu akan menemani Anda di program live update Salad. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pada live update sore ini. Sampai jumpa. Tribun News Live Update tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Padang memiliki destinasi wisata yang menarik untuk dijelajahi. Dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Mengunjungi Kota Padang belum lengkap rasanya kalau belum datang ke Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan Siti Nurbaya terletak di kawasan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat. Menghubungkan antara Gunung Padang dan kawasan Kota Tua. Jembatan Siti Nurbaya, salah satu ikon wisata Kota Padang.
Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa di Bincang Kesehatan. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan narasumber dan tamu saya yang sangat spesial. Di hadapan saya sudah hadir Mas Rio. Halo Mas Rio. Halo. Mas Rio ini selaku fisioterapi ya Mas? Iya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu dengan Tribuners di rumah. Halo, selamat siang. Nama saya Rio. Saya fisioterapi. Nah, itu aja kali ya. Oke, untuk kesibukannya gimana nih Mas Rio? Untuk kesibukan sekarang masih bantu-bantu istri untuk usaha dan mungkin mulai besok nih udah mulai sibuk lagi untuk ke bagian fisioterapinya. Oke, Mas Rio, hari ini bahasan kita tentunya sangat-sangat mengedukasi sekali karena mungkin kebanyakan dari Tribuners di rumah itu belum mengetahui tentang bahasan kita yang mau kita bahas hari ini Mas Rio, yaitu tentang berkaitan dengan fisioterapi dan lebih spesifiknya itu untuk di penyakit tenis elbow, bukan penyakit sih sebenarnya, cedera ya Mas ya, cedera ya lebih tepatnya. Oke, mungkin untuk membuka bincang kita kali ini Mas Rio bisa jelaskan dulu dengan Tribuners di rumah, fisioterapi itu apa sih Mas? Oke. Fisioterapi itu sebenarnya kita namanya terapi ya, terapi fisik. Jadi kita memang terapi di bagian untuk fisik. Jadi tujuannya memang kita bisa buat ngurangin nyeri, ngurangin sakit dan juga mengembalikan fungsional tubuh. Gitu. Jadi memang kalau ada yang cedera, gerakan-gerakan terganggu, kita mengembalikan fungsi geraknya gitu. Mengembalikan fungsi geraknya. Iya, ke arah yang semula gitu, ke arah normalnya gitulah. Oke. Nah, biasa dan pada umumnya fisioterapi ini digunakan di mana nih Mas? Maksudnya tempatnya apakah di rumah sakit ada, di klinik atau bagaimana nih Mas? Banyak di rumah sakit, di klinik juga udah banyak dan ya memang. Nah itu dia banyak yang tahu atau enggak karena kan jarang orang yang datang mau fisioterapi doang. Iya benar-benar. Nah biasanya datang ke dokter dulu, dokter baru rujuk untuk ke fisioterapi. Gitu. Berarti memang partnershipnya dan fisioterapi ini bagian dari rumah sakit ya Mas ya, dan penyembuhan secara medis juga ya, bisa dibilang gitu. Betul. Nah lalu nih Mas ya, kenapa bedanya dengan urut apa nih? Kenapa orang tuh lebih banyaknya taunya urut gitu? Nah itu dia ya, memang urut itu kan dia secara tradisional turun-temurun ya. Orang mungkin dari zaman dulu udah tahu ya, oke, kita kecelakaan jatuh dari motor ya udah diurut aja gitu. Nah itu masalahnya kadang, kita kalau dari fisioterapi jatuh dari motor kita cek dulu semuanya. Apakah ada patah tulang kah atau cuman memang masalahnya di ototnya aja kah? Nah kan kalau urut kita nggak tahu nih, ya udah mereka diurut aja terus. Taunya patah tulang nggak boleh diurut loh. Nah itu kayak gitu. Karena memang fisioterapi ini kan bagian dari medis dan belajar juga ya Mas ya, benar-benar belajar dan kuliah gitu maksudnya. Oke, nah mungkin ini Tribuners yang perlu Tribuners catat dan Tribuners tahu bahwasanya perbedaannya dengan urut dan fisioterapi ini mungkin ada di bagian teknisnya dan juga teori Mas ya. Kalau yang saya tahu mungkin urut hanya gimana ya? Kayak ya urut tuh tergantung urutnya, ada yang memang buat relaksasi aja. Relaksasi atau penyembuhan. Penyembuhannya juga mungkin ada. Tapi kalau penyembuhan itu yang fatal sih Mas, maksudnya kalau nggak tahu salah itu fatal. Benar gitu. Nah dari Mas Rio sendiri bagaimana sih cara mengedukasi orang-orang untuk bisa tahu fisioterapi ini tuh sebenarnya penting gitu? Sebenarnya mengedukasi paling banyak ya mungkin kayak gini. Iya. Ya ada podcast, ada acara. Mungkin bisa lihat di sosial media karena udah banyak juga fisioterapi yang memang mereka edukasi kayak bikin video kah, bikin apakah untuk cara-cara latihan, teknik-teknik fisioterapi gitu. Nah itu bisa dilihat dulu gitu. Kalau memang kayak ragu atau ini ya coba lihat dulu deh kita gimana cara kerjanya. Oke, gitu. Dan sejauh ini fisioterapi ini paling banyak digunakan di penyakit atau dalam cedera apa nih Mas Rio? Sebenarnya kalau dibilang penyakit dalam cedera banyak. Cuman kalau kita lihat ambil kasus sekarang banyak yang memang lebih kayak kegangguan gerak. Nah dan paling umum sekarang nih orang pandemi kerjanya WFH, banyak duduk, itu sakit pinggang, sakit leher itu banyak. Oke, ya benar. Gitu. Terus itu ada treatmentnya kah Mas atau gimana? Ada treatmentnya, biasa di treatment bisa kalau nyeri ya kita kurangin nyerinya, terus kita edukasi juga untuk posisi-posisi apa yang harus dihindari, terus
biasanya kita arahin juga untuk kalau kerja nih yang ergonomisnya gimana biar nggak sakit lagi gitu. Iya. Nah, terus kalau untuk stroke sendiri tuh Mas gimana? Dia kan juga kehilangan gerak ya gitu. Nah, untuk stroke sendiri memang itu bisa masuk fisioterapi juga. Jadi nanti pasien-pasien stroke-nya kita lihat nih biasa secara personal permasalahannya di pasien stroke ini apa, gitu kan. Walaupun memang stroke tapi nggak semua stroke tuh sama, gitu. Kita lihat dulu permasalahannya apa. Misalnya dia susah dari tidur berdiri, nah kita mulai dari situ dulu tidur berdiri. Nanti tidur berdiri udah bisa, duduk ke berdiri, gitu kayak gitu. Jadi perlahan. Jadi memang treatment dan step by stepnya perlahan. Dan juga untuk stroke itu berarti tidak bisa dikategorikan sama rata ya Mas ya. Jadi tergantung dari bagaimananya. Iya, ya? kalau saya sendiri ngelihatnya memang dari pasiennya dulu. Ini masalahnya di mana gitu. Oh, keluhan dari keluhannya pasiennya di mana dulu gitu. Ada yang memang setelah stroke terus kondisinya bagus, bisa langsung jalan walaupun belum normal. Nah itu bisa juga nanti diarahin ke arah jalan yang normal gitu. Oke. Nah Mas, aku pengen tanya nih, kan ada kayak pijit yang kretek-kretek gitu loh Mas, kayak ngebunyiin punggung dan lain sebagainya. Itu apakah dia bagian dari fisioterapi kah atau dia urut biasa? Di fisioterapi ada namanya teknik manipulatif, cuman yang sekarang banyak di sosial media itu kita perlu tahu dulu itu yang mengerjakan siapa, gitu. Apakah memang dia bisa beneran tersertifikasi dan memang dia kuliah di bidang itu, belajar di bidang itu, atau kalau memang cuma dia hanya sekedar bisa, nah itu jangan, mendingan. Karena ada resikonya. Bisa salah urat mungkin Mas ya, atau lebih fatal? Bisa fatal. Terutama kalau untuk bagian leher. Itu fatalnya bisa seperti apa tuh Mas? Itu bisa sampai meninggal. Hah? Bisa sampai meninggal? Bisa mencapai kelumpuhan. Nah itu karena jadi leher mungkin ini leher banget Mas ya. bagian yang parah. Jadi mungkin memang di fisioterapi Masnya belajar juga tentang gimana tuh organ tubuh? Ya, kita belajar anatomi tubuh, fisiologi tubuh, cara kerja tubuh gimana, terus gerakannya kayak gimana. Jadi kita belajar dari kira-kira normal, terus gerakan yang kira-kira sakit, dan itu dari yang sakit itu kita arahin ke normal. Nah Tribuners, itulah tadi sekilas tentang fisioterapi. Mungkin ini juga bisa mengedukasi Tribuners yang belum tahu di rumah dan yang sedang menonton fisioterapi itu apa sih, dan perbedaan fisioterapi dengan urut tradisional itu seperti apa. Kita masuk ke bahasan kita yang lebih spesifik Mas, tentang tenis elbow. Nah bisa dijelaskan dulu nggak Mas Rio, Tribuners di rumah, tenis elbow itu sebenarnya apa dan kaitannya apa dengan fisioterapi? Nah, tenis elbow itu ya sesuai namanya tenis elbow. Jadi memang banyak cederanya, banyak yang kenanya di pemain tenis. Tapi ya nggak hanya di pemain tenis saja, orang-orang yang memang banyak kerja menggunakan tangan, bergerak dengan menggunakan tangan itu bisa juga cedera tenis elbow. Nah, untuk hubungan dengan fisioterapi sendiri, nah fisioterapi bisa ngebantu pertama satu ngurangi nyeri pasti, karena kalau ketika kita kena tenis elbow itu pasti nyeri. Terus nanti gerakannya mulai agak terganggu, misalnya tangan agak kaku atau nggak nyaman, nah itu bisa kita ngebantu. Nah, untuk tenis elbow sendiri cederanya itu sebenarnya gara-gara paling banyak itu overuse injury. Jadi kita pakai nih tangan gerakan berulang-ulang terus menerus, dia sedikit lama-lama jadi makin cedera. Jadi cedera gitu. Jadi cedera dari kecil jadi besar gitu. Baru mulai timbul keluhan. Jadi sebenarnya tenis elbow ini yang disebabkan karena gerakan yang berulang, repetitive injury kalau kita di fisioterapi. Gerakan yang berulang ya. Berulang. Jadi kayak orang main tenis kan ngulang, mukul terus, Mungkin salah gerak juga ya Mas ya. Salah gerak juga. Biasanya yang salah gerak biasanya langsung memang kejadian langsung bereaksi gitu ya. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya ada kemungkinan untuk bisa kena tenis elbow ini juga, cedera ini juga? Bisa, mungkin kayak karena ada benturan atau apa itu juga bisa. Nah biasanya itu di bagian tubuh mana tuh Mas yang terkena gitu? Tenis elbow ya itu bagian siku, sebenarnya siku. Siku ya? Siku bagian luar. Nah gitu. Jadi ya kalau kita main tenis kan pakainya backhand, tangan. Ini ya, Mas, ya? Nah itu sering banget siku pasti kena. Nah kalau untuk di bagian tumit atau betis sendiri nggak sih Mas? Betis bisa juga nggak sih kemungkinan bisa kena gitu? Nah itu bisa juga, ada juga di betis. Kalau pemain tenis juga ada. Biasanya mereka kayak pas lagi gerakan
pivot, jadi dia langsung muter geser ke posisi satu lagi, itu bisa juga. Oke. Jadi untuk Tribuners mungkin yang suka tenis ya, Tribuners itu jangan disepelekan ya Mas Rio ya. Karena ternyata cedera saat kita bermain tenis itu bisa menyebabkan cedera yang parah juga gitu Mas ya. Kalau kita biarin parah. Parah ya Mas. Itu dampaknya seperti apa Mas kalau kita biarkan cedera itu? Sebenarnya ya pasti nggak bisa main tenis ya. Nggak bisa main tenis lagi. Kalau main tenis pasti sakit. Terus ya pelan-pelan tenaganya akan berkurang juga karena kan sakit. Terus mungkin ya akan sakitnya lebih intens. Jadi mungkin sedikit-sedikit terus kita bawa istirahat hilang. Mungkin bisa seharian nanti lama-lama sakit. Ada yang sampai kayak gitu. Itu sakitnya seperti apa sih Mas rasanya? Apakah dia nyeri atau dia kayak kesleo gitu? Apa ya, kalau dibilang, kalau pasien banyak bilang tuh kayak nyut-nyutan gitu. Jadi di bagian sikunya sini dia kayak nyut-nyutan, terus tiap kali gerakan tertentu mungkin ada salah gerak juga, itu akan kayak memicu sakitnya tambah parah. Oh gitu. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Apakah dalam gerakan itu dia nyenggol uratnya kah atau tulangnya bergeser atau gimana? Saya nggak ngerti soalnya. Nah itu dia. Seperti yang saya bilang tadi kan itu karena gerakan repetitive injury, jadi berulang-ulang kita gerakan berulang. Nah dia sebenarnya kalau kita kayak olahraga itu sebenarnya kan kita ngerusak otot. Nah kita ngerusak otot biar ototnya timbul lebih kuat. Nah, ketika kayak gini itu sebenarnya terjadi ototnya belum sempat sembuh pemanasan atau dan setelah kita olahraga otot belum sempat sembuh, besok kita main lagi, kita hajar lagi. Walang itu terus-terusan tiap hari begitu bisa. Jadi memang perlu kalau memang kayak sering olahraga perlu istirahat juga. Perlu istirahat dan juga perlu pemanasan juga. Perlu pemanasan juga pasti itu. Nah, selain itu ciri-ciri ada nggak sih Mas ciri-ciri orang yang bisa terkena cedera elbow ini gitu? Mungkin kebanyakan apakah itu cederanya langsung bisa dirasakan atau ada ciri-cirinya dulu nih gitu? Biasanya bisa langsung dirasakan kalau memang kayak kejadiannya kayak misalnya kena benturan atau apa itu bisa langsung dirasakan. Atau kalau memang kayak yang tadi saya bilang repetitive injury yang memang dia mulai dari cedera kecil itu biasanya ciri-cirinya kayak mulai agak nggak nyaman di sikunya, terus mulai kayak agak rasa pegel-pegel awalnya. Nanti ya kalau kayak gitu kan kita diemin, kita bawa istirahat bisa hilang. Bisa hilang. Nah kita diemin aja, ya udah ntar besok kita pakai lagi buat aktivitas lagi, untuk kerja, untuk main tenis lagi. Nah itu baru ntar makin parah. Oh, jadi memang ciri-cirinya ini dia bisa timbul, bisa juga reda sendiri, terus timbul lagi reda sendiri gitu ya Mas. Memang agak manipulatif gitu dia. Ya itu agak kayak tapi gitu. memang yang seperti itu perlu kita teliti ya Mas ya mungkin. Nah kita perlu aware. Jadi apakah ini memang cuma pegel doang, atau memang ini udah mulai timbul ada cederanya gitu. Nah kalau untuk proses dari penyembuhannya sendiri menggunakan metode fisioterapi itu seperti apa Mas? Nah kalau untuk fisioterapi biasanya kita pertama ngurangin nyerinya dulu pasti. Nah kalau kita ngurangin nyeri bisa dengan kayak ultrasound atau inframerah yang tujuannya memang untuk ngurangin nyeri dan meningkatkan sirkulasi peredaran darah di area cedera biar penyembuhannya lebih cepat gitu. Nah setelah itu kalau itu baru nanti kita kasih latihan, misalnya latihan penguatan otot, latihan untuk stabilisasi gerakannya. Jadi tujuannya biar cederanya nggak timbul lagi gitu. Nah namanya apalagi kalau orang-orang hobi main tenis kan pasti mau main tenis lagi kan, terus gitu. Cuman nggak mau cedera lagi. Benar. Nah itu dia, jadi perlu adanya latihan. Gitu. Nah untuk masa recovery atau penyembuhannya itu prosesnya butuh waktu berapa lama tuh Mas? Untuk recovery-nya tergantung seberapa berat cederanya. Makin cepat kita sadar, makin kita kalau ini cedera, tahu kita cedera, makin cepat juga penyembuhannya. Kalau makin udah lama, misalnya ini udah saya sering bertahun-tahun nih kayak gini, saya urut atau hilang, terus main lagi hilang, nah itu ya lebih lama lagi. Nah, biasanya cedera yang sudah serius itu ditandakan dengan apa? Adakah perubahan dari warna atau otot kulit? Sebenarnya kalau lihat dari tampak luar nggak akan kelihatan. Nggak kelihatan ya Mas? Kayak gimana. Cuman ya pasti sakitnya akan lebih intens, lebih nyeri. Terus
pasti akan mulai kayak ada gerakannya sedikit-sedikit pasti terganggu. Mungkin apakah tenaganya nggak semaksimal sebelumnya gitu, itu pasti mulai ada. Oke. Nah, berarti Tribuners di rumah itu kalau terkena tenis elbow ini bisa melakukan penyembuhannya lewat fisioterapi. Bisa fisioterapi. Nah, itu teknisnya seperti apa? Apakah diurut juga kah atau ada metode bagaimana tuh, Mas? Ada juga, biasanya memang kayak massage itu bagian juga dari fisioterapi, tapi kita nggak full juga langsung di massage doang. Juga ya? Ada, kita menggunakan modalitas. Apa biasanya tuh, ada ultrasound. Ultrasound itu bukan ultrasound yang buat kita lihat gambar itu ya, itu ultrasound terapi. Ya, terus ada juga dengan diatermi, jadi pemanasan, dan yang paling pentingnya sebenarnya latihannya. Latihannya, karena satu tujuannya biar cederanya nggak timbul lagi, gitu. Namanya kita aktivitas, kita kan nggak mau jadi cedera lagi. Dua, ya ototnya pasti akan lebih kuat mengembalikan fungsional tubuhnya juga, gitu. Oke. Nah, selain itu nih Mas, bagaimana sih cara Tribuners ini untuk bisa mencegah supaya mereka tuh nggak kena tenis elbow ini gitu? Adakah cara-caranya? Nah, kalau memang yang hobinya main tenis, pasti tekniknya diperbaiki. Tekniknya perbaiki, terus bisa juga dengan menggunakan support, jadi kayak ada armband gitu. Ya itu ngebantu untuk biar nggak terlalu berat bebannya di tangan gitu. Jadi mungkin lebih latihannya lebih diperbaiki lagi tekniknya ya. Dan juga menggunakan alat-alat dan pengaman gitu ya. Yang itu bisa mendukung dan mensupport Tribuners semua untuk latihan tenis itu jadi lebih safety Tribuners ya. Nah, selain tenis elbow nih Mas, mungkin di fisioterapi yang bisa digunakan itu apa lagi sih Mas? Sebenarnya banyak ya kalau fisioterapi. Yang paling sering sekarang itu yaitu saya bilang tadi sakit pinggang dengan sakit leher. Terus kayak masalah-masalah yang berpengaruh dengan syaraf kayak stroke itu juga bisa masuk. Bisa masuk juga. Nah, kalau untuk masalah pinggang, pegel dan juga leher itu kan masalah kita sehari-hari banget Mas ya. Tapi kadang kan saya sendiri pun gitu ya. Saya sendiri pun kayak nggak aware gitu Mas. Ya udahlah besok juga sembuh gitu. Nah, itu sebenarnya gimana nih Mas? Kita patutkah untuk melihat ini tuh suatu hal yang serius atau ada tindak lanjutnya gitu Mas? Nah, itu dia. Biasanya ya itu masalah sakit pinggang, sakit leher kan orang tuh nggak terlalu aware ya katanya. Ini cuma sakit pegel-pegel biasa, dibawa istirahat atau dipijit hilang. Nah, kalau memang kayak gitu ya kalau di saya sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau memang sakitnya makin intens itu memang perlu dicek untuk ke fisioterapi. Gitu. Ada yang memang kayak cuman duduk aja seharian pegel ya itu ya nggak apa-apa lah. Memang itu jatuhnya memang pegel. Tapi kalau hari ini pegel terus besok jadi sakit, nah itu harus coba dicekin. Jadi memang ada runtunan bagiannya ya Mas ya. Benar-benar. Jadi jangan dibiarin. Kalau memang itu sudah menjalar ke suatu yang bisa buat kita sakit gitu, itu perlu kita waspadai dan perlu kita periksa Tribuners. Jangan dibiarin ya Mas ya. Nah, untuk Tribuners mungkin pengen tahu nih Mas lokasi atau mungkin dia juga pengen melakukan fisioterapi ini, itu biasanya bisa menemukan di mana sih? Sebenarnya kalau saya lihat di Lampung banyak sih rumah sakit besar udah pasti ada fisioterapinya. Terus coba cek di klinik-kliniknya udah banyak juga ya, dilihat di pinggir-pinggir jalan pasti ada pelangnya. Nah itu bisa. Itu juga bisa. Bisa. Nah, mungkin terakhir dari Mas Rio, ada yang ingin disampaikan untuk Tribuners terkait dengan fisioterapi ini Mas? Jangan takut untuk fisioterapi. Bisa langsung datang saja ke rumah sakit atau ke klinik-klinik tempat yang memang ada fisioterapinya. Jadi takut nanti kenapa-napa, apa fisioterapi itu mesti diapain, jangan. Nanti awal pasien datang tuh pasti konsultasi, kita ngobrol-ngobrol dulu. Jadi nanti akan dikenalin fisioterapi itu seperti apa. Gitu. Jadi memang ada pengenalannya dulu ya Mas ya? Pasti, kita ini fisioterapi nanti kita akan lakukan apa nih, gitu, dijelasin. Tujuannya buat apa nih, pasti dijelasin. Nah menurut Mas Rio sendiri, kenapa sih masyarakat itu
belum banyak yang tahu tentang fisioterapi. Apakah karena mereka belum tahu atau karena mereka takut nih Mas gitu? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya ya. Oke. Bisa dua-duanya. Satu ya mungkin mereka takut untuk fisioterapi karena nggak tahu kan apa yang mau dilakuin, apa yang akan dikerjain di fisioterapi. Nah, dua mungkin mereka kayak ya udah deh balik lagi ke tradisional yang dipijit urut gitu aja dulu gitu. Nah, paling lebih banyak sih kayak gitu. Lebih banyak seperti itu ya. Oke. Tapi harapannya Mas Rio untuk fisioterapi dan masyarakat Lampung ini seperti apa ke depannya? Ya, orang-orang lebih tahu untuk fisioterapi sih. Terus jangan takut untuk kayak apa ya datang ke tempat fisioterapi kayak ontor di apa-apain nih. Enggak. Karena dia lebih semenakutkan itu kok. Lebih aman juga ya Mas ya. Lebih aman. Kita biasanya pengecekan memang selalu dicek. Gitu fisioterapi gitu. Misalnya pasien, oh ini apa kasusnya, kita cek dulu semua dulu. Udah bisa dilakukan treatment, baru treatment. Oke, gitu. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin tentang elbow dan juga fisioterapi Mas? Sepertinya apa ya, cukup ya. Oke. Nah, Tribuners, itulah tadi bincang kita bersama dengan Mas Rio ini selaku penggiat dari fisioterapi, dan pesannya untuk Tribuners di rumah yang bisa kita ambil ya dari tayangan kita hari ini, bahwasanya fisioterapi itu sangat berbeda dengan urut tradisional, dan juga fisioterapi itu adalah suatu ilmu yang penting banget nih Tribuners untuk tahu, dan tentunya jangan takut untuk melakukan fisioterapi yang memang sudah ada di beberapa klinik dan juga rumah sakit ataupun tempat prakteknya sendiri ya Mas Rio ya. Nah, dan juga terkait dengan tenis elbow ini Tribuners, ini merupakan suatu cedera yang dilakukan karena suatu bentuk berulang kali gitu kegiatannya, seperti pada tenis itu yang sudah dijelaskan oleh Mas Rio tadi. Dan cara penyembuhannya ini Tribuners bisa langsung saja melakukan fisioterapi itu. Oke Mas Rio, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Tribun Lampung dan juga sudah mengedukasi Tribuners di rumah juga tentang apa sih fisioterapi dan juga tentunya tentang cedera dari elbow ini yang bisa disembuhkan dengan fisioterapi. Nah Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan bincang kesehatan pada hari ini bersama dengan saya Asyaifah, dan tentunya di sini dengan Mas Rio. Terima kasih dan sampai jumpa.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Motor karyawan minimarket di Natar digasak 3 pencuri modus beli minuman. Nasib naas dialami oleh Iwan Fadian berusia 20 tahun warga Bekri Lampung Tengah dikarenakan motor Honda Beat merah putih dengan nomor polisi BE2174 GMK miliknya digasak oleh komplotan pencuri pada Jumat 23 September 2022 lalu. Megi Rianto berusia 20 tahun warga Natar Lampung Selatan yang merupakan rekan kerja korban di Alfamart Banjarnegeri Natar Lampung Selatan pada Kamis 29 September 2022 mengatakan meski sudah seminggu namun sampai saat ini belum ada keberlanjutan terkait dengan hilangnya kasus motor tersebut. Korban sendiri sudah melapor ke Mapolsek Natar. Dijelaskan Megi Rianto, saat kejadian korban Iwan sedang menyapu di depan toko. Kejadiannya sendiri sehabis Jumatan, yakni pada pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu ada mobil yang sedang mengantar barang ke toko. Ketika itu korban membantu untuk memarkirkan mobil barang dikarenakan mengganggu konsumen. Saat itu para pelaku gasak motor korban. Setelah dilihat melalui CCTV, terlihat ada 3 pelaku. Pelaku yang jadi pemetik berciri kurus tinggi, menggunakan peci hitam, memakai masker putih, baju hijau, dan celana jeans. Pria itu mengelabui karyawan dengan membeli minuman dahulu sebelum mencuri motor. Sedangkan 2 orang lainnya berada di luar memantau situasi. Cirinya berbadan besar, berkulit hitam, memakai masker hitam, baju coklat garis putih dan celana jeans serta memakai Honda Vario putih. Sementara 1 pelaku lainnya menggunakan jaket hoodie coklat dan celana hitam. Lalu pria yang naik Honda Vario memegang ponsel berpura-pura menelpon orang. Kemudian pelaku menggasak motor korban dalam hitungan 10 detik saja dan kabur ke arah Raja Basa Bandar Lampung. Megi Rianto mengaku pelaku yang sedang menelpon pernah dilihatnya karena tokonya sudah 2 kali kehilangan motor. Sementara itu Kapolsek Natar AKP Enrico Donald Sidauruk saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan berupaya segera mengungkapkan kasus curanmor tersebut. Berikut wawancara terkait dengan kasus tersebut. Nah, terus Mas, motor yang hilang ini motor apa sih Mas, boleh tahu Mas? Motor Beat. Motor Beat ya? Beat 2019 atau 2000 berapa itu. Warna apa Mas? Warna merah putih. Merah putih. Nah, emang boleh tahu Mas, untuk pelaku ini emang sering kesini atau nggak sih Mas, kalau dari pengetahuan Mas sendiri sebagai karyawan di sini? Yang satu sering, kayak saya pernah lihat. Yang masuk itu atau yang di luar? Yang di luar, yang duduk motor. Oh, tapi kalau yang masuk nggak ya? Enggak, yang badannya besar. Untuk peristiwa kehilangan sendiri sering terjadi atau baru ini? Sebelumnya sudah pernah terjadi. Setahun ini udah berapa kali Mas? Ini baru kali ini. Oh, baru. Tapi sebelum-sebelumnya sudah pernah ya? Sudah pernah sekali. Nah Mas, ini emang tidak ada petugas parkirnya atau gimana Mas? Tidak ada. Terus imbauan kita kepada masyarakat gimana Mas supaya berbelanja di tempat kita ini? Ya, hati-hati, harus dikunci setam biar tidak ada kejadian lagi. Mas, itu kemarin Berita selanjutnya, vonis dipandang tidak adil, korban KDRT di Lampung Barat minta bantuan Hotman Paris. Vonis 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa kepada oknum ASN di Lampung Barat, Arta Dinata, yang melakukan KDRT kepada istrinya NMS, membuat pihak keluarga korban mencari keadilan dengan meminta bantuan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Keluarga korban meminta bantuan kepada pengacara Hotman Paris melalui layanan Hotman 911.
Keluarga meminta dukungan serta bantuan Hotman 911 terkait vonis putusan oknum ASN tersebut saat menggelar konferensi pers di Lembaga Bantuan Hukum Liwa Lampung Barat pada Rabu 28 September 2022 kemarin. Dalam konferensi pers tersebut, kuasa hukum korban Hilda Rina dan seluruh keluarga korban meminta tolong kepada Hotman Paris untuk memberikan bantuannya terkait korban yang tidak mendapatkan keadilan. Hilda dan keluarga korban meminta Hotman Paris untuk datang ke Lampung Barat guna membantu mereka. Karena menurut mereka vonis 8 bulan penjara tidak sebanding dengan apa yang telah dialami korban selama mendapatkan KDRT selama 3 tahun lamanya. Seperti diketahui, terdakwa sudah melakukan tindak KDRT terhadap korban terhitung dari tahun 2019 hingga 2022. Akibatnya putusan vonis 8 bulan penjara untuk terdakwa tentunya membuat kecewa masyarakat dan juga korban. Hilda Rina saat konferensi pers menyampaikan rasa kecewanya terhadap putusan hakim yang tetap memvonis terdakwa dengan hukuman 8 bulan penjara. Ia mengatakan putusan tersebut belum mewakili atas apa yang dialami dan dirasakan korban selama mengalami KDRT dari terdakwa. Karena yang diketahui, selain mendapatkan kekerasan dari terdakwa, korban juga mendapati ancaman pembunuhan dari terdakwa. Sementara itu, Syaiful selaku saksi sekaligus saudara kandung korban mengatakan, putusan 8 bulan penjara bisa memicu krisis kepercayaan hukum di Indonesia. Ia juga mengatakan pengadilan tidak mempertimbangkan kondisi psikis dan trauma yang dialami korban. Korban NMS juga meminta dukungan semua pihak agar ia bisa mendapatkan keadilan. Syaiful juga meminta Kejaksaan Agung bisa meninjau hasil vonis terhadap terdakwa. Berita selanjutnya, UIN Raden Intan kukuhkan 5 guru besar baru. Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Intan Lampung mengukuhkan 5 guru besar pada Kamis 29 September 2022. Acara pengukuhan dilaksanakan secara langsung dalam sidang senat terbuka. Sidang dihadiri Dirjen Pendidikan Islam Kemenak M. Ali Ramadhani di Ballroom Gedung Academic and Research Center UIN Raden Intan Lampung. Kelima guru besar dikukuhkan oleh Rektor UIN Raden Intan Wan Jamaluddin Z. Pasca dikukuhkan, Rektor menjelaskan guru besar tingkat universitas merupakan jabatan tertinggi di tingkat tenaga pendidikan. Menurutnya, guru besar adalah puncak dari karir akademis dari dosen atau tenaga pendidik yang ada di kampus. Karenanya, semua dosen harus bisa memacu dirinya untuk capaian tersebut. Selain itu, Wan Jamaluddin berharap agar semua guru besar di UIN Lampung bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Disinggung pasca dikukuhkan 5 guru besar, apakah ada yang akan dikukuhkan dalam waktu dekat? Rektor mengatakan ada 2 dan masih dalam proses pengurusan. Di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, 1 lagi di Kementerian Agama. Adapun kelima nama yang dikukuhkan yakni M. Afif Ansori sebagai guru besar dalam bidang ilmu tasawuf, kedua Subandi MM sebagai guru besar dalam bidang manajemen pendidikan, ketiga Erina Panes sebagai guru besar dalam bidang ilmu perkawinan, selanjutnya Aku Bedi Jafar sebagai guru besar dalam bidang hukum perdata Islam. Yang kelima ada Agani sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan agama Islam. Kelima guru besar berasal dari 3 fakultas yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, serta Fakultas Usuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Dengan dikukuhkannya 5 guru besar tersebut, maka jumlah guru besar di UIN Raden Intan Lampung bertambah menjadi 29 orang. Berita selanjutnya, truk tangki muatan semen tabrak beton pembatas dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni. Kendaraan truk tangki berwarna putih dengan nomor polisi BE8212 AMF
bermuatan semen mengalami remblong di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu 28 September 2022 sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Kepala KSKP Bakauheni AKP Rido Rafika mengatakan, kecelakaan terjadi di depan dermaga eksekutif Bakauheni, Lampung Selatan. Ia mengatakan truk tangki dengan nomor polisi BE8212 AMF dengan muatan semen 3 roda dengan berat 32 ton yang dikendarai Yongki berjalan dari arah Kalianda menuju Pelabuhan Bakauheni. Rido mengatakan saat berada di areal pemeriksaan Seaport Interdiction, rem kendaraan tidak dapat difungsikan. Menurutnya, kendaraan tidak dapat dihentikan dan melaju ke arah gate 3 dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni. Akibatnya, truk menabrak tembok pembatas parkir truk eksekutif dan berhenti di gate 3 dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni. Pada saat itu di gate 3 dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni tidak terdapat kendaraan lain yang sedang melakukan scan barcode. Rido mengatakan tidak ada korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Korban hanya mengalami luka ringan satu orang, yaitu sopir truk bernama Yongki yang berusia 24 tahun, merupakan warga desa Serdang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Kendaraan pun hanya mengalami rusak di bagian depan. Berita selanjutnya, gudang milik PT Aliat Sejahtera Rahayu di Jalan Sum Haji Mendat terbakar. Kebakaran menimpa gedung penyimpanan spare part motor dan oli persneling milik PT Aliat Sejahtera Rahayu di Jalan Lintas Sumatera Desa Haji Mena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan pada Rabu 28 September 2022 sore. Kepala Bidang Damkar dan Penyelamatan Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah mengatakan, pihaknya mendapat laporan tentang kebakaran di PT Aliat Sejahtera Rahayu pada Rabu sore hari sekitar pukul 17:05 waktu Indonesia Barat. Ruli mengatakan tim damkar dan penyelamatan dari Posko Natar mendapatkan laporan dari anggota Polsek Natar bernama Bribka Sucipto kalau telah terjadi kebakaran. Kebakaran terjadi di gudang PT Aliat Sejahtera Rahayu dan pemiliknya bernama Edwin yang berusia 45 tahun. Ia mengatakan setelah mendapat laporan, petugas piket Posko Natar langsung meluncur ke lokasi kejadian. Menurutnya, anggota damkar berangkat dari Posko Natar pukul 17:15 dan tiba di lokasi pada pukul 17:30 waktu Indonesia Barat. Ruli mengatakan api berhasil dipadamkan setelah 2 jam kemudian. Api berhasil dipadamkan setelah petugas dari Posko Natar dan 2 unit damkar Bandar Lampung memadamkan api. Adapun penyebab kebakaran diduga dikarenakan konsleting listrik. Berita selanjutnya, Gevan, bocah pemulung singkong di Mesuji akhirnya bisa sekolah kembali. Gevan Revando, anak berusia 11 tahun yang harus bekerja menjadi pemulung singkong, akhirnya mendapat melanjutkan sekolah di SD Negeri 1 Simpang Pematang Mesuji. Hal itu terjadi setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melakukan upaya penjemputan Gevan untuk mengajaknya melanjutkan sekolahnya pada Kamis 29 September 2022. Kepala Disdikbud Kabupaten Mesuji Andi S. Nugraha mengatakan, Disdikbud Kabupaten Mesuji telah mendaftarkan Gevan untuk melanjutkan sekolahnya. Sebab selama ini Gevan yang tinggal di Desa Sukaagung, Kecamatan Waiserdang, Mesuji hanya sekolah hingga kelas 1 sekolah dasar saja. Ia juga meminta sekolah untuk tidak membeda-bedakan peserta didiknya. Mengenai atribut sekolah Gevan, Andi menyebutkan telah dipenuhi kebutuhannya. Sedangkan untuk kelengkapan administrasi data kependudukan akan segera diproses. Sebab sebelumnya alamat Gevan masih di unit 2 Tulang Bawang.
Sementara ibu kandung Gevan, Sri Utari, mengatakan anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah dikarenakan masalah adminduk. Ia mengatakan anaknya pernah didaftarkan sekolah tetapi terhambat kartu keluarga karena beralamat di Tulang Bawang. Hingga akhirnya kini anaknya dapat bersekolah dan ia sangat bersyukur karena pemerintah ingin menyekolahkan anaknya. Selain itu, Gevan merasa sangat senang bisa kembali melanjutkan sekolah. Gevan tinggal bersama Sri Utari sementara ayah tiri beserta kedua adiknya tinggal di rumah papan dari hunian yang diberikan juragan sang ayah. Sebelumnya, Gevan Revando yang bekerja jadi pemulung singkong viral di fanpage Facebook Uren Channel. Video yang memperlihatkan Gevan sedang memungut singkong di jalanan itu sempat direkam oleh pemilik akun Uren Channel. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Tribuners, kali ini wisata Lampung lagi ada di kedai sambal seruit Bu Lin. Kalau Tribuners penggemar masakan khas Lampung, nah wajib banget nih untuk datang ke kedai sambal seruit Bu Lin. Lokasinya ada di bilangan Pahoman, Kota Bandar Lampung. Menariknya lagi, kedai seruit Bu Lin ini baru aja ngadain Hari Nyeruit Nasional loh pada 16 Juli 2022 kemarin. Ada berbagai macam giveaway dan juga promo menarik setiap harinya. Penasaran gak sih apa aja? Yang pertama, giveaway hadiah utama voucher belanja, yaitu nilainya sampai 500.000 untuk satu orang pemenang. Yang kedua, giveaway harian, yaitu berhadiah voucher belanja senilai 150.000 untuk 7 orang pemenang.
Acara ini terbuka untuk semua konsumen sambal seruit Bu Lin loh Tribuners. Selain itu, Tribuners juga diminta datang mengikuti jam operasional mereka, yaitu mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sambal seruit Bu Lin ini menyediakan fasilitas berupa tempat duduk lesehan dan meja kursi panjang. Masing-masing meja ini berkapasitas 10 sampai dengan 16 orang. Daftar harga paket nyeruit di sambal nyeruit Bu Lin ini sangat terjangkau, yaitu mulai dari Rp35.000 aja.
juga menu unggulannya loh Tribuners, yaitu paket muput lesung. Paket muput lesung ini untuk satu orang udah termasuk lauk, nasi, sambal lumpang, sayur asem, serta lalapan komplit.